Bagaimana Sudah katanya? lanjut aja tema kalian mendiskusikan itu. Gampang. Silakan, Bang Vano, lanjut Bang Vano. Saudaraku Shalom. Sesama Kristen aja kalian ribut bang, gak usah ke Islam dulu, sama Kristen dulu. Lanjut. Ya, Shalom saudaraku Paleo. Saya tidak mau meladeni Kristen ya. Oh, udah. Sorry, Oke. kalau tadi saya memang, tetapi yang saya nahi pikirannya yang menggunakan kata Allah, yang kata-kata Oke. yang menganggap bahwa Saya nggak mau dia, Alkitab, Mas, tapi saya sebentar nggak dulu mau. Pak Pano, yang dimana teman Kristen tadi mengatakan bahwa kata Allah dalam Alkitab itu merujuk kepada sesembahan Muslim. Ya Itu memang. salah dan Terus, Ardiansa coba membela itu. Jelas lah, Coba Leo. kau. Leo, sekarang fokus ke ini datanya Bang Vano itu tentang ibadah gimana? Silakan lanjut Bang Vano. Yo, kenapa dia takut sama Pano ya? Takut Sudah dia sama bilang kebenaran. Pak Host nggak mau dia apa sama saya, ya udah. Saya terima itu dan apa yang dia inginkan saya apa udah. Kalau nggak mau dia tentang pertanyaan saya tadi ya udah nggak apa-apa. Saya nggak mau memaksa Sebenarnya- orang Pak. Hanya mengingat. Sebenarnya mudah mendeteksi ya. Oh, kata-kata si apa ya yang disampaikan Leo itu mudah. Cari aja di Biblemu, original Biblemu, manuskrip, kodeks Biblemu ya. Kodeks Vatikanus di abad 4, kodeks Sinaiticus ada di situ kata Allah. Kan simple. Biblemu kan dikanon dalam bahasa Yunani. Sekarang tunjukkan tuh ada kata Allah di situ. Coba. Silakan dengan Abraham dulu, Abraham. Sampai itu Ibu aja. kakeknya, Jadi Abraham. si Leo ini dodol ya teman-teman. Lanjut Bang Abraham, Bang Pano. Ya, Mau berdiskusi orang cuma bisa ngatain dodol, tetapi dia sendiri tidak mampu membuktikan kemampuan berpikirnya, itu yang dodol. Masalahnya Saya ngomong rasa gitu. kau yang nggak bisa. Gantian dulu, Bang Leo. Gantian dulu, Bang Leo. Gantian dulu. Silakan Abraham, silakan. ya, Kalau diskusi dodol. Iya, kalau dodol sungguhan bawa saya makan tuh dodol. Alah, Tapi cuma bisa ngomong. gantian dulu, Bang Leo. Emosi dia. Silakan Abraham. Cuma bisa dodol tetapi nggak membuktikan kemampuan berpikirnya, apaan tuh? Ya, Ayo buktikan kita aja cara diskusi. berpikirnya. Kasih aku diskusi sama si Leo ini Ustaz. Oke, Mulutnya kamu besar bilang kali. sujud ya. Saya mau tanya nih, sujud ya. Bentar dulu. Bunda. Ini. Ya, apa yang mau sujud ya. Ayo kita Ada buktikan gurunda. sujud. Ya, apa yang mau sujud. Besar sekali mulutnya ini Gurunda. Ini si Leo nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda. Iya, makanya saya bungkam mulut Suma. warahmatullahi wabarakatuh. Terlalu banyak Semuanya, ngomong. assalamualaikum. Iya Gurunda. Waalaikumsalam. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. saudara Leo, kenapa saya selalu ditolak Om Le? Kenapa kalau di sini naik Mau tahu komal? jawabannya? Apa itu Mental dia, Guru. jawabannya? Kena mental sudah dia. Apa? Kenapa nggak mau head to head? Kenapa lebih suka curhat sendiri, bicara sendiri ke orang gila di komal? Petenteng sendiri, marahi layar HP. Kenapa nggak naikkan saya aja head to head seperti biasa? Trauma yang mendalam ya. Jangan gitu dong. Kita kan teman. Dari SD, SMP, SMA kita selalu bersama. Masa giliran sekarang rambut sudah mulai pamit lembar per lembar kok malah cuek. Di sini naik petentang-petenteng. Diajak head to head nggak mau. Curhat. Bang Juma, sebentar Bang Juma. Boleh Iya, Bang? Wah, iya, membisu Bang. saudara. Silakan. Terdiam si Leo. Diam dulu yang lain. Kita dengarkan dulu Suma curhatan dengan saya. Silakan. Yang lain diam dulu. Selesaikan Bang Sudah. Suma. Itu aja. Kenapa Kalau nggak mau menerima saya Semua. head to head? Kamu kebanyakan menghayal Suma. Sebentar Otak dulu. kamu udah melebar. Menghayal. Pak Leo, sebentar dulu Pak Leo. Kalau Bang Juma menyampaikan kepada saudara yang mengaku-ngaku pengikut ajaran Yesus, harus sabar, jangan dikeluarkan kata-kata mutiara kepada mereka. Kenapa? Aku
mengasihi mereka juga. Cumanya kita pelan-pelan bagi yang sudah diberikan karunia untuk mengetahui kebenarannya, ya, karena kita ini dipakai Sang Pencipta langit dan bumi. Mungkin Bang Jumadi Muslim dipakai Sang Pencipta atau diilhamkan kepada saudara jalan kebenaran, dan begitu juga pula kami pengikut ajaran Yesus, kepada saudara kami pun harus. Bang Vano, saya rasa cukup ya. Naikkan Leo, terlalu besar mulut dia. Naikkan Leo, Ustaz. Iya Bang Vano, iya Bunda, Bang coba Vano. kata-katanya itu dipilah gitu Saya, ya. saya paham Besar Bang Vano, mulut. cuman Kamu harus ngomong itu ke Suma, itu besar. Bang Vano harus tahu Bang, mereka ini bukan pengikut Yesus. Kalau Bang Vano ini kan mendudukkan perkara pada kadar yang sesungguhnya. Bang Vano pasti tahu deh bahwa ada iblis yang datang setelah Yesus melakukan penginjilan memakai nama Yesus. Nah inilah yang mereka ibadahi di gereja Bang. Yang mereka sembah itu bukan Yesus, tapi nama Yesus doang yang dipakai. Gitu abangku. Betul. Makanya Mereka Yesus bukan. membilang di Matius 15, percuma mengajarkan atau menghafalkan ajaran manusia. Ajaran Paulus, betul. Itu Bang. Jadi beda kelas kita. Yesus kita itu cuma dipakai Leo dan in the gang. Mereka hanya ingin memuluskan misi barat untuk menjaring manusia ingkar kepada Tuhan langit dan bumi dalam nama Yesus. Tapi nama Yesus doang yang dipakai. Gak usah framing. Buktikan semua omongan kalian. Nama Berdiskusi. Yesus doang yang dipakai. Tapi Nggak usah main framing. Ya? mereka ini bukan bukan pengikut Yesus. Saya buktikan ya. Saya buktikan Bang Leo. Habis ini kau tanggapi pernyataan saya. Lari dari bahasan tadi. Saya mau soroti bahasan tadi Yang tentang mana kata itu? sujud. Kalian mengatakan kamu, si Isa sujud, semua sujud, mereka adalah Islam. Mari kita buktikan. Boleh, Bang Vano yang Mau? bilang. boleh, Baik ya. boleh. Soal kata sujud. Memang apa sih arti kata sujud, Bang Suma? Saya ingin Sujud belajar itu- dari kamu deh tentang kata sujud. Oke. Silakan. Baik. Kalau kita berbicara mengenai sujud di dalam kaidah agama, sujud itu adalah bentuk daripada ketundukan kita, ketaatan kita, penyerahan diri kita secara totalitas kepada pencipta. Jadi bukan hanya mengatakan kita ini sujud dalam arti kata ketundukan secara teori, tetapi lisan kita, hati kita, fisik kita itu harus betul-betul terafiliasi dengan kata sujud itu sendiri. Ingat kata Yesus dalam Matius 21 nomor 1 nomor 2. Orang-orang Yahudi, ahli Taurat, orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Dengarkanlah setiap apa yang mereka katakan, tapi jangan kau lihat apa yang mereka kerjakan. Dengarkanlah apa perkataannya, tapi jangan kau ikuti pekerjaannya. Sebab mereka hanya mengajar orang lain. Beban-beban diberikan kepada orang lain, tapi mereka sendiri tidak sujud. Mereka sendiri tidak mempraktekkan. Apa bedanya dengan Kristen? Kan Yesus mengatakan begini di dalam Yohanes 14. Apa kata Yesus? Jikalau engkau percaya kepadaku, maka engkau juga akan melakukan pekerjaan. Apa itu pekerjaan? Ya gerakan tubuh yang aku kerjakan. 1 Yohanes 2 nomor 6, barang siapa yang mengaku Kristus ada di dalam dirinya, maka dia wajib hidup sebagaimana Yesus hidup. Jadi sujud itu ketundukan jasad, Oke, ya. hati. Silakan. Baik. Host, saya minta kepada host memberikan alokasi waktu yang sama. Jangan di-mute-mute. Kalau itu dilakukan kalian tidak gentle dan tidak sportif. Ya sudah kan, langsung jawab aja. Biarkan Jangan, saya waduh. zoom. Aduh. Karena apa? Saya heran kok Suma bisa memerintahkan host pemilik komal ini. Bagaimana mungkin Anda sebagai pemilik komal ini Jahat bahkan lagi. diperintahkan oleh Suma untuk turun, kalau perlu host turun. Langsung aja tanggapi. Siapa sih kamu, Arif? Langsung aja tanggapi. Kalau Leo. saya Suma lakukan begitu. Waduh, langsung aja tanggapi. Waduh, ini koman asumsi terus. Langsung tanggapi. Itu. Tidak bisa mina jawab. Mi curhat mi. Kodong. Iya, jangan suka meraju, merepet.
pekerjaan ibu-ibu yang belum bayar arisan itu, yang kayak gitu. Apakah Yesus sujud dalam beribadah? Itu aja dulu. Sujud dalam pekerjaan tubuh. Leo, Ah. kemiut. Lalat satu kali lagi di mute. Saudaraku, sebentar dulu. Ini Kalian memang saudara nggak punya. orang Nias ini ya. Kalian Orang Nias tidak semua. punya keberanian secara Orang Nias gentle semua menghadapi kalian. Leo. Oke, saya jawab. Cuma kalau Kesuma mengartikan sujud itu tanda ketaatan mutlak, ya, tunduk. Saya mau bertanya ke Suma, apakah Suma nggak tahu bahwa Allah juga memerintahkan untuk sujud kepada yang lain? Baru dengar ya Suma? Jangan Dengar. pura-pura nggak tahu gitu loh ya. Dengar, Ya, bedakan. ntar kita konteksnya sujud, jangan lari-lari Suma. Kamu Jangan bertanya. lari-lari. Berikan saya waktu menjawab. Ya, jangan lari. Kalau Suma berani mengatakan lewat kembali ini ya, semua mendengarkan itu. Ya, sujud artinya tunduk sepenuhnya, taat total kita kepada yang di mana kita Ya, menyembah. itu kan jawaban saya tadi. Nah, Kenapa ibu barangkali ikutin semua lagi? lupa gitu loh, bahwa Allah juga memerintahkan yang lain untuk sujud, bukan sujud kepada dirinya, tetapi Ya, itu sujud kepada ciptaan yang lain. Bedakan dulu. Aneh ini semua. Silakan Bedakan. kamu pertanggungjawabkan. Baru kali ini saya mencoba membuat kritik tekstual. Kamu sudah bolak-balik menyerang dan membombardir ya dengan pertanyaan-pertanyaan kamu kepada iman Kristen. Saya akan coba kembali bertanya kepada kamu. Kalau menurut kamu Suma, sujud itu tanda ketaatan mutlak kepada Allah. Sekarang bagaimana mungkin kalau hanya Allah di mana orang Suma mengatakan hanya sujud, kenapa Allah memerintahkan yang lain untuk sujud kepada yang lain selain Dia? Saya jawab. Lah, Suma, berarti Allah kamu itu menurunkan derajatnya sendiri dong. 3 kali sudah kau Allah ulang-ulang menurunkan itu. derajatnya sendiri. Suma. Astagfirullah. Gantian Sudah ya. 3 Silakan dulu, kali ya. kau bolak-balik. Ini tak ajarin. Satu kali lagi di mute. Satu kali lagi di mute. Sebaiknya saya tidak perlu berisik. Kita PK aja Suma. Saya akan layani kamu. Alah. Mau terima. Gimana? Suma tantrum kali ini. Tenang aja, Selalu Suma. saya Suma setiap aja. live saya Mau masuk katakan komal kau sujud. nggak mau. Konteks pada sujud. Makanya jangan imit-imit teman-teman. Konteks pada sujud. Kalau Oke. Suma bilang sujud hanya kepada Allah, mutlak tunduk kepada Dia. Loh kok bisa Allah memerintahkan supaya kita sujud kepada yang lain? Ya? Kapan saya ngomong? Bagaimana kamu bisa menempatkan Allah itu yang kamu katakan hanya sujud kepada Dia, tetapi Allah memerintahkan yang lain untuk sujud kepada yang lain? Dijawab, Puten. Ya, Udah jawab. diam kamu bunda. Kamu bukan level di sini. Diam, biarkan saya dengan Suma. Aku tantang kau. Gantian lah. Masuk kasih kesempatan. Silakan. Di mute dulu Leo. Jadi kau harus belajar lagi, Bang Leo. Dan saya memiliki diri saya sendiri. Saya sportif. Bedakan Silakan. antara kamu harus belajar membedakan proskuneo dengan latria. Kalau latria itu sujud ketundukan hanya kepada pencipta. Kalau proskuneo itu sujud kepada siapapun, kepada Allah juga bisa, kepada Tuhan juga bisa. Akan tetapi ketika orang sujud kepada pencipta itu namanya latria. Syaka dalam bahasa Ibrani, ketundukan terhadap pencipta langit dan bumi dengan membungkukkan, menundukkan wajah di hadapannya dengan cara sujud membungkuk dan seterusnya. Itulah latria. Nah, sedangkan kalau proskuneo, memang kita sujud sama orang tua, kita sujud sama guru, kita sujud. Tuhan mengajarkan kita untuk kemudian melakukan proskuneo, bukan latria kepada sesama makhluk. Kau harus bedakan itu. Sujudlah, hormatlah kepada kedua orang tuamu. Ya itu juga proskuneo. Tapi kalau latria, hanya kepada akulah kamu harus menyembah, hanya kepada akulah kamu harus menghormat. Sujud ibadah, itu namanya latria dalam bahasa Yunani. Anda harus pisahkan itu. Jadi poin kita di sini adalah Yesus dan para nabi yang lain itu dalam ibadah sujud, bukan salto. Tidak ada rumah ibadah orang Yahudi lengkap dengan kursi, lengkap dengan meja. Apalagi ada patungnya di depan. Jadi apa yang dilakoni oleh para nabi, itu yang dilakoni oleh Yesus.
dan seluruh umat para nabi juga melakukan hal tersebut. Makanya di dalam Al-Quranul Karim, ketika Allah memberikan kesayembara kepada Bani Israel, Allah mengatakan, inni ma'akum, aku akan bersama dengan kamu. La in akamtumus salah wa ataitumuz zakah wa amantum birusuli. Kalau engkau sujud dan engkau menolong para utusanku, maka aku akan selalu bersamamu. Sebaliknya, kalau engkau tidak sujud, tidak salat, kau tinggalkan ajaran para nabi dan kau ingkari kerasulan para nabiku, maka aku akan mengutuk engkau, aku akan meninggalkan engkau. Apa yang terjadi? Bani Israel meninggalkan ajaran latria terhadap pencipta langit dan bumi. Sekarang Kristen malah sujud kepada makhluk asing bernama Yesus. Bukan malah sujud kepada pencipta, tetapi malah sujud kepada makhluk goib yang meminjam nama Yesus supaya dia mau disembah, supaya orang-orang mau disembah, mau menyembah dirinya. Jadi yang kalian lakukan sekarang ini adalah menyembah makhluk goib dalam nama Yesus. Bukan Tuhan yang kalian sembah, bukan juga anak Maria yang kalian sembah, bukan. Tetapi makhluk asing bertanduk 7 bermata 7 yang kalian sembah setiap minggu dalam nama Yesus. Catat itu baik-baik. Silakan. Menunjukkan kemampuan berpikir seperti itu, sok ngomong latria, proskuneo, yang kamu sebenarnya tidak tahu apa-apa. Itu bahasa-bahasa Alkitab yang kamu sangat dangkal dalam memahami soal itu dan dibawa kepada kata sujud. Seharusnya kamu menggunakan aja istilah Islam ya. Apa itu? Tahiyya. Kamu tahu apa itu tahiyya? Mana ngerti dia? Nggak ngerti dia tahiyya. Ya? Sekarang kata sujud Jangan itu sok ada ngomong di latria Al-Quran. gitu loh, ya. Tunggu. Kata sujud itu kenapa ada di Bible? Makanya Kutanya jangan dulu. dipotong semua. Kutanya dulu. Kata latria, Jangan dipotong dulu. dengar. Kata latria, Jangan kata sok latria, proskuneo latria. tidak ada dalam Al-Quran. Tapi Proskuneo kata kamu nggak sujud, tahu apa-apa itu. tapi kata sujud ada di Bible. Aduh, ayo. Suma. Kamu mau ngajarin saya. Inilah Suma ya modelnya ya. Sementara agamamu ngambil kata sujud. Suma ya, ini ya Suma. Ya kenapa kamu nggak pakai di dalam istilah kamu aja? Ya, Kenapa sujud sih mesti itu pakai istilah latria? Islam. Tahu apa kamu dengan latria? Islam itu punya Udahlah. istilah. Ya sujud itu kalau bahasa kamu sujud. mengatakan ya. Itu, Sujud. Apakah sujud itu sama dengan nungging? tuh? Kenapa? Ya? Justru saya yang bertanya, Sujud kenapa dia sama kamu dengan tidak nungging. menggunakan kata latria? Apa tuh? Justru, Apa tuh nungging? Justru saya yang bertanya, kenapa kamu Jangan nggak dipotong menggunakan kata kalau saya latria? ngomong. Kenapa kamu nggak pakai Saya kata lagi ngomong proskuneo? waktu saya nih. Malah kau pakai Jangan kata sujud. Di situ kamu Kata semua. sujud itu Ini adalah yang- bahasa. Justru kau harus bertanya, kenapa Kristen menggunakan kata sujud? Kenapa tidak menggunakan kata latria atau Kamu kata tanya proskuneo? Kenapa? kamu. Kau nggak malu? Kamu mengundang Aneh kau. saya berdiskusi. Dijawab dulu, dijawab dulu itu. Kenapa kata sujud di Bible? Jadi potong-potong gitu loh. Jangan jadi Bu Suma kalau diskusi coba tunjukkan dong cara berdiskusi dengan baik ya. Gitu. Kau nyerang pribadi, seakan-akan kau ciptakan hebat alur ilmu. diskusi ya. Aduh Suma. Kau tuh nggak tahu apa-apa, ilmumu itu nihil. Parah. Kau itu cuman Parah, gitu. celote aja kayak burung beo, nggak ada isinya. Iya, sama juga. Aku tanya dulu, latria ilmu itu kamu apa? Itu Aku tanya dulu, latria yang itu apa? Soal ngaku bicara latria. Latria itu apa? Tetapi Latria itu apa? kosong dalam menuturkan. Ya, nggak ada artinya. Kamu gunakan aja kata tahiyya. Kenapa sih kamu nggak gunakan tahiyya aja kan? Jangan Ini soal baru- latria segala macam. baru Dan kali ini proskuneo. saya ajarkan Itu kan kamu. bahasa kamu. Apa itu tahiyya? Kenapa kamu menggunakan jangan kata lari sujud gitu, jangan dalam potong-potong. kitabmu? Terakhir buat semua ya. Saya nggak suka diskusi Kamu yang kayak terakhir, gini. udah turunkan. Jadi Turunkan kayak orang di binatang ini, pasar turun. aja gitu. Binatang. Saya baru ngomong binatang tahiyya turun. udah Turun tantrum. binatang. Ngapain kau didengarkan? Ilmu ada. Kau tak ada ilmu. Diminta keterangan juga nggak ada gunanya. Apa fungsinya kau di sini? Nggak ada. Kau cuman colote kayak bencong lagi haid. Kau ada ilmu, habis itu kamu berkoar-koar ya mantap kali bah. Ini sudah kosong. Aneh kau ini. Inilah Bang Lanjut, Cuma yang teman-teman. saya maksud tadi. Kalau kita memang betul-betul pengikut ajaran Yesus,
Asalkan jangan Yesus yang lain ya, karena banyak Yesus ini. Yesus mana sekarang ya kan? Tetapi harus kita terima dan kita lakukan. Tetapi kalau ketika kita mengabaikan ajaran yang sudah diperintahkan atau disampaikan Yesus, berarti kita ini bukan pengikut. Betuli dululah di gereja kita masing-masing. Ingatkan, kalau lupa pendeta itu ingatkan, Pak, kenapa tertulis ini, Pak? Kira-kira gimana ini, Pak? Salah enggak kalau kita ini nanti, Pak, kita abaikan ini? Ya. Jadi itu yang saya harapkan. Ya. Itu yang saya harapkan. Harus kita lakukan. Kita ingatkan kalau mereka lupa, kita ingatkan, enggak salah itu. Supaya kita di sesuatu sekte itu atau beragama ini supaya nanti diterima oleh Sang Pencipta ibadah kita atau doa kita supaya berkenan di hadapannya. Kira-kira begitu yang saya maksud, saudaraku Kristen ya, saudaraku satu iman ya. Ingat baik-baik itu. Makanya saya bawakan tadi dalil ini karena dari awal saya masuk pengikut ajaran Yesus, gagal melakukan seperti ini, diabaikan ya. Padahal itulah harapan Yesus. Kalau kita kaji lebih dalam, ayo kita buka ya, Matius 11 ayat 28. Belajarlah padaku. Nah ini harus kita kaji, belajar ini macam mana? Dari caranya menyembah Bapa, ibadahnya, macam mana caranya menyampaikan kepada orang, macam mana cara menyembah Bapa, dan yang lainnya. Ini yang dihendaki Yesus pada waktu itu. Belajarlah padaku. Jadi kadang-kadang nggak mengerti kita, nggak paham kita. Di sini gagal paham. Ya? Banyak nanti muncul ajaran yang tidak sesuai dengan ajaran itu. Jangan kalian dengarkan dan jangan kalian lakukan dan jangan kalian turuti itu. Inilah ajaran sesungguhnya. Ya, seperti ini, ikuti. Nah, ku tengok kita pengikut ajaran Yesus ini kebanyakan mengabaikan. Yesus mengingatkan kepada kita, yang satu dilakukan, yang lain tidak boleh diabaikan. Ya, bayangkan itu. Ingat baik-baik. Yang satu dilakukan, yang lain tidak boleh diabaikan. Jangan, oh ini sudah dibatalkan. Enggak ada. Ya, di Matius 5 ayat 17 sampai 18, 19, apa dia katakan di sana? Intinya, kesimpulannya, lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak boleh diabaikan sebelum semuanya terjadi. Bayangkan saudara. Ingat baik-baik itu. Lanjut. Iya, kalau saya sih menilai memang Kristiani ini, orang-orang Kristiani ini terlalu percaya diri. Mereka setiap kali Yesus itu bicara kepada kaumnya Bani Israel, seakan-akan Yesus itu berbicara kepada mereka. Sehingga konsep yang mereka usung, Yesus itu Tuhan itu sendiri yang berinkarnasi menjadi daging, itu karena tidak data-data ketika Yesus itu mereka paksakan adalah ketika Yesus itu seorang rasul kepada kaumnya Bani Israel. Contoh, Yesus melakukan penginjilan dan Yesus mempersaksikan pengikutnya. Apa kata Yesus? Yohanes 10:27, aku mengenal pengikutku. Ini kan sudah jelas tuh. Harusnya saudara Kristen itu sadar di situ. Aku mengenal pengikutku. Mereka mendengarkan suaraku dan mengikuti aku. Itu satu. Aku mengenal pengikut. Apakah pengikutku ibadah minggu? Tentu tidak. Apakah pengikutku makan babi? Apakah pengikutku kemudian menyembah aku? Apakah pengikutku percaya kepada Paulus? Apakah pengikutku kemudian tidak bersunat? Kan tentu tidak. Tapi orang Kristen terlalu percaya diri mengatakan pengikut. Hanya gara-gara kata Kristen. Kristen pengikut Kristus. Padahal mereka tahu
Yesus berpesan, datang Kristus palsu menyesatkan banyak orang. Pengikut palsu, pengikut Kristus palsu kan tidak mungkin ada kata palsunya ikut di belakang. Siapakah kita? Kita adalah pengikut Kristus palsu. Nggak mungkin. Palsunya tidak disebutkan. Tetapi kalau disebut pengikut Kristus, ya Kristen. Terkait palsu tidaknya, lihat kelakuan Kristen ini dalam kehidupan keagamaan. Yesus mana yang mengajarkan menuhankan dirinya, menyembah dirinya, mengibadahi dirinya? Yesus yang mana? Ada nggak Yesus mengajarkan itu? Tidak. Bahkan Yesus bersaksi. Kesaksian tertinggi Yesus terkait dengan pengikutnya tertulis di dalam Yohanes 18. Yohanes 17:8. Saat Yesus curhat kepada pencipta langit dan bumi. Saat Yesus berdoa, menghambakan diri, berpasrah diri, tunduk kepada pencipta langit dan bumi. Apa kata Yesus? Segala firman yang Bapa berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada muridku. Murid nih, murid. Dan mereka telah menerimanya. Dan mereka percaya. Nih, murid percaya. Apa kepercayaan murid menurut kesaksian Yesus? Kepercayaan muridku adalah mereka percaya bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Kepercayaan murid, Yesus adalah utusan Bapa Elohim. Kepercayaan Kristen berbeda. Yesus adalah Bapa itu sendiri. Jadi memang antara murid Yesus dan Kristen itu berbeda. Dua kelompok yang berbeda laksana langit dan bumi. Yesus yang menjadi penengah. Yesus yang mengatakan yang sebelah kanannya telah menerima segala firman. Setelah menerima segala firman, mereka mendudukkan Yesus sebagai rasul utusan Tuhan. Yang sebelah kiri, ketika mencomot-comot firman, mereka mencomot firman dan mengatakan Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Kenapa dikatakan Kristen ini mencomot-comot firman? Ya karena Kristen tidak hadir pada saat Yesus penginjilan. Kristen hanya membaca sebuah pernyataan Yesus yang dirangkumkan di dalam sebuah buku. Bukan dia hadir pada saat Yesus penginjilan. Tetapi mereka mengenal Yesus setelah menerima buku, menerima kitab. Itu pun comot-comot. Ucapan Yesus sejatinya ucapan rasul, dijadikan sebagai ucapan Tuhan. Mujizat Yesus yang sejatinya sebagai mujizat seorang rasul dijadikan oleh orang Kristen sebagai mujizat seorang Tuhan. Yesus bersaksi segala mujizat yang aku kerjakan. Kesaksian itu dibarengi dengan pengakuan Yesus bahwa semua mujizat membangkitkan orang mati, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, berjalan di atas air, air jadi anggur, dan seterusnya badai menjadi tenang. Itu semua bersaksi kalau Yesus itu bukan tukang sihir, tetapi itu saksi kalau dia adalah rasul utusan Tuhan. Selesai. Tapi ketika mujizat itu masuk ke gereja, orang-orang tanpa kepala di sana melihat bahwa mujizat ini bukti ketuhanan. Itulah koplaknya. Kalau diingatkan, wah dia so tahu, dia lebih pintar daripada kita. Padahal Kristen itu baca buku ini tidak ada doktrin, tidak ada dogma di situ. Murni benar-benar membaca Bible dengan narasi akal, pendekatan akal, intelektual, pengetahuan. Berbeda dengan mereka. Dari dasarnya memang sudah menuhankan. Jadi apapun yang dilakukan Yesus, ya dilakukan sebagai Tuhan. Nanti ujung-ujungnya apa? Sepenuhnya Tuhan, sepenuhnya manusia. Kan gila. Gila itu. Bagaimana ini sepenuhnya HP? Tapi di tempat bersamaan waktunya, ini juga sepenuhnya sendal. Ini bersamaan waktunya, ini 100% HP, 100% juga sendal. Waras nggak orang itu kalau mau percaya itu? Enggak, hanya orang gila yang bisa percaya itu. Nah ini, kenapa bisa sejauh dan sehebat itu Kristen jatuh terperosok? Karena ya memakai nama Yesus itu bukan manusia, tetapi makhluk sama dengan Adam di Gan Eden. Bahkan sampai Yesus ditenteng. Yesus aja diobok-obok. Yesus ditenteng loh.
Yesus dibawa-bawa, dibopong ke bumbungan bait suci, dibawa ke padang gurun, dibawa ke atas gunung yang tinggi. Yesus aja dibawa. Yesus ditawarin, kalau kau menyembah aku, Yesus, segala kemegahan dan kerajaan dunia akan aku berikan kepadamu. Yesus saja ditawarin. Mereka nggak perlu ditawarin, langsung diterima. Mereka lupa ketika dinarasikan dalam Bible, ketika iblis selesai mencoba Yesus, iblis mundur dari Yesus, lalu menunggu waktu yang tepat. Di saat mana waktu tepat itu? Ya di saat penyaliban. Di saat mana waktu tepat itu? Di saat Yesus sudah terangkat ke langit. Maka iblis menggunakan waktu, kesempatan untuk mengaku sebagai Yesus. Menjerat orang-orang untuk menyembah dirinya dalam nama Yesus. Inilah yang disembah saudara-saudara kita hari ini. Saya kira begitu, silakan. Silakan Pak Sutiani. Pak Sutiani dibuka mute-nya. Sutiani. Iya Kak, Sutiani. masih tadi. Jadi gimana Kak tadi pertanyaannya apa? Ya, bisa open camp. Pak Sutiani kan open camp kemarin di Komalin. Silakan. Orang masih belum nyimak tadi, belum banget. Orang masih kerja, main tarik aja. Ih. Gimana tadi? Matius 6 ayat 5 itu apa? Kenapa enggak dituruti apa? Kehendak Bapa itu atau yang diajari Yesus? Betul. Yang mana Kak? Matius 6 ayat 5 yang mana? Dibaca, disimak baik-baik. Kan ditegurnya di situ tidak boleh berdiri. Jangan seperti orang munafik. Tadi kan sudah bilang, Yesus itu mengkritik orang-orang yang berdoa semata-mata demi mencari pujian gitu loh, bukan masalah fisiknya dia berdiri gitu. Yesus itu menegaskan bahwa jika tujuan doa itu adalah demi manusia, maka penghargaan dari manusia itulah satu-satunya upah gitu yang mereka dapatkan, bukan dari Allah gitu. Jadi seperti itu. Baca dulu Yehemia 8 ayat 6 dan 7. Baca dulu Yehemia. Perjanjian lama Yehemia. 8 ayat. Yehemia 8 ayat 6 dan 7. Baca dulu. Nehemia atau nggak ada di Yehemia, itu nggak ada Yehemia. Nehemia 8 ayat 6 dan 7. Baca dulu. Juga Yesua Bani Serebia, Yamin Yakub Sabetai Hodia, apa ini? Maseya Khalifa Ayajaria, Hanan Pelaya yang adalah orang-orang Lewi mengajarkan Taurat itu kepada orang-orang itu, sementara orang-orang itu berdiri di tempatnya. Kenapa? Ya, mereka mendengarkan pembacaan dan penjelasan hukum Taurat tersebut. Kenapa? Gitu. Baca dulu supaya jelas. Nehemia 8 ayat 6 dan 7. Oh, ayat Baca dulu 6. bagus-bagus. Baca mana peraturan di sana. Lalu Ezra memuji Tuhan Allah yang Maha Besar dan seluruh umat menyambut amin amin sambil mengangkat tangan, kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Juga Yosua Bani Serebia, Yamin Akub Sebetai Hodia, Measaya Kalita Aizeria, Yozabat, Hanan Pelaya yang adalah orang-orang Lewi mengajarkan Taurat itu kepada orang-orang itu, sementara orang-orang itu berdiri di tempatnya. Iya, itu adalah bentuk gestur tubuh yang menunjukkan rasa hormat yang luar biasa, kerendahan hati yang dalam. Seperti itu. Kalau untuk kepada
Mereka sujud. Apalagi? Sujud. Iya. Nah, jadi gak usah kita apa. Kalau memang kita pengikut Yesus ya udah, kita ikuti aja. Jangan gak usah kita bantah-bantah. Gimana Setiani? Ya, yang penting kan itu sekarang ini ya harus hanya apa sikap hatinya kita aja gitu sih. Gak bisa Sebenarnya apa-apa. kan sujud juga gitu, berlutut gitu kan. Enggak, bukannya masalah nggak mau capek gitu juga sujud juga kadang kan tergantung konteksnya gitu pas di saat apa gitu seperti itulah. Jadi bukan hanya cuma berdiri aja terus memuji menyembah Tuhan kayak gitu. Jadi itu adalah sikap hati kita Kak kepada Tuhan. Untuk melakukan ritual ibadah itu seperti itu gitu. Itu udah mengerti Ibu dari tadi kurasa ya. Kalau sujud berarti merendahkan diri kepada Yang Maha Kuasa, betul? Iya betul. Jadi harus kita lakukan begitu. Jangan kita Kak ini loh, tidak menghargai dia. Kak coba Ya, naikkan nggak boleh. Ariel ini nah Kak, Ariel. Aku tak turun dulu, masih ada urusan. Itu Kak Ariel itu teman aku tuh Kak. Bisa apa? Coba Ya. naikkan itu, gantiin aku ya. Kak Arif. Apa? Kristen dia? Kristen itu. Oke. Coba Yesus berkata, jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, kamu tidak akan masuk surga. Halo, semangat siang, Silakan saudara. Rian. Ya, halo. Halo juga. Katolik bang, Protestan. Iya. Apa tadi tentang sujud? Ya, saya Protestan. Iya, terkait sujud, ini ada Bang Vano, beliau Iya. Kristen jalan lurus. Iya, Ya, Bang Pano. Ya kan, ketika Anda tadi mengatakan, ya, udah bisa. Ya. Ketika Anda tadi mengatakan sujud, Anda lupa bahwa Yesus itu adalah mengambil rupa manusia, firman yang menjadi manusia. Kalau Anda mengatakan sujud juga, Hindu juga sujud, Buddha juga sujud. Apakah itu juga Muslim? Coba Anda jelaskan dulu. Silakan. Bukan itu yang saya maksud. Ya, salah paham, gagal paham di situ kita. Kalau kita menyembah yang kita hargai, ya harus sujud. Kan itu diajarkan Yesus. Terutama sama Bapa Pencipta langit dan bumi, sujud dan tunduk. Betul tidak? Terserah. Iya. Yang diajarkan Yesus kami itu sujud di mana? Coba Anda jelaskan ayatnya. Sedangkan Yesus kan Sujudlah tadi engkau, hei oten, di mana itu? Coba jelaskan Anda. baca apa? Iya, Baca dia. itu Taurat. Yang kita bahas ini adalah perjanjian baru, silakan. Nah, Yesus yang meluruskan atau mengingatkan kembali hukum Taurat itu apakah tidak dilakukan lagi atau dituruti lagi? Yesus tidak ada mengatakan demikian. Baca Matius 5 ayat 17 sampai 19. Baca. Jangan ajaran Paulus yang kamu andalkan seperti Iya, Efesus 2 ayat 19. Iya. Di sini tidak ada namanya Yesus mengatakan, hai engkau orang Farisi, sujudlah engkau kepada Yahweh. Ada nggak di situ? Tapi Yesus sujud mengambil rupa manusia, firman yang menjadi manusia, mengambil rupa hamba Tuhan, apa manusia? Iya, dia sujud. Apa tujuannya ke dunia datang? Di mana akal Bapak ini Tujuannya. sekarang?
Untuk Atau iya, kok akal. hanya hawa nafsunya aja yang dia apa? Atau nggak mengerti dia yang dimaksud yang sudah tertulis atau yang disampaikan oleh Yesus? Sedangkan yang saya bawakan tadi di sini Ya, adalah yang anda kasih tahu yang ditujukan Yesus. Oten, sujudlah engkau kepada Tuhan. Di mana itu? Coba silakan. tidak ada dia mengatakan itu di perjanjian baru. Yohanes Tidak ada dia 14:12. kata-kata demikian Iya, seperti kenapa itu. Anda lari ke dalam Taurat? Ya, tetapi apa Iya, Bang Pano. karena itu yang tunggu dulu Pak. Karena Yesus mengatakan di Matius 5 ayat 17 sampai 19 Pak, lenyap langit dan bumi ini satu iota atau satu titik pun tidak boleh diabaikan hukum Taurat dan buku Nabi itu Pak. Mananya Bapak ini? Lebih mudah langit ini. Iya, hukum apa yang hukum. Iya. Hukum apa yang diapakan Yesus? Lihat itu pejina. Apa ketika Yesus menjumpai pejina, kenapa tidak dirajam? Kalau Anda menyatakan Yesus mengikuti hukum Taurat, kenapa pejina yang dijumpakan orang-orang Yahudi lalu dikasih kepada orang-orang kepada Yesus? Kenapa tidak dilempar? Saya jelaskan dulu. Kalau ketika Anda mengatakan Yesus memakai hukum Taurat, silakan. Yesus posisinya saat itu, mohon izin Bang Pano, Yesus posisinya saat itu bukan pemimpin, bukan imam di tengah-tengah Bani Israel. Jadi dia tidak punya wewenang, dia tidak punya kuasa untuk memberikan hukum atau memutuskan satu hukum di tengah-tengah masyarakat. Yesus itu malah dianggap gila sama masyarakat di situ. Bagaimana mungkin dia mau memutuskan perkara rajam orang ini? Emang dia siapa di mata Yahudi? Anda salah bertanya, Bung. Yang pada intinya ketika Anda mengaku pengikut Yesus, Yesus mengatakan Yohanes 14:12, jikalau engkau percaya kepadaku, engkau juga melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Pekerjaan yang dimaksud Yesus itu apa? Pekerjaan tubuh. Pekerjaan yang dilakukan Yesus itu adalah ibadah, menyembah. Bagaimana Yesus beribadah? Kalau Anda mengatakan Yesus turun ke bumi untuk sujud, ya contohilah itu. Dia capek-capek merubah wujud dari Tuhan menjadi manusia untuk memberikan contoh agar kalian sujud. Matius 26 nomor 39. Yesus sujud dalam beribadah. Kata dia, kalau kau percaya kepada aku, kamu juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Kalau percaya. Lalu data 21-nya nomor 14 itu, jikalau engkau, siapakah mereka yang mengasihi aku? Mereka yang mengasihi aku adalah barang siapa yang memegang perintahku dan melakukannya, itulah yang mengasihi aku. Belum lagi Yohanes mengatakan apa dalam 1 Yohanes 2 nomor 6, jikalau Kristus ada di dalam dirimu, kamu wajib hidup sebagaimana Yesus hidup. Ayo. Artinya bahwa kalau Anda semua adalah pengikut Yesus, maka kami Muslim setiap hari akan melihat Yesus di tengah-tengah kami. Sabat, dia ngobatin orang, dia ibadah hanya menyembah kepada Elohim, dia ibadahnya hari Sabtu, dan dia perginya di sinagoge bukan ke gereja. Beliau sunat puasa 40 hari 40 malam, beliau sunat. Jikalau engkau di dalam dirimu ada Kristus, maka engkau wajib hidup sebagaimana Yesus hidup. Yang kami temukan sekarang hari ini apa? Di Kristen apa yang mereka contohkan dari perilaku Yesus? Nggak ada. Kalian rame-rame ke Minggu ibadah, Natalan, makan babi. Apa itu? Ajaran siapa itu? Yesus? No. Yesus tidak pernah mengajarkan ajaran paganisme seperti itu. Ajaran Paulus. Benar sekali. Nah, lanjut. Silakan Bang Pano, masuk lagi Bang. Iya, oke Bang Pano, oke, silakan Bang. Oke. Nah, jadi Anda tanggapi, perlu Bapak baca dan teliti dari kejadian itu sampai terakhir perjanjian lama itu, apa-apa saja yang sudah ditetapkan di situ, ya.
Tetapi kalau Bapak menyimpulkan Ya, kepada ya. saya sekarang di sini mengatakan di mana Yesus di perjanjian lama, ayat di perjanjian baru mengatakan harus sujud kamu. Memang nggak ada. Tetapi Yesus meneruskan apa yang sudah disampaikan dari perjanjian lama itu. Ya, makanya dia katakan di situ, lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak boleh ditiadakan sebelum semuanya terjadi. Harus itu yang dia itu kalau kita mengartikan ya harus dilakukan. Jadi kadang-kadang kita di situ gagal paham. Ya, oh tidak, sudah digenapi. Padahal digenapi itu nggak mengerti apa yang dia maksud di situ. Menggenapi ini, menggenapi apa yang tertulis atau yang sudah dibuatkan di perjanjian lama itu. Kalau tidak tergenapi itu apa yang sudah disampaikan Nabi atau yang sudah difirmankan Bapa Pencipta langit dan bumi, kalau tidak terbukti berarti bohong. Betul? Nah, itu yang dia maksud di situ. Ya, digenapi itu semua. Ya, digenapi. Makanya ada di datang Yesus. Ya. Karena Adam pertama sudah jatuh ke dalam dosa dan Yesus datang untuk mengingatkan itu, jangan ikuti itu. Dengarkanlah firman Bapa itu. Beginilah caranya. Satu persatu sudah dia kasih tahu sama kita. Kenapa kita abaikan? Diingatkan lagi di situ. Yang satu dia dilakukan, yang lain tidak boleh diabaikan. Itu Pak. Lanjut. Oke. Ya, Anda tidak bisa tadi untuk menjawab ketika pesundal diberikan kepada orang Yahudi, lalu Yesus tidak melemparinya. Itu satu. Dan kedua, ya, ketika Anda mengatakan menuruti apa yang dikatakan Yesus, harus kita turuti. Itu maksud Anda ya? Nah, oke. Ini Yohanes ayat 51, di sana dikatakan orang Farisi tidak mengikuti apa yang kukatakan, firman yang kukatakan kepada Anda Farisi, maka Anda akan lenyap. Artinya siapa di sana itu? Dia itu Tuhan atau sekedar nabi? Silakan Bang Pano. Ya utusan. Nggak ada nabi Ya, kenapa dia disebut Nggak Tuhan? ada rabi di situ. Nggak ada Iya, kenapa pencipta dia- langit dan bumi di situ. Iya. Kenapa bisa Yesus mengatakan berfirman? Ada tidak nabi-nabi yang Anda kenal yang bisa berfirman seperti Yesus? Silakan. Karena Bapa berfirman, berpesan kepadanya, inilah yang kamu sampaikannya. Tidak boleh keluar. Katakan ketawa. Nggak percaya. Nggak percaya. Bukalah Yohanes. Bacalah di Yohanes. Mengerti kan di situ? 14:24. Hah? Apa yang Yohanes. saya sampaikan sesuai dengan apa yang saya dengarkan dari yang Bapak. mengutus aku itu. Betul tidak? Nah, Betul. makanya di situ akal paham kita udah aku bilang. Ya. Jadi kalau kita harus rendah hati, kita terima baik satu-satunya syarat ini dulu. Satu, berpuasalah. Iya, Tuhan bisa berfirman tidak? Masa nabi bisa berfirman? Silakan. Dengarkan dulu, jangan dipotong dulu ini. Ini syarat-syarat ini harus jangan diabaikan, Pak. Ya, kita dengarkan apa yang disampaikan Yesus. Kalau kamu berdoa kepada Bapakku itu, membangun hubungan kepada Bapakku itu, kamu harus ikuti syarat-syarat ini ya. Makanya dia katakan di Matius 11 ayat 28 sampai 30, belajarlah padaku, ada di situ nanti. Ya, apa saja itu? Ya. Seperti puasa, berpuasalah, belas kasihlah, satu-satunya kasihi Tuhan Allahmu. Nah, macam mana mengasihi Tuhan Allah segenap hati dan jiwa dan segenap akal budi? Ya, ini harus tahu dulu kita. Baru mengasihi sesama. Nah, macam mana lagi itu? Itu harus lakukan itu ya. Kalau tidak akan dinubuat atau diberikan kepadamu karunia untuk mengetahui itu semua. Ketika kamu sudah melakukan ini, maka kamu diberikan untuk mengetahui semua ini. Dari mana kita tahu? Dari Matius. Ini Yesus mengatakan ini loh. Ya, Matius 13 ayat 10 dan 13. Ya. Tidak semua orang mendapatkan hidayah atau
karunia untuk mengetahui kerajaan surga ini. Yakin dan percayalah. Ya. Bayangkan di situ, sedangkan tentang sunat itu maaf 1000 kali maaf ya. Apa dikatakan di sana di sunat itu? Dilenyapkan loh. Karena dia sudah apa? Mengabaikan ajaran, perintah. Iya, di mana Yesus menyuruh sunat? Satu ayat aja. Nah, kan sesuai dengan apa yang dikatakan Bang Jumat tadi. Pada waktu itu nggak sempat Yesus ngomong di sana, di Yahudi sana atau sama orang Israel. Sudah diusir dia, Pak. Bahkan mau dibunuh dia, Pak. Matius Mau 5 membilang nomor itu kian dia. 19. Mau membilang itu kian dia semua, tetapi karena tidak ada waktu sama seperti aku ini. Sebentar lagi kalau kita di sini, kalau bukan room saudara kita Muslim ini, sudah ditendang saya ini. Ya udah, gak usah. Macam mana sempat saya ada waktu saya menyampaikannya. Begitu juga pula Yesus pada waktu itu, Pak. Paham, Pak? Iya, Bang Jangan Pano. kita Iya, Bang Pano. menyimpulkan Coba, langsung. Bang. Iya. Bang Pano. Di mana nabi-nabi bisa berfirman, Bang Pano? Bisa nggak nabi berfirman, Bang Pano? Coba jelaskan. Silakan Anda jelaskan. Anda tadi mutar-mutar. Berfirman dia karena diberikan sang pencipta itu. Ya. Macam mana kita bisa berkata-kata? Ini firman ini dulu. Firman apa? Perkataan. Di sini gagal paham kita kalau nggak mengerti. Ya, firman adalah Ini ya Yohanes 8. Yohanes 3 Yohanes nomor 8 ayat 34. 51. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa saja yang menuruti firmanku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Apakah nabi bisa berfirman? Jelaskan dulu. Mulai dari Nabi Musa sampai ke Nabi Zakaria. Adakah satu yang bisa berfirman? Anda harus menjelaskan itu. Coba. Jangan kita mutar-mutar. Ya. Yohanes 3 nomor 34, Yohanes 14 24, Yohanes 12 nomor 49. Firman yang kau dengar dari mulutku itu bukan dari aku, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Aku tidak dapat berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Itu Yohanes 3 nomor 34. Ya, Siapapun berarti- diserahi tugas untuk menyampaikan firman Allah. Berarti nabi. Hmm. Iya Bang Juma, berarti Nabi bisa berfirman ya Bang Nabi? Nabi bisa berfirman ya? Berfirman itu kan berkata, apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk dia katakan itu yang disampaikan. Makanya Yesus mengatakan Yohanes 17:8, segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah aku firmankan kepada mereka. Yohanes 17:8. Apa itu? Enggak ada yang istimewa di sana. Berarti ya, berarti Segala hanya- firman kau berikan kepadaku telah aku firmankan kepada mereka, dan mereka telah menerima firman itu, dan mereka telah percaya bahwa engkau yang telah mengutus aku. Apa masalahnya? Iya. Berarti hanya Tuhan yang mampu berfirman. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu berfirman. Contoh ya. Itu aja ya, betul, Bang ya. Betul. Ya. Tapi kenapa Yesus di ayat 51 ini bisa berfirman? Dia menyampaikan firman Tuhan. Iya. Dia menyampaikan firman Tuhan, tapi dia bisa berfirman. Karena dia Aku menyampaikan berfirman. Aku. Karena dia menyampaikan firman Tuhan. Yohanes 10 nomor 34, nomor 35 36. Oke. Ya. Turun dulu. Yohanes 10 34 35 36. Bukankah telah dituliskan dalam kitab Taurat Musa, siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Allah. Dia disebut Allah. Dia disebut Theos. Kapan? kelompok pengikut ajaran Yesus atau yang disebut-sebut sekarang Kristen ya. Tetapi susah mereka mengartikan apa yang kita sampaikan di sini. Iya betul Berat. Bang. Nggak menerima, kira-kira begitulah. Lebih apa mereka
fokus mereka pikiran-pikiran duniawi. Ya. Kebenaran tidak mau mereka menerima. Susah iya. itu Bang Pano. Iblis mau serumah dengan kebenaran bagaimana bisa? Tidak bisa Bang. Dia Ini harus yang saya mengusir katakan. dogma dulu. Harus melepaskan Kalau dogma enggak- dulu, baru kebenaran bisa masuk. Iya, sama seperti gelas itu. Ketika masih penuh air di dalam gelas itu, ya macam manapun kita menuangkan air, tidak akan lagi apa. Masuk. Betul. Kenapa? Sudah penuh. Coba kosongkan. Penuh. Betul. Ya kan? Baru masuk. Ya. Benar. Makanya itu yang saya ajak dari tadi ini, rendah hati dulu. Cepat-cepat telinga itu kasih untuk mendengar, jangan cepat-cepat menjawab. Karena di situ nanti berkesalahan, gagal paham kita. Semua apa yang dinarasikan oleh saudara-saudara kita. Dinarasikan. Ya. Kita kasih peluang dulu. Dia ngomong, kita sih sambil kita simak. Kalau nggak mengerti, ya udah jadikan jadi PR. Ya kan? Kenapa dia berkata-kata demikian? Kenapa dia bernarasi dia? Dan lagi pula dia bawa dalil. Kalau nggak bawa dalil tadi, berarti itu asumsi. Ini bawa dalil. Nah, udah, bacalah. Jadikan PR-mu. Cari tahu, kaji lebih dalam supaya tahu. Mohon kepada Sang Pencipta supaya dia berikan kepadamu karunia untuk mengetahui itu. Tetapi saya ingatkan sekali lagi, jangan kamu pernah sekali mengabaikan syarat-syarat yang sudah disampaikan oleh Yesus. Lanjut, haleluya. Ya, yang pada intinya kalau saya sih ingatkan kepada saudara-saudara kami Kristen, Yesus berkata di dalam Matius 5 nomor 19, barang siapa yang meniadakan Taurat meskipun yang paling terkecil, tuh dia akan menempati tempat terhina. Ayo, barang siapa, catatlah itu, renungkanlah itu. Barang siapa yang meniadakan Taurat meskipun yang paling terkecil, dia akan menempati tempat terhina. Mengajarkan kepada orang lain untuk menjadi Kristen, dalam hal ini penyembah Yesus, pasti menempati tempat terhina. Karena ingat, jangan ada ilah lain di hadapanku. Berarti kalian tidak boleh, kalau kalian mengaku pengikut Yahudi, Yudaism, pengaku orang-orang Israel, orang Farisi, ahli Torah, kalian tidak boleh meniadakan setitik pun dari Torah itu. Kalau mengaku. Tapi kalau Gak kalian mau mereka itu Pak Juma. Bang Juma gak mau mereka. itu masalahnya itu di situ. Gak ada Paulus. Ganti Yesus sama mereka. Ajaran Paulus yang lebih mereka unggulkan daripada ajaran Yesus. Ini apa Itu sekarang? berarti kena kepada nubuatan yang kedua. Nubuatan Ya. kedua pada hari terakhir banyak orang memanggil aku Tuhan. Nah, itu yang diusir berarti. Silakan. Ayo teman-teman OT naik. Saudara Halo. Raymond. Halo. Sehat? Sehat. Oke. Tadi kau mengatakan Tuhan Yesus itu bagaimana? Aku tanya samamu dulu, apa tujuan Tuhan itu datang ke bumi? Tidak pernah Tuhan datang ke bumi, nggak pernah. Karena Tuhan itu bukan makhluk. Ajaranmu, tapi dong kau baca Alkitab. Aku tanya dulu. Apakah kamu mengimani Tuhan itu maha melihat? Apa? Apakah kau mengimani Tuhan itu maha melihat? Semua itu Tuhan itu luar terus biasa. mau ngapain? Segalanya dia Mau bisa. ngapain? Bahkan Mau ngapain? menjadi manusia pun dia bisa gitu loh. Tuhan maha melihat, ngapain dia turun ke bumi? Kalau dia bisa maha melihat. Apakah Untuk Tuhan menyelamatkan umat manusia dari dosa, mengajarkan kebenaran, mengajarkan segala yang baik bagi manusia di bumi ini. Itu tujuan datang ke bumi. Jadi dia datang ke bumi ini bukan sebagai Tuhan, sebagai manusia. berarti Tuhanmu Kenapa pernah dia berhenti? datang ke bumi kalau dia sebagai Tuhan juga. Astaga, Berarti- inilah kalian beleng-beleng aja pemikiran kalian semua. Berarti Tuhanmu Gitu loh. pernah berhenti menjadi Tuhan. Berhenti bagai Tuhan tuh berkuasa. Kuasanya itu Tadi- ajaib. Mau tadi kau jadi bilang. manusia dia, mau bilang jadi tadi. dia
Sabar dulu deh, sabar. Kamu tadi mengatakan bahwa Tuhanmu Ya, turun ke sabar. bumi Tuhan menjadi itu manusia. berkuasa. Berarti Mau Tuhanmu jadi turun ke manusia. bumi menjadi bukan Tuhan. Tuhanmu dulu. Tuhanmu turun ke bumi. Kutanya dulu. Tuhanmu turun ke bumi menjadi Tuhan atau menjadi bukan Tuhan? Tuhanmu Tuhan turun itu ke bumi menjadi berkuasa Tuhan di- atau menjadi Tuhan? Nah. Menjadi bukan Tuhan. Mau jadi manusia, mau dia 3, Oh, dan- 4, dia berkuasa. Udah, Makanya Tritunggal gitu loh. Turunkan. Nah, Andai saja kambing bisa diajak bicara, mending kambing masih ada nilai Baik, daripada dibilang manusia tapi nggak jalan otaknya. Tidak dipakai apa akal yang sehat. Jujur. Iya. Jujur ya. Seakan-akan kita ini sekarang, biar saya apa saja semua apa kita Kristen termasuk aku ya. Ya. Seakan-akan kita ini menganggap Yesus itu tukang berbohong. Tidak secara langsung. Kenapa? Sedangkan Yesus mengatakan, aku diutus oleh Bapa. Jadi macam mana lagi itu? Sanggup kamu membantah itu? Hah? Lebih hebat kamu dari Yesus. Sedangkan dia sendiri mengaku. Mananya kita ini? Apakah belum kamu membaca Alkitab? Baca. Kalau ada tertulis demikian di situ, seperti yang saya katakan tadi, Yesus mengaku dirinya hanya utusan, tidak lebih dari. Ya udah, kita terima. Kenapa kita mengarang? Hah? Kenapa? Ada apa ini semua? Ada apa di balik ini? Saya tanya dulu, ada apa di balik ini semua? Hah? Jangan kita menyimpulkan atau mengambil tindakan yang tidak sesuai dengan dalil. Tidak boleh. Kalau sudah memang Yesus mengatakan itulah dirinya, ya udah kita terima. Ya, gak usah ke ini itu kita. Ya, karena Yesus ini nggak butuh loh pembelaan dari kita. Malah dia membela kita, kalau mengerti ya. Jadi untuk apa kamu mati-matian? Kamu bela dia ini nggak ada. Hah? Dia yang membela kita. Dia menyelamatkan kita dari dosa. Bukan dosa kita yang dia selamatkan, bukan. Nggak, untuk apanya dosa? Ya, manusia kita ini dibelanya, ya, diselamatkannya supaya jangan jatuh kamu ke neraka itu. Itu yang dia maksud. Jadi bingung aku tentang ajaran kita ini, ya. Bingungnya kenapa? Ya, kita bantah perkataan Yesus sendiri. Ya. Bahkan tentang sunat tadi ya, saya ingatkan sekali lagi ya. Coba baca nanti baik-baik saudara, ya. Yang mana intinya di situ? Orang yang tidak disunat itu, dia katakan ya, ingat, sudah dia mengabaikan perjanjian antara aku dan dia. Itu dilenyapkan karena tidak butuh dia aku. Nah, kira-kira begitu ya. Ya. Yang dia hendaki di situ harus orang di bumi ini disunat. Kalau mengaku masih mulutnya, bibirnya, lidahnya, ya, suaranya menyebut aku Tuhannya, harus sunat kau, sunat. Kalau tidak boleh. Karena itu syarat, ketetapan. Baca berapa saja ketetapan di situ. Karena menurut saya ketetapan ini nggak boleh dirubah loh, nggak bisa diabaikan. Kalau sudah dia mengatakan inilah ketetapan, mulai sekarang sampai selama-lamanya, berarti itu yang dimaksud Yesus tadi, lenyap langit dan bumi ini tidak boleh diabaikan. Itu, ya. Jadi entah dari mana ajaran ini, ya, tidak sadar kita bahwasanya terjadilah yang sudah Yesus katakan di Matius 24 ayatnya ke-23 dan 24. Ini si penyesat ini nanti. Atau di Matius 7 ayat 15. Ya kan? Rasul-rasul palsu. Nabi-nabi palsu. Nah, banyak itu kalau kita teliti di situ, kita baca. Oh iya ya, cara mereka dari macam mana
supaya tahu mereka ini nabi-nabi. Itu apa? Seperti ini, mengabaikan. Sudah ada ajaran, sudah ada syarat-syaratnya, diabaikan. Dipilih-pilih yang mana yang ringan-ringan, yang tidak susah sih, tidak berat. Itu yang dilakukan ya. Kalau berat, agak susah, sulit, udah enggak ada itu. Ini yang dia katakan. Kalau ada orang macam ke gitu, ya, gak usah dengarkan mereka, karena mereka itu ajaran-ajaran sesat. Seperti yang dikatakan Yesus di Matius 15 ayatnya ke mana itu, ke 9 atau dari 7 itu ya sampai 9. Ya percuma mereka beribadah. Percuma, sia-sia. Ingat itu, baik-baik. Lanjut siapa saudaraku, kalau ada Kristen tapi diskusi, saya mohon ya, kalau memang kita diskusi harus baik-baik, jangan memaki, jangan mengeluarkan kata-kata mutiara. Maka saya di mana-mana aku di Komal, saya tidak mau debat itu ya, tahulah debat ya, nggak menerima kesalahan, nggak menerima kekalahan. Harus dia menang terus, tetapi diskusilah, ya, bertukar pikiran. Artinya, biarpun tidak sependapat, sepakat dengan apa pendapatnya, ya paling tidak kita dengarkan. Ya udah, kira-kira begitu. Lanjut, siapa saudara-saudara yang lainnya? Kalau ada Yesus di situ misalnya ya, misalnya kata Yesus yang dia buat tadi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku. Kalau udah dijelaskan oleh Gurunda tadi, itu di situ perkataan ya, terjemahan lama di situ perkataanku, tapi diedit diganti menjadi firman-Ku. Oke, itu Yohanes 8:51. Kadang di situ sabdaku, itu perkataanku sebenarnya, kemudian diedit, diganti di situ firmanku. Dia pikir karena Yesus itu berfirman maka dia Tuhan. Kepada siapa firman itu disampaikan maka dia disebut Allah sebagai perwakilan Tuhan, penyampai firman. Karena di bawah masih berpolemik tentang Yesus berfirman sehingga dia Tuhan. Itu perkataan di situ teman-teman ya. Tapi diedit diganti menjadi firmanku. Padahal perkataanku. Oke, lanjut. Ada tadi apa ini host dan Bang Juma dan Bunda Rahma, tentang di sini dia kesal tadi ketika dia bertanya kepada saya, mengapa si perempuan tunggal itu tidak dirajam. Yesus akan alasan pada waktu itu dibela Yesus, dia kan diampuni. Oke ya. Tetapi di sini gagal paham saudaraku ini tadi ya. Sudah saya ingatkan kepada dia tadi bahwasanya ya, matikan saya di mute itu dulu. Nah, sedangkan orang-orang Yahudi pada waktu itu, orang Israel termasuk Musa ya, melakukan kesalahan loh. Daud, Salomo ya. Tetapi ketika mereka sadar maka terampuni. Nah makanya kalau kita pakai pikiran yang cerdas, ya mungkin mengerti, kita cepat menangkap di situ. Oh, kalau kamu bertahan terus menajiskan diri, berbuat jahat, mana bisa terampuni saudara? Sedangkan di dunia ini saja kamu misalnya melakukan kesalahan. Bang Pano, Bang Gondo, gantian dulu. Kita sapa dulu saudara yang naik nih. Siska. Selamat siang, Bun. Mbak Siska. Siang Bunda. Silakan, mau diskusi dengan Bang Zuma, Gurunda. Sebentar, saya lagi di mobil. Yang lain aja dulu, Bunda. Oke. Ini siapa yang di atas ini ya, tertutup namanya? Siapa Ustadz ini?
Cici, Kristus, Cici. Silakan. Kristus. Silakan dibuka mionya, Kristus. Cici, silakan dibuka mionya, Cici. Cici, dibuka mionya, Yang Cici. diurapi. Kristus itu yang diurapi ya. Orang diurapi. Silakan. Nggak buka kamera dia. Oke, kita naikkan. Nggak buka suara dia. Aduh, Raymond nggak usah kau naik. Itu on. Ya, silakan Kristus. Silakan Cici, Cici dibuka mionya, Cici. Tuh. Oh, itu Cici. JJ. Cici, biar cepat Cici, ya. Iya, sorry, dari jaringanku tadi. Halo, boleh saya bertanya sama Koko Zuma? Silakan. Ya, Koko begini, tadi kan saya dengar Bang Vano bilang itu Tuhan Yesus disunat umur 8 tahun kan? Iya. Ya, kenapa Kristen tidak melakukan itu? Terus saya jadi bingung. Tetapi Islam yang melakukan sunat itu, maaf ya, bukannya saya mau Koko di agama Islam. Sementara Muhammad kan dia disunat dari dalam rahim. Kenapa yang melakukan sunat itu umat Muslim, bukannya harusnya umat Kristen, Koko? Tolong Baik. Koko jelaskan biar saya paham toh. Iya, baik. Jadi ketika Nabi Abraham ditunjuk sebagai bapak para nabi, dan bapak Abraham memiliki kemudian perjanjian agung dengan pencipta. Tanda perjanjian itu ditandai dengan kulub yang tak ada lagi bagi keturunannya. Maka yang perlu dipahami di sini adalah Bapak Abraham itu memiliki 2 anak, Yishmael dan Yishak. Keturunan Yishmael bangsa Arab, salah satunya diantaranya adalah Nabi kami yang mulia baginda Rasulullah Muhammad SAW. Yishak keturunannya sampai kepada Yesus. Jadi Nabi Muhammad datang mengajarkan Islam ataupun tidak mengajarkan Islam, orang Arab keturunan Nabi Yishmael itu semuanya udah sunat. Makanya ketika Nabi Muhammad datang, orang-orang dewasa, para sahabatnya ketika masuk Islam, mereka tidak disunat. Karena masuk Islam makanya disunat? Enggak. Kenapa? Karena mereka memang sudah secara adat istiadat dari keturunan nenek moyang mereka itu sudah sunat, semuanya mengikuti milah Abraham. Nah, Nabi Muhammad sebagai Nabi, beliau memiliki kedudukan spesial di mata Tuhan. Sama seperti para Nabi yang lain. Ada beberapa Nabi dalam tradisi Yudaism yang memang sunat dalam rahim ibu mereka. Artinya Tuhan menciptakan mereka dalam keadaan sunat. Jadi tidak ada satupun yang melihat kelamin mereka kecuali orang tua, mahramnya atau istrinya. Bidan tidak, dokter tidak. Tuhan tidak mengizinkan kemaluan mereka itu dijamin kemudian kesuciannya. Lalu bagaimana dengan Kristen? Di saat orang Yahudi keturunan Ishak mengajarkan kemudian sunat, dan itu wajib hukumnya. Kejadian 17:14, barang siapa yang tidak bersunat, bunuhlah dia, karena dia telah membatalkan perjanjian kekalku. Lalu kenapa Kristen tidak melakukan sunat? Nah, jawabannya simpel. Karena sejatinya yang mengajarkan kekristenan itu bukan orang-orang yang diberi mandat untuk melanjutkan tongkat estafet pengajaran para nabi. Contoh Paulus bersunat. Tapi kenapa Paulus itu tidak menekankan bersunat kepada pengikutnya? Karena Paulus sadar ajarannya tidak akan diterima kalau dia mengajarkan sunat juga kepada pengikutnya. Maka kepada orang bersunat Paulus mengajarkan sunat, kepada orang yang tidak bersunat Paulus tidak mengajarkan sunat. Makanya Galatia 5 nomor 2, nomor 3, nomor 4
Paulus mengatakan, barang siapa yang menyunatkan dirinya, Yesus Kristus tidak berguna baginya. Ya giranglah orang Roma, bahagialah orang Yunani. Maka mereka memeluk ajaran itu. Sebab tidak semua orang dewasa itu berani untuk disunat. Tidak semua. Maka Paulus mengatakan dalam suratnya di Galatia 2 nomor 8, Petrus diutus untuk orang-orang yang bersunat, sedangkan aku diutus untuk orang-orang yang tidak bersunat. Makanya ciri-ciri pengikut Yesus pasti bersunat. Ciri-ciri pengikut Paulus tidak bersunat. Nah, sedangkan sunat ini adalah tanda ikatan perjanjian agung antara Abraham dan keturunannya serta orang-orang asing yang hidup di tengah-tengah mereka. Nah, bagaimana kedudukan kami umat Islam? Kenapa kami bersunat? Kami mendengarkan perintah Nabi kami. Nabi kami mengatakan, sunatkan dirimu karena itu bagian daripada fitrah. Maka kami umatnya bersunat. Nah, di sini kita bisa lihat, Cece, Nabi Abraham alaihissalam diuji oleh Allah. Kejadian 22 nomor 1. Diuji oleh Allah. Begitu juga di Kejadian 21. Diuji Abraham. Abraham, kalau kau memang taat kepada aku, kalau memang kau benar-benar mengakui aku Tuhanmu, aku ingin uji kamu. Sejauh mana kau percaya meyakini aku Tuhanmu? Apa itu ya Tuhan? Aku minta anakmu potong. Hah? Tapi satu-satunya anakku aku minta. Berpuluh tahun aku minta. Sekarang dia udah dewasa. Aku minta. Aku mau ingin bukti. Aku minta itu. Kalau kau memang sayang anakmu, silakan. Jangan kau kasih. Tapi kalau kau taat kepadaku, benar-benar yakin kau aku adalah Tuhanmu, aku yang memberikan anak itu, aku lagi yang minta. Aku minta itu adalah anak yang aku berikan. Berikan enggak? Nabi Abraham kemudian mengatakan, ya, kalau itu memang kemauanmu ya Tuhanku, apalah dayaku. Aku akan memberikan apapun yang kau minta, termasuk anakku. Maka Nabi Abraham ikhlas memberikan anaknya. Disembelih, begitu tarik pisau, ternyata yang terpotong lehernya bukan anaknya melainkan binatang. Ikhlas dia. Itu baru hamba Tuhan. Giliran orang Kristen diminta cuman pindahkan sedikit kulit aja. Mereka banyak alasan. Mereka putar-putar ke sana kemari. Mereka putar sana sini. Tapi giliran perpuluhan masih dipakai. Kami ini bukan keturunan Abraham. Ngapain kami bersunat? Kami kan bukan lagi ini dan itu. Itu kan cuma adat istiadat Yahudi. Banyak alasannya. Bagaimana sekiranya Kristen disuruh diminta anaknya untuk disembelih? Apakah Kristen mau taat? Tidak mungkin. Sedangkan dipotong kulup yang sudah Tuhan berikan kepada mereka berupa kenikmatan bersenggama, diminta dipotong sedikit kenikmatan itu, mereka enggan untuk tunduk kepada perintah Tuhan. Apalagi suruh potong anak. Apa katanya? Oh, sudah dibatalkan perintah Abraham itu, udah nggak berlaku lagi. Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, Efesus 2:15. Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, semua Taurat sudah dibatalkan beserta segala ketetapan yang ada di dalamnya. Tapi faktanya perpuluhan masih dipakai. Yang tidak enak dihapus, yang enak-enak masih dipakai. Inilah agama bisnis. Di mana semakin banyak jemaat, di situ semakin tebal duit. Makanya bertahan. Kenapa dia bertahan? Ya karena pola ekonomi, bisnis. Bukan karena kebenaran. Kalau kebenaran, maka orang-orang akan mempertahankan ajaran Yesus. Ibadah sabat, Torah kitabnya, ibadahnya kemudian hanya menyembah kepada pencipta langit dan bumi, sujud, berpuasa mereka, bersunat mereka, tidak makan babi. Itu kalau tunduk kepada Tuhan. Gimana mau tunduk kepada Tuhan? Orang Tuhan minta nonotnya sedekahkan sedikit, impakkan sedikit kulitmu untuk cacing tanah, mereka nggak mau. Bagaimana waktu-waktunya untuk Tuhan? Nggak mungkin mau. Disuruh sujud nggak mau, disuruh ini nggak mau, nggak mau. Tapi kalau paling disuruh mengaku pengikut, wow, paling jago, paling pengikut Yesus. Kami pengikut Yesus, paling pengikut Yesus. Tapi ketika kita lihat praktik agamanya, tidak ada satupun keagamaan Yesus yang dipraktekkan dalam sehari-hari. Tapi paling Yesus, sampai mereka mengatasnamakan diri mereka pengikut Yesus, sampai
Kristus, Kristen kami, Kristen, pengikut. Apa yang telah kalian ikuti dari Yesus? Apa? Dari segi tubuh kalian tak ada, rumah ibadah kalian tak ada, hari ibadah juga tak ada, Tuhan yang kalian ibadahi juga tak ada, puasanya tak ada, sujudnya tak ada. Lalu apa? Modal nebeng nama doang. Itu fakta. Abraham disuruh potong anaknya aja rela kok. Rela dia. Loh, ini hanya dipotong sedikit aja. Oh enggak, lebih baik dia pelihara. Bahkan ada yang kasih anting, kasih kelereng. Lalu mereka ingin mengatakan, kami anak-anak Tuhan. Matamu. Hamba Tuhan aja kagak. Apalagi anak Tuhan. Yang ada adalah anti Tuhan. Adalah musuh Tuhan. Itu yang benar. Anak-anak Tuhan pula dibilangnya. Yang namanya anak itu tunduk. Coba kita lihat di Amsal 3 nomor 11 nomor 12. Tuhan mendidik manusia seperti ayah mendidik anaknya, sehingga suruhannya, dengarkanlah didikan Tuhan seperti seorang ayah yang mendidik anaknya. Makanya orang Yahudi yang taat kepada Tuhan disebut anak Tuhan. Kristen tidak pernah taat kepada Tuhan ngaku anak. Anak apa? Anak tiri. Anak apa? Yang disebut anak-anak Tuhan, anak Elohim, adalah mereka yang tunduk berserah diri untuk taat setia menjalankan setiap ketukan perintah yang datang dari nabi-nabi yang mereka sebut dengan sebutan kitab Tanak. Itu baru anak-anak Elohim. Kristen anak-anak Elohim apa? Anak-anak Teosia. Nah, tanda-tanda anak Elohim itu periksa kulub. Kalau kulubnya masih bergelantungan di situ kuping terigu, itu bukan anak Tuhan, itu anak setan. Itu fakta. Sudah. Nah, ada lagi satu saya tanya. Siap. Soalnya kan begini, saya memahami dari iman Kristen sama dari Muslim. Terus saya kan buka-buka di Google, ada ayat Imam Muslim berkata, mengerti kan? Iya. Ini kan di dalam Islam aula itu tidak berbentuk apapun, tidak menyerupai apapun. Siap. Dia hanya sebagai zat begitu kan, Koko? Hakikat. Iya, di sini kan Esensi. Imam Muslim demi zat yang diriku berada di tangannya, jika kalian tidak berbuat dosa, Allah akan hilangkan kalian dan Allah akan datangkan kaum lain yang berdosa, lalu mereka pun minta ampun kepada Allah. Allah pun ampuni dosa mereka. Jadi saya tidak paham bagaimana ini. Ada zat, ada Allah. Baik, saya kasih data. Cuma botol. Itu Muhammad itu disunat enggak? Antoni. Muhammad itu Waduh, datang kejang-kejang. Cece, Jadi dengarkan. gini, Koko, tunggu Ya. Koko. Jadi saya saya berpikir siapa yang di tangannya ini, di tangan maksudnya di tangan Allah ini siapa? Itu yang saya mau tanya Koko dari kemarin. Jadi gini. Ya. Saya kasih data dulu di dalam Roma 5 nomor 20. Di situ Paulus mengatakan, di mana dosa semakin bertambah, di situ kasih karunia Tuhan semakin melimpah-limpah. Jadi gini, Cek. Apakah Cece itu percaya Tuhan itu Maha Pengampun? Percaya. Kalau tidak ada yang melakukan dosa, siapa yang Dia mau ampuni? Saya nih orang kaya raya. Saya orang kaya raya. Kaya banget. Tapi saya tidak punya siapapun yang bisa saya serahkan hartaku. Apa gunanya kekayaan itu? Tidak ada gunanya. Saya kaya raya, tapi tidak ada yang membutuhkan hartaku. Ya buat apa? Sampah. Ya, soalnya Jadi begini, sampah. Koko. Tunggu. Soalnya begini, kan di dalam Muslim katanya Muslim itu agama yang benar tetap masuk surga. Iya. Kan begitu. Iya. Ya, manusia yang tidak berdosa tetap masuk surga.
Kenapa Oke. ada bahasa ini? Makanya saya ingin tanya sama Koko. Tolong Iya. aja. Ya. Saya jelaskan. Tuhan itu Oke. maha pengampun. Tuhan itu maha pengampun. Sekiranya pada proses penciptaan manusia, ternyata pada diri manusia tidak ada potensi untuk berdosa, lah buat apa diciptakan manusia ini? Buat apa? Manusia tanpa potensi berdosa, maka manusia hanya akan seperti malaikat. Tidak ada fungsinya, tidak ada gunanya. Dia seperti orang gila. Pertanyaannya, apakah orang gila itu bisa berbuat dosa? Cece, Iya. orang gila bisa nggak berbuat dosa? Orang gila, Bisa. orang gila bisa berbuat dosa gimana ceritanya, Cece? Gak ada akalnya. Gak ada akalnya. Nggak ada akalnya. Jadi kalau manusia diciptakan gila semua, ya sampah. Mending dibatalkan ciptaan manusia. Maka diciptakanlah manusia yang punya potensi untuk melakukan dosa. Ketika mereka jatuh ke dalam dosa, fatalaqqa adamu min rabbih kalimatin fataba alaih innahu huwat tawwabur rahim. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, lalu dia kembali kepada Tuhannya, itulah manusia yang paling dicintai oleh Tuhannya. Makanya kita manusia ini senantiasa bertobat dan bertobat. Nabi Muhammad diutus ke atas muka bumi. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Nabi Muhammad diajarkan untuk menyampaikan kepada seluruh manusia, jika engkau ingin dicintai, ingin disayangi oleh pencipta langit dan bumi, ingin dosa-dosamu dihapuskan oleh pencipta langit dan bumi, maka ikutilah Nabi Muhammad. Maka sejatinya pencipta akan mencintaimu dan pencipta akan mengampuni dosa-dosamu. Jadi kalau manusia itu tidak berbuat dosa, berarti manusia itu produk gagal. Manusia mana sekarang di muka bumi ini yang tidak melakukan dosa? Semua melakukan dosa, termasuk Yesus. Kalau kategori itu yang kita pakai, contoh, ketika Yesus mengatakan, semua manusia yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, berdosa dia, karena dia menuduh ibu kandungnya sebagai pencuri dan perampok. Ketika dia mengatakan di dalam Yohanes 13, Yohanes 3, dia katakan bahwa tidak ada seorang pun yang telah turun dari langit, yang telah naik ke surga selain aku. Berbohong dia, karena dia telah mengingkari kalau Henok lebih dulu, Elia lebih dulu naik ke surga. Ketika dia perintahkan murid-muridnya mengambil keledai orang tanpa izin seempunya, itu juga sudah dosa. Ketika dia membuang kemudian babi-babi, peternak babi ke dalam danau, itu menyakiti hati orang banyak, itu juga berdosa. Ketika dia mengobrak-abrik kemudian dagangan orang di bait suci, itu juga menyakiti manusia, berdosa juga. Ketika dia mengatakan kepada non-Yahudi sebagai anjing dan babi, itu juga berdosa karena menyakiti orang lain. Maka sejatinya Yesus juga sujud untuk memohon pengampunan kepada Tuhannya. Karena kenapa? Kalau ada manusia melakukan dosa, berarti manusia ada potensi di dalam dirinya untuk melakukan dosa. Nah, itu fakta, itu real. Akan tetapi sebaliknya, ketika potensi dosa ada pada diri manusia tersebut, tetapi dia melawan karakter dosa, dia melawan kemudian untuk melakukan dosa, dia penjarakan hawa nafsunya, maka orang itu derajatnya tinggi setinggi-tingginya. Gitu. Jadi saya katakan sekali lagi, andai saja Tuhan menciptakan manusia tidak ada potensi dosa, maka manusia itu gagal. Manusia gagal produksi. Yang saya mau tanya Koko, yang di tangan Allah itu siapa? Maksudnya? Ini tunggu saya baca ulang. Silakan. Ini kan demi zat yang diriku berada di tangannya. Oh, Gitu. iya. Jadi Tapi tangan Allah itu maksudnya kekuasaan Allah. Tangan Allah itu kuasa Allah. Kekuasaan Allah itu diidentikan dengan tangan. Tangan ini kan berkuasa, mengambil, memberi, menempeleng, mencubit, menunjuk, meninju dan seterusnya. Jadi tangan itu identik dengan kuasa. Tangan besi. Istilah tangan itu adalah kuasa. Dia itu adalah tangan kanannya, dia itu adalah tangan-tangan daripada
orang penguasa tersebut. Tangan itu identik dengan kuasa. Jadi demi zat yang jiwaku ada di tangannya. Maksudnya demi hakikat pencipta langit dan bumi yang hidupku ada dalam genggamannya, ada dalam kuasanya. Nah, itu maksudnya. Jadi kita semua ini ada dalam genggaman Tuhan. Alam semesta ada dalam genggaman Tuhan. Itu maksudnya. Gitu. Ya. Makanya ada orang salah paham, dikatakan tangan Tuhan sebelah kanan semua. Tangan di situ itu majas, kuasa. Kuasa Tuhan itu maha kuasa, itu berlipat-lipat kemahakuasaannya. Makanya dikatakan tangan kanan Tuhan itu kanan semua. Kanan itu identik kemudian kemuliaan. Dan tangan itu identik dengan kekuasaan. Kemuliaan dan kekuasaan Tuhan itu berlapis-lapis. Itu maksudnya. Jadi bukan karena Tuhan itu tidak serupa dengan makhluk, laisa kamitslihi syai', maka dia tidak bisa diserupakan dengan makhluk. Tangan bagi Tuhan adalah kuasa. Silakan. Berarti di sini kan kata Koko kan Tuhan Allah itu Maha Pengampun. Ya. Iya. Terus Ya. Maha Pengampun. Terus kenapa Muslim selalu mengatakan umat Islam itu masuk surga, dijamin masuk surga. Terus di sini Allah mengatakan dia mencari kaum yang berdosa. Berarti cari Kristen masuk ke surga dong, Koko. Kristen yang masuk ke surga. Nah, maksudnya Karena mencari Koko bilang Kristen berdosa. Nah, tapi mati dalam dosa itu Tuhan tidak inginkan. Tuhan hanya menginginkan orang yang bertobat. Makanya ada potensi untuk berbuat dosa supaya kita bertobat kembali kepada jalan Allah. Nah, sedangkan di Kristen mereka bangga dalam dosa itu. Kita datang memperingati mereka, tapi mereka bangga dengan dosa tersebut. Bukannya kembali meninggalkan kemudian dosa-dosa itu. Harusnya kembali supaya Tuhan mengampuni kita. Al-Quran surah At-Taghabun ayat 9. Siapapun nanti yang datang kepada Allah, dia itu orang beriman, besar apapun dosanya, ketika ia beramal soleh, beriman kepada Allah dan beramal soleh, maka seluruh dosa-dosanya akan dihapuskan. Jadi yang diperintahkan itu adalah bertobat. Contoh, orang Kristen ya orang Kristen, kamu dosa-dosamu sudah ditebus, sudah dengan darah Yesus, dosa saya sudah ditebus. Nah, ketika orang Kristen jatuh ke dalam dosa, misalnya dia berzina, bagaimana solusinya? Yesus turun lagi, bunuh diri lagi di salib, atau gimana? Apa jawaban mereka? Ya bertobat. Berarti ikut-ikutan Islam juga ujung-ujungnya. Artinya bertobat. Yesus pun mengatakan bertobatlah, kiamat sudah dekat. Yesus selalu memperingatkan muridnya bertobat. Bukan terima dia sebagai tumbal untuk nebus dosa. Itu nggak ada ajaran Yesus tumbal-tumbalan. Nggak ada selain tumbal hewan. Silakan. Ya, makanya kan di dalam Kristen ada penebusan dosa, Koko. Berarti Itu bukan ajaran Yesus. Namanya kita manusia, memang tidak luput dari dosa. Nah, solusinya tobat. Ya, kayak Koko begini jelas. Koko tetap ada berbuat salah, berarti berdosa kan? Ya, bertobat. Berarti harus bertobat juga. Iya, memang ajaran kami identik tobat. Itulah tadi hadis yang Cece bawa. Kami harus bertobat 5 kali minimal sehari, kami mencuci diri kami. Jadi seibarat sholat itu adalah mencuci diri. Pakaian kalau dicuci 5 kali itu bersih kali. Umat Islam itu bian diri. Makanya kalau dikatakan orang Kristen itu dibaptis, baptiso, ditahirkan, ya kami ditahirkan. Cuman bahasanya bukan seperti bahasa Kristen. Lagian kami umat Islam memang mempraktekkan. Kalau Kristen kan tidak. Kami menyembah kepada Tuhan, kami percaya kepada Tuhan, tapi teorinya kenceng, praktiknya yang nol. Kalau umat Islam berserah diri kepada Tuhan, meyakini Tuhan itu maha besar, Tuhan itu maha dahsyat, Tuhan itu maha melihat, Tuhan itu maha mendengar, mereka praktekkan jengkal demi jengkal dalam kehidupan Islam,
Yang ada hanya sujud, ibadah, sujud. Sebentar lagi ini bunyi lagi, sujud lagi. Belum lagi matahari hilang, sujud lagi. Belum lagi seberapa jam, sujud lagi. Belum lagi seberapa, sujud lagi. Karena memang tujuan daripada Tuhan menciptakan kita di atas muka bumi ini hanya untuk mempersaksikan Dia adalah Tuhan satu-satunya, tidak ada yang lain. Makanya hidup bagi orang beriman adalah ibadah. Adapun yang lain itu cuman ya selingan-selingan doang. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budu. Manusia dicipta hanya untuk ibadah, bukan untuk yang lain. Adapun yang lain, makan, nonton, itu cuman selingan saja. Tapi pokok intinya adalah ibadah. Sedangkan Kristen tidak. Kehidupan duniawi yang jauh lebih besar, ibadah cuman sekali seminggu. Kami kebalikan kami. Sedangkan Yesus mengatakan apa? Jikalau engkau percaya kepadaku, engkau akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku kerjakan, bahkan pekerjaan yang jauh lebih besar daripada pekerjaan yang aku lakukan. Nah, juga dikatakan Yesus dalam Yohanes 16, masih banyak yang ingin aku ajarkan kepadamu, tapi kalian belum sanggup untuk menanggungnya. Tetapi ketika Ia datang, yaitu penolong lain, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatunya tentang hukum-hukum, keadilan, dan penginsapan dunia akan dosa. Artinya, kalau di zaman Yesus orang ibadah hanya 3 kali dalam sehari, setelah roh kebenaran itu datang, akan ditambah lebih dari 3 kali dalam sehari semalam. Sedangkan Kristen bukan bertambah, malah dikurangi, malah dihapuskan sama sekali. Tidak ada lagi ibadah di Kristen. Tidak ada, sama sekali nggak ada. Apa ibadah yang dilakukan oleh Kristen? Nggak ada. Oh, di gereja bang, oh itu bukan ibadah. Ibadah itu ketundukan kepada pencipta langit dan bumi. Sedangkan di gereja kan bukan kepada pencipta, kepada makhluk yang mengaku Yesus. Itu yang disembah oleh orang Kristen di sana. Tapi bukan ibadah. Ibadah itu ketundukan kepada pencipta yang maha suci, yang maha tinggi, yang Yesus juga sembah. Nah, itu baru betul. Begitu, Cece. Tapi pokok ini tidak percaya bahwa Yesus itu disalib, begitu? Enggak. Saya tidak percaya. Tidak mungkin Yesusku yang begitu mulia disalib oleh antikristus. Ingat, deretan orang-orang yang membenci Yesus. Yesus itu kan, Koko. Ya. Dia hanya turun sebagai manusia menebus dosa. Itu yang salah. Itu yang salah, Cece. Tidak ada Yesus turun ke bumi untuk nebus dosa, itu nggak ada. Andai saja ada ajaran nebus dosa oleh Tuhan itu sendiri, pada saat di Ganbi Eden, Tuhan sudah turun di situ dan bunuh diri di situ. Kenapa? Karena Tuhan tidak menginginkan dosa diwariskan Adam kepada anak cucunya. Kenapa Tuhan tidak bunuh diri pada saat di Ganbi Eden? Kenapa harus menunggu miliaran manusia? Kenapa harus menenggelamkan dulu umatnya Nuh? Kenapa dulu harus menghancurkan dan membakar habis umatnya Nabi Lut? Kenapa? Kenapa harus menghancurkan Fir'aun? Kenapa harus habis semua orang-orang ini baru turun? Kenapa? Tunggu, Koko. Yesus itu kan tidak ada dia mengatakan dia bunuh diri. Yesus itu kan dia menyerahkan diri demi manusia. Tetapi Koko, saya tunggu Koko, maaf. Tetapi di dalam ayat Al-Qur'an, di dalam hadis ada, Koko. Ini di Al-Fatihah, Al-Imran, Al-Baqarah ini. Ingat ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih, memujimu dan menyucikan namamu. Allah berfirman, dia kan tertulis itu, dia Allah, berarti Allah kan, dia berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui, Koko. Nah, Kejadian 3:15, aku Tuhan akan mengadakan permusuhan. Malaikat mengatakan, mengapa engkau ingin menciptakan manusia sebagai khalifah di atas muka bumi, padahal kelak mereka hanya melakukan pertumpahan darah. Kenapa melakukan pertumpahan darah? Ya kan itu tadi Allah berkata, ini a'lamu ma la ta'lamun, aku lebih tahu daripada kalian. Iya. Faktanya di Kejadian 3:15, aku Tuhan akan mengadakan permusuhan. Permusuhan inilah yang menghasilkan pertumpahan darah, bukan?
Tuhan yang mengadakan permusuhan antara Adam, keturunan Adam, iblis dan keturunan iblis. Jadi hari ini kalau ada yang mengatakan Adam itu dikutuk dan diwariskan dosa itu kepada keturunannya, itu bukan ajaran Tuhan, itu bukan ajaran musuhnya Adam. Karena Tuhan sendiri tidak pernah mengutuk Adam, dan Tuhan sendiri tidak pernah mengutuk keturunan Adam. Begitu juga Tuhan sendiri tidak pernah mewariskan dosa kepada keturunan Adam. Tidak pernah. Malah Tuhan mengatakan Kejadian 5 nomor 2. Kejadian 5 nomor 2. Kejadian 1 nomor 28. Adam dan keturunannya laki dan perempuan diberkati. Lalu dari mana sumbernya Adam dan keturunannya dikutuk? Adam dan keturunannya mewariskan dosa. Dari mana? Ya dari iblis. Berarti agama Kristen ini, maaf, itu diusung sepenuhnya oleh iblis yang mengajarkan bahwa dosa diwariskan oleh Adam. Karena dalil tidak ada. Tanpa dalil, Kristen berani memfitnah Adam. Memfitnah Adam sama dengan mencerminkan, memperlihatkan dirinya sebagai musuh Adam. Musuh Adam hanyalah iblis. Berarti Kristen ini benar-benar adalah pasukan dari pasukan iblis itu sendiri. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuksirun. Orang-orang kafir itu adalah pendekar, pahlawan bagi iblis untuk mendurhakai Tuhan pencipta langit dan bumi, dan mereka tidak akan henti-hentinya menyesatkan manusia. Sekarang kalau saya diajak menjadi Kristen, apa yang saya lakukan di gereja? Menyembah Kristus. Pernah Yesus mengajarkan itu? Makan babi, pernah Yesus mengajarkan itu? Ibadah minggu, pernah Yesus mengajarkan itu? Mengajarkan anak saya tidak bersunat, pernah Yesus mengajarkan itu? Tidak. Maka saya mengatakan dengan menjadi Kristen, saya sedang membantu iblis mendurhakai Tuhan langit dan bumi. Oh, di situ bukan Silakan, Cece. iblis, di situ malaikat. Kata malaikat, betul. kata Tuhan kepada malaikat. Yes. Malaikat protes. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika hendak Tuhan menciptakan Adam di atas muka bumi sebagai pemimpin, sebelum dicipta, malaikat semua pada protes. Kenapa hendak engkau menciptakan manusia lagi? Sedangkan dia nanti kelak hanya akan membuat kerusakan di atas muka bumi. Bukankah sudah cukup kami ini yang bertasbih siang dan malam kepadamu? Apa kata Tuhan? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Maksudnya apa? Hei malaikat, sehebat apapun kamu nggak bisa menaklukkan bumi. Kau tidak bisa turun ke bumi menaklukkan bumi. Berbeda dengan makhlukku ini. Dia akan membuat peradaban. Dia akan membentuk objek-objek. Dia akan membentuk warna-warna, bentuk rupa dan seterusnya. Mereka akan berbudaya. Mereka akan bernorma. Mereka punya adat istiadat, bahasa. Berbeda dengan kalian. Mereka akan menaklukkan lautan. Mereka menaklukkan daratan dan udara. Berbeda dengan kalian, wahai para malaikat. Makhlukku yang satu ini is the best di antara seluruh makhluk yang telah kuciptakan. Tetapi ada tetapinya. Ada tetapinya. Manusia yang akan kuciptakan ini bisa jadi jahat, dan manusia yang kuciptakan ini bisa jadi baik. Farikan hada wa farikan haqqa alaihimud dalalah. Itu yang dikatakan oleh Al-Quranul Karim. Nah inilah yang terjadi. Ada yang menjadi jahat menjadi pengikut iblis atas nama utusan Tuhan. Ada yang menjadi pengikut para nabi yang diutus oleh Tuhan. Itu fakta. Seperti itu. Silakan, Cece. Tapi ini Koko dia Allah berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Berarti itu kalau saya memahami perkataan Allah ini, malaikat ini jangan memponis bahwa yang diturunkan ini merusak dunia. Karena itu kata Allah di situ kan, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Nah, apa yang terjadi? Tuhan tetap menciptakan Adam, bukan? Di antara makhluk yang ada, para malaikat, ada yang membelot, bukan? Ada yang menjadi ingkar, kan? Itulah yang menjadi iblis. Makanya ada malaikat-malaikat yang jatuh dalam tradisi Kristen. Malaikat yang jatuh inilah yang protes. Kenapa kau ciptakan Adam? Aku lebih baik loh. Tapi Tuhan mengatakan sujud. Sujud kepada Adam. Mereka nggak mau sujud. Mereka nggak mau. Mereka akan membuktikan. Kami akan membuktikan bahwa kelompok kami lebih hebat daripada mereka. Kami dicipta. Kau ciptakan kami dari api, sedangkan Adam kau ciptakan dari tanah. Kami akan buktikan bahwa derajat kami lebih tinggi daripada derajat Adam. Nah, Tuhan mengatakan, kalau begitu kau tidak mau sujud kepada hambaku yang aku ciptakan dengan tanganku sendiri. Tidak. Aku tidak layak sujud kepada dia. Dia lebih rendah daripada aku.
Ya udah kalau begitu kamu keluar dari sini. Baik, tapi ingat, saya minta satu perkara, kata iblis. Apa itu? Izinkan saya membuktikan kepadamu, wahai Tuhanku, demi kemuliaanmu, aku akan membuktikan bahwa Adam itu tidak layak aku hormati. Dialah Adam yang harus hormat kepadaku. Apa kata Allah? Ya sudah kalau begitu aku turunkan kalian berdua ke bumi. Aku mau lihat siapa di antara kalian yang layak masuk surga, siapa yang layak masuk neraka. Oke, baik, kata iblis. Apa yang terjadi? Adam diciptalah kemudian di Gan Eden. Datanglah iblis menjatuhkannya. Tuhan, tengok, jatuhkan. Udah aku bilang, jatuhkan Tuhan. Udah aku bilang, jatuhkan Tuhan. Tapi Tuhan mengatakan, Inni a'lamu ma la ta'lamun. Apa maksudnya? Di antara keturunan Adam nanti ada yang akan menghancurkan ente. Ada yang akan meremukkan tumit ente. Ada keturunannya yang akan membinasakan ente. Kamu memang mampu membinasakan keturunannya sebagian, tapi tidak seluruhnya. Mereka yang tetap teguh, tegak menegakkan hukum yang datang kepada para nabiku, kau tidak sangkan aturanku yang kuharamkan dijadikannya halal, itulah yang akan kau taklukkan bersamamu masuk neraka. Tapi yang kuat memegang janji, setia kemudian memegang perjanjian antara aku dengan para nabi, yang berpegang teguh kepada aturan-aturanku, setia menjalankan semua apa yang kuperintahkan kepada para nabi tersebut, mereka akan kuat dan tak akan pernah bisa berdaya untuk di hadapanmu. Akan tetapi mereka yang memakan semua yang kuharamkan, mereka yang menggantikan kemuliaanku, mereka yang berzina dengan Tuhan-Tuhan selain daripada aku, bisa kau bawa mereka ke dalam neraka jahanam bersamamu. Silakan, kata Allah. Aku yang membuat permusuhan ini. Kau dan keturunanmu dan perempuan ini dan keturunannya. Silakan. Wa qulil haqqu min rabbikum. Faman syaa wal mu'min. Siapa yang mau beriman, silakan beriman. Siapa yang mau kufur, silakan kufur. Makanya Tuhan di muka bumi ini ketika ada orang jahat dibiarkan. Ada orang mau bunuh diri dibiarkan. Ada orang mau berzina dibiarkan. Karena Tuhan sudah menurunkan segala-galanya. Aku sudah berikan kau akal, aku sudah turunkan para nabi, aku kasih kau kitab suci. Ya silakan, kau bebas. Kau mau jadi Kristen, monggo. Mau jadi Islam, monggo. Tetap aku Tuhanmu. Apa yang kau minta akan tetap aku kasih fasilitas. Bukan kau tidak menyembahku, aku hentikan fasilitasku. Enggak, tetap aku berikan. Tapi ingat, ada penghakimanku. Siapa yang melanggar aturan-aturanku yang kusampaikan pada wakil-wakilku, para nabi-nabiku, maka kau akan mempertanggungjawabkan di dalam api neraka jahanam. Siapa yang taat kemudian tidak menjadikan dunia ini sebagai tujuannya, apa yang kuharamkan tetap diharamkan, apa yang kuperintahkan tetap ditaatinya, maka mereka lah akan mendapatkan nikmat surgaku kelak. Sekarang hidup kita di bumi ini, Islam dan Kristen, siapa yang menjadikan surga dunia ini? Ini boleh dimakan, itu boleh dimakan, semuanya boleh dimakan. Siapa yang menjadikan dunia ini sebagai surga? Ayo, siapa? Siapa yang menjadikan surga dunia ini menjadi surga? Dan siapa yang memenjarakan dirinya dari hukum-hukum Tuhan? Dari situlah cerminannya bisa kita lihat. Iblis datang ketika, sabar Cice, ketika tinggal satu larangan kepada Adam. Adam, seluruh makanan boleh kau makan, tapi satu, jangan yang satu ini ya. Yang lain boleh. Satu ini jangan ya. Iblis datang. Hai Adam, justru kamu kekal kalau kau makan itu juga yang satu itu. Akhirnya apa? Jatuh, makan, terlempar dari Gan Eden. Di dunia turun para nabi. Para nabi didatangkan firman kepada mereka, katakan kepada umatmu, jangan makan ini, jangan makan itu, jangan minum ini, jangan minum itu. Iblis datang mengatakan apa? Udah makan, tidak apa-apa, makan. Dia sudah mati kok, dia udah nembus kalian, makan bebas. Sekarang kalian bebas, mau melakukan apa saja. Mau makan aspal panas boleh, mau makan jembatan silakan, mau telan juga tiang PLN silakan, bebas sekarang, bebas. Makanya kaidah dalam Islam, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini adalah penjara bagi orang beriman dan surga bagi orang-orang kafir. Nah, sekarang siapa yang menjadikan dunia ini surga? Kristen. Saya kira begitu dari saya, Cece. Saya harus ibadah dulu. Silakan diambil oleh teman-teman yang lain. Teman-teman, saya ibadah dulu. Iya, silakan. Makasih. Udah selesai dongengnya Zuma. Dongeng aja terus. Ya. Ibadalat. Kenapa diam semua? Masya Allah. Mantap. Apanya yang mantap? Dongeng itu mantap.
Bang Vano, silakan Bang Vano. Bang Vano monitor, Bang Vano. Bang Vano, santai aja. Santai lah. Ya. Udah siap tadi apa? Ini ada saudara kita Algiga Trinia. Apa ini? Yang baru apa? Baru itu Nababan. Bang Pano itu Nababan. Kau diskusi Nababan sama Bang Pano. Biar apa dia saling apa ini namanya diskusi, keluarkan narasimu, kira-kira gimana kamu, siapa saja bebas. Kalau apa ini ya bebas, namanya diskusi, asalkan jangan memaki emosi, janganlah. Enggak. Kalau emosi itu enggak. Cuma narasi kosong itu kan namanya monolog tuh. Iya. Monolog. Kalau saya mendengar monolog itu enggak bagus. Iya. Itu dalil. Bukan monolog lah, sebentar Bapak. Bukan monolog. Itu mumpung ada Bang Kristus, CC. Itu tadi monolog apa interaktif? Anda bertanya kan? CC. Anda tadi bertanya kan? Ya. Ya, tidak ada bantahan kan? Sama dengan Bang Vano, mengiyakan semua. Bukan menolak, kalau menolak itu sendiri loh, itu interaktif tadi. Saya kan bertanya sama Koko, makanya kan tadi kok di sini kan yang saya tanya ke Koko tadi mana itu ya? Tunggu. Nah, di situ kan perkataan malaikat itu memberi tunggu saya lihat ulang Bang Arif, tunggu. Mana itu? Nah, Chris. Gurunda kemana? Ustaz Arif? Sholat. Oh. Iya. Mana itu tadi itu? Tunggu saya. Kristus berarti diurapi gitu ya. Jadi pengikut Yesus gitu ya. Bagaimana? Kristen ya? Iya, cuma saya memahami ini. Tapi ini kan kayak penjelasan Koko Zuma tadi. Itu kan perkataan malaikat. Tetapi Allah berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Berarti kalau saya memahami secara logika, apa yang sudah dikatakan Allah, si malaikat ini tidak bisa membantah bahwa apa yang engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan ini kata malaikat, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikanmu. Di Allah berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Itu yang jadi tanda tanya saya, Bang Pano. Berarti Allah berkata, maksudnya begini, saya analogi, jangan Bang Vano membantah itu perkataan saya. Yang Chris pertanyakan ini Al-Quran ya? Apa? Begini. Tidak, yang saya pertanyakan ini, Bang Naba kan, Bang Zuma ini tidak percaya Yesus itu disalibkan. Makanya saya cocokkan dengan isi hadis ini, berarti Yesus itu benar-benar dia disalibkan, karena di dalam hadis ini ada penumpahan darah. Di mana hadis? Bukan hadis itu. Hadis yang bicara Yesus. Enggak ada hadis yang bicara Yesus. Ini bukan Yesus. Itu berbicara tentang Adam tadi itu. Maksudnya di sini bukan Yesus, Bang Arif. Yang menumpahkan darah kan hanya Yesus, kan? Gitu. Ini kan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Allah berfirman, di situ Allah berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Makanya kan saya menganalogi itu dari perkataan malaikat ini, kan malaikat seakan memplemingkan bahwa Allah ini menurunkan
menurunkan malaikat ini Tidak yang ada, hendak tidak ada hubungannya dengan Yesus itu. Ada, itu tidak ada. Adam itu. Nggak ada itu. Itu kalau nggak salah tadi wa itu qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Tuh. Oh la Jadi ilaha begini. wa la ta'lamun. Ya silakan Bang Fano, sudah selesai itu tadi. Iya. Bukan Iya, iya. Sudah perubahan selesai darah. itu memang. Iya. Ya, ya. Tapi Saja. kalau ibu atau bapak ini karena kayak suaranya apa? I- Suara perempuan. Maaf ya, iya kan? Perempuan. Cici ini Bang Fano, Cici. Cuma suara saya begini. Ini Bang Fano juga Kristen ya, teman-teman ya. Bang Fano ini Kristen. Ya. Dari Shalom, Timor. shalom dulu ya, shalom Iya. ya. Bukan Pak Shalom. Teddy. Tapi karena aku pakai topi ini panjang jenggot saya, jangan nanti ibu kira aku ustadz ya. Aku pengikut ajaran Yesus ini panjang ini ya. Ya, karena ada tertulis di Alkitab kita itu harus tidak boleh dicukur ya dan dipotong rambut saya panjang ini sudah saya ikat ya. Tapi saya curiga Bang, maaf, saya curiga Bang Fano ini Islam dari mukanya bisa ditahu. Itu kan. Dia Kristen. Kristen ya. Shalom. Yesus jalan dan kebenaran. Seorang pun tidak bisa masuk ke surga kalau tidak melalui Yesus. Hanya jadi oke, bagi yang percaya aku pengikut Yesus, oke. Kalau tidak percaya terserah ya. Nggak ada Tapi bukan ayatnya itu yang kita Vano. Yang kau sampaikan itu nggak ada ayatnya. ya. Ada. Kalau ini ada, nggak percaya. Bukan, kalau kau nyamar jadi Kristen, kau bilang aja nyamar jadi Kristen. Nggak ada ayat yang kau sampaikan tadi. Aduh, Kristen sudah apa bilang kau? Fano ini dari dulu Kristen, dia ada beban. Aduh. Yang dia Dari sampaikan dulu. nggak ada ayatnya. Yang dia katakan itu nggak ada Kalau ayatnya. Bang Fano Bang Fano Kristen, ini coba Kristen dari dulu Bang Fano ini Kristen. coba bacakan doa Tapi iman dia tidak rasuli. percaya Yesus Tuhan. Coba Bang Fano ucapkan iman rasuli. Iman rasuli. Oh, Ya. ada enggak di Alkitab itu, Bu? Doa. Jangan doa iman rasuli. Bukan itu doa Bapak kami. Ada Itu doa iman membuktikan rasuli. kamu bukan Kristen, Vano. Bang Fano bukan Kristen. Aku percaya Bang kepada Fano ini Allah. Kristen Bapak yang dari Maha dulu. Bang Fano ini dari dulu Kristen. Iya, kita kan sudah membuktikan tadi bro, sudah suruh baca tuh pengakuan Doa- iman rasuli doa saja dia maksudnya- tidak tahu. Itu kan doa Bapak Kristen. kami. Kristen apa pengakuan iman rasuli aja nggak tahu. Sebentar dulu, diam dulu. Yang maksud orang ibu doa apa sekarang? Biar kita apa? Yang ada di Alkitab ya, di luar itu jangan karena itu karangan manusia. Itu yang dilarang Yesus. Ada tercatat di belakang Alkitab doa iman rasuli sama doa Bapak kami. Coba ucapkan dulu Bang Fano. Iya, kalau nggak tahu doa jangan Rasul ngaku apa? Kristen. Coba. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Alim langit dan bumi. Baru teruskan Bang Fano. Oh, ada enggak? Saya tanya, ada enggak di Alkitab? Ada enggak? Ada enggak? Mulai dia berputar. Makanya itu yang saya luruskan. Enggak, kalau bukan Kristen, Bang Fano jangan ngaku gampang dicari di Kristen, Alkitab, Vano. Bang Fano. Kalau sama kami di Advent nggak ada itu sama kami, orang kami di Advent ya nggak ada itu. Maaf ya. Doa Rasul itu nggak ada di Advent ya dan di Natal itu nggak ada. Natal itu nggak ada, maaf. Karena nggak ada tertulis. Kalau sudah ada tertulis maka saya apa? Maaf. Kalau di Alkitab ada tertulis di lembaran terakhir doa Bapa kami sama iman rasuli. Nah, inilah host. Kan yang nggak ada di Alkitab diada-adakan. Ya kan? Lalu ya namanya orang yang sudah Kristen
pasti tahu Bapak doa Bapak kami sama doa iman rasuli. Dengarkan aku, Bu. Ada nggak tertulis di Alkitab? Inilah kami sekarang ini Sudahlah, Jangan Vano. sudah. Tidak boleh begitu. Kau tuh Advent yang mau menyamakan dengan Islam, dengan hukum Tauratmu. Ngadi-ngadi kau. Tunggu. Di sini kesalahan kita dan gagal paham mengikuti ajaran Yesus. Saya katakan itu ya. Karena kita ini hanya mengikuti ajaran manusia. Makanya di Matius 15 ayat 7 sampai 9 percuma kalian beribadah sebab ajaran yang kalian ajarkan dan hafalkan ajaran manusia. Hukum Coba apa yang dibawa sama Yesus, Pano? Hukum apa yang dibawa sama Yesus? Gak ada apa itu doa rasul itu, gak ada. Hukum Makanya apa yang dibawa oleh Yesus, kutanya? Hukum apa yang dibawa oleh Yesus? Jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana. Karena nanti ya ujung-ujungnya tidak bisa kita mendapatkan poinnya di sini. Ya. Nggak ada poinnya kalau kau nyamar-nyamar. Kalau kau nyamar-nyamar nggak akan ada poinnya. Namanya orang nyamar kok. Sebentar Bang Nababan, saya klarifikasi. Bang Vano ini adalah debater mulai dari dulu yang saya tahu. Beliau Kristen sama dengan Pak Dehe, sama dengan Pak Robin, Pak Dede, yang tidak percaya Yesus Tuhan, kan gitu kan? Maka hormati. Kalau Pak Vano punya denom seperti itu ya hormatilah. Anda percaya Yesus Tuhan, Pak Vano? Pak Vano? Ya, orang Pak. Iya Pak. Ya, Pak Vano percaya Yesus itu Tuhan? Yesus utusan. Utusan sama dengan Pak Dehi, iya kan? Iya kan sama. Apakah Pak Dehi juga disebut Islam? Pak Vano Islam apa bukan? Bukan. Jadi siapa Tuhannya Pak Vano? Iya, pencipta langit dan bumi yang mengutus Yesus. Ya sama dengan Siapa? Pak Anu yang Dewi ya. Siapa? Sama dengan Dehi, sama dengan Pak Robin Pak Dede. Ya. Sama dengan Pak Ulis, ya kan? Tidak kan? Jadi makanya kita ini ada Alkitab sama kita baca. Apa yang dikatakan di situ itu yang kita lakukan dan dengarkan. Jangan keluar dari perkataan itu. Cumanya aku sekarang memperhatikan kita, ya, pengikut ajaran Yesus ini tidak mau mendengarkan. Bahkan tidak secara langsung kita mengatakan Yesus itu berbohong. Iya, serius. Kenapa? Sudah Yesus sendiri mengatakan dirinya sendiri tidak menerima kita. Kita bilang, oh bukan, begini. Aduh, yang mana ini? Bahkan doa tadi yang tidak ada Yesus ajarkan, kita adakan. Ya, ini rasul-rasul loh mengatakan, entar rasul siapapun kamu mengerti aku siapa rasul ini. Maaf. Ya, apalagi kalau dikatakan Rasul Paulus, lah. Dia sendiri mengatakan sudah batal semua segala perintah dan ketentuannya. Sejak kan? Tapi kenapa sanggup-sanggupnya dia ini? Nah, ini yang kalian ikuti ajaran kegini. Makanya seperti yang disampaikan saudara kita, ya, Muslim, ya, hanya yang baiknya kita ambil. Yang agak berat, susah melakukan, nggak usah, udah dibatalkan. Nah, sama seperti barusan tadi disampaikan Bang Juma ini, ya. Tapi kalian bilang perjanjian lama, enggak lagi. Tapi persepuluhan, itu enak kan, uang kan? Itu jalan itu. Kalau itu jalan itu. Tetapi yang lainnya, enggak. Coba berpikir, kita pakai apa? Otak cerdas. Ya. Jadi oleh karena itu bukan saya rendahkan siapapun di Komal ini atau penonton, bukan itu maksud saya. Kalau kita memang pengikut Yesus, ya, mengaku bibir kita, lidah kita bersuara, berkata-kata, dialah Tuhanku. Dan makanya kita dengarkan dan kita lakukan, kita praktikkan.
Ya, Aku potong aja langsung Vano, ceramahmu nggak masuk akal. Aku tanya samamu dulu. Aku tanya samamu, aku potong dulu pembicaraanmu. Apakah Yesus menghargai hari Sabat? sah. Yesus mengobati di hari apa itu? Di dalam Alkitab itu tertulis. Di sini gagal paham lagi. Gagal paham Yesus betul. memetik gandum di hari apa? Kau jawab aja, jangan berbelit-belit kau. Tunggu dulu. Kamu ini nggak mengerti betul. Jujur, maaf. Makanya baca lagi Bukan nanti Vano. ya. Kalau kau nyamar-nyamar aja. Karena kamu gagal paham. Serius. Bukan gagal paham. Saya bertanya, Yesus menyembuhkan di hari apa? Yang ditentang oleh ahli Taurat. Hari Sabat. Hari Hari Sabat. Sabat. Sedangkan hari Sabat boleh nggak melakukan segala sesuatu? Ya, apa yang diperintahkan oleh Bapak, dia apa lakukan karena itu. Boleh nggak menyembuhkan di hari Sabat? Menurut ahli Dengarkan Taurat aku orang dulu. Farisi, boleh nggak Dengarkan menyembuhkan di aku hari dulu. Sabat? Bukan. Inilah Karena kosong. yang tidak apa. Maunya kamu habis aku ngomong. Bukan baru dari tadi kamu saya diam, tapi kosong. Ungkapanmu tuh Coba kosong. gantian dulu Nababan. Jangan ke hari Sabat dulu. Artinya ketika Anda mengatakan bahwa Yesus melanggar hari Sabat, berarti Yesus berdosa, gitu maksudmu? Nah, Apa-apa? Yesus melanggar hari Sabat. Ya, kalau melanggar kan berdosa berarti. Itu menurut orang Advent. Itu kan. Aduh. Ini gagal paham jadinya. Di sinilah. Nggak ada yang gagal paham. Yesus menyembuhkan di hari apa? Dengarkan dulu. Dengarkan dulu, kalau enggak bisa Ya kau diskusi jawab, kamu. jujur Maaf, kau jawab. karena- Yesus karena menyembuhkan ini- di hari apa? Ya ini supaya dia jangan-jangan ini pengurus sebagai pengurus di gereja ini supaya apa dia di Komal ini ya. Framing kau. Ini memang ngaku fakta. Jangan merendahkan sesama denomnya, Nababan. Hormati Bukan, Advent itu. dia framing saya. Dia framing saya, bro. Bukan apa-apa. Yang di framing apanya? Long Pak Vano juga Kristen. Ya, saya pengerja gereja lah, apalah, nggak ada. Dia sok tahu. Makasih Bu Dr. Riri. Dari Swiss ini. Dr. Riri, Pak Susah Riri. orang-orang kami pengikut ajaran Yesus ini kalau mendengarkan kebenaran ya serius ya gak mau menerimanya, selalu ditolak ya, selalu hanya hawa nafsunya yang dia andalkan. Nababan, berarti Yesus melanggar hukum Taurat maksudmu, Nababan? Menurut Advent iya, menurut Kalau Advent. enggak lah. Kalau Iyalah. Nabi itu kan maksum, nggak ada masalah kan? Waduh, kau itu. Coba Karyana. Apakah Yesus melanggar hukum Taurat, Karyana? Parah Yesus ini. menyembuhkan di hari Sabat. Kalau Advent nggak boleh di hari Sabat melakukan Ibu Karyana, apa-apa. Ibu Karyana, shalom. Selamat Selamat siang. hari Sabat Bu. Selamat hari Sabat Bu. Selamat Sabat, Ya. Bro Vano. Hari Sabat Saya nggak katanya mau orang. apa sama Ibu Karyana. Sama Ibu Karyana. Karyana enggak. Wah, ya. Denom Advent itu katanya sok-sok keislaman, Karyana. Gimana, Karyana? Ini gereja Advent nih. Apa? Ini gereja Advent. Di bawah. Ini gereja Advent yang di depan Murni Teguh. Mentang-mentang Nababan itu makan babi terus menyalahkan yang tidak makan babi. kelihatan ya? Iya kan? Bukan. Waduh, parah kau Nababan. Bukan gitu. Bu, halo Bu, Bu Nggak Karyana. gitu. Sebentar Bu. Bu Karyana. Advent ini, orang Karyana. Advent ini akan dihakimi Tunggu dengan dulu. hukum Taurat. itu Itu yang kan, pasti. Karyana. Ibu Karyana. Gimana? Advent akan dihakimi dengan hukum Taurat. Bentar dulu Bukan Pak. bukan Izin diselamatkan dulu. oleh Yesus. Ini dulu. Gantian dulu. Ibu Karyana, apakah ada kita doa Rasul itu? Tapi kata-kata itu benar. Itu Nggak ada salahnya. sama kami nggak ada. Sedangkan hari Natal itu nggak ada sama kami karena nggak ada di Alkitab. Betul. Karyana juga enggak meyakini adanya Natal 25 Desember ya, Karyana ya. Yospen juga seperti Ya. itu. Ya. Gak ada di Yang benar yang mana sih sebenarnya Kristen ini? sesuai yang tertulis, Apa-apa? Bro.
Pokoknya yang makan babi ya Kristen, Bapak. Iya Pak Haji Beri. Lanjut. Aduh ini. Silakan lanjut. Kristen dengan Bapak ini sebenarnya denoknya apa? Bapak? Ini judulnya mustahil Tuhan mati. Benar. Mustahil Tuhan mati. Tuhan itu menjelma menjadi manusia 100% baru bisa mati. Itu udah betul. Nah, tuh kan yang mati berarti manusianya ya kan, Riana ya? Yes. Iya, bukan Tuhan berarti yang mati itu ya. Iya, benar. Nah, oke, silakan Bapak. Tuhan di perjanjian lama menjelma menjadi manusia. Ya betul lah, Tuhan itu kan gelar. Mana ada gelar yang mati? Lo gelar itu kan mesti ada sosoknya, nah Bapak. Waduh. Iya, sama aja. Itu ada mati guru. Guru itu Ibu Ani, guru. Yang mati itu guru atau si Ani? Si Ani yang mati, bukan guru. Iya, berarti kan Yesus kan yang mati. Gelarnya Tuhan kan? Gimana sih? Iya, tapi gelarnya kan nggak mati. Ya, tapi Yesusnya kan mati. Betul, Aduh. Yesusnya mati, tapi gelarnya nggak mati, tetap ada Tuhan. Waduh, gimana sih lo, wong sosoknya mati, fisiknya mati, gimana sih? Iya, tapi gelar Tuhan itu tidak akan bisa mati. Mana ada gelar yang mati? Ya lanjut dulu Bang Ardiansah, Bang Ardi, monitor Bang Ardi. Bang Ardiansah, Bunda Rama. Ya silakan Bang Vano, lagi Bang Vano, silakan, bukan lagi Bang Vano. Ustadz. Bang Vano. Bang Vano. Karyana. Ya silakan lagi. Ya, bentar. Ya, sama ibu Karyana nggak bisa lah Pak. Aku satu apa kami itu nggak bisa Pak. Kami ada Bang Pano ini ya Advent ya, Bang Pano ya. Iya. Yang benar itu yang masuk neraka itu, yang makan babi apa yang tidak makan babi, Pak Vano atau Karyana? yang makan babi lah. Karyana. Karena sudah dikatakan itu. Makan Ya, haram. silakan pakai data. Silakan pakai data. Ada di Alkitab. Imamat. Ukurannya sesuai yang tertulis di Alkitab, di Bible itu aja. Kondisikan dulu Bunda Rahma ya, Bunda Rahma, kondisikan dulu. Ya, silakan. Nabawan sama Pano atau sama siapa? Ayo, aku ini sebagai penengah aja ya. Ayo. Ada lagi di Yesaya itu. Yesaya 65 kalau nggak salah. Orang-orang makan mengasumsi itu, ya. Kalau udah dibilang haram ya haram lah. Nggak bisa lagi apa. Yesaya 66:17 itu pemakan babi akan dilenyapkan. Iya. Betul lah itu. Iya. Ya, siapa makan babi nih? Nababan. Masih makan babi. Nababan. Jangan begitu atau gak langsung apa ya ibu Bunda Ram hope dah dang bu songoniatong Dokter Eri. Bunda Rama. Riri, dari Dokter Riri, beliau dari Swiss. Dokter Riri. Dari Kenapa, Swiss, Bun? Karina. Sejauh orangnya, oknumnya tidak tahu bahwa itu salah, ya dosanya tidak ditangguhkan kepadanya. Tapi apabila kita sudah jelaskan berulang-ulang dan Dokter Riri. Kita bacakan di Bible, ya kalau dia melawan dengan kebenaran, ya dia baru dihukum Tuhan kelak di neraka. Berarti Nababan ini kan udah sampai kepadanya penyampaian data-data dalil, tapi dia masih makan babi berarti ya. Nababan inilah akan dicampakkan ke neraka. Ya kan Nababan? Oh Nababan. Wah dibagi-bagi semua donat, Masya Allah. Kata Karyana, kalau sudah sampai kepadamu pemberitahuan babi haram tapi kau masih makan, berarti kau menanggung dosanya. Di mana ada tulisannya babi haram? Nah, lanjut Bunda. Bacalah Imamat 11. Inilah
yang patut kamu makan, ini yang tidak patut kamu makan. Saya tidak berpegang kepada hukum Taurat. Sekarang kalau kalian berpegang kepada hukum Taurat sesuai imamat, jangan memotong tepian rambutmu. Orang Advent potong nggak? Kalau masih dipotong tepian rambut, udah murtad itu Advent. Ya. Jadi kalau berpegang kepada Jadi jangan hukum ambil murtad itu namanya. Ya, betul. Apabila Anda tidak berpegang kepada hukum Taurat, Tuhan di perjanjian lama yang memberikan hukum Taurat, apakah tidak sama dengan Tuhan di perjanjian baru? Nah, kalau secara yang tertulis di dalam kitab perjanjian lama itu 10 perintah Allah yang dituliskan di 2 loh batu oleh jari Allah. Nah, sisanya 613 hukum mispot itu antara Musa dan tua-tua bangsa Israel. Ngadi-ngadi Advent ini. Di mana di perjanjian, di luar perjanjian hukum Taurat? Di perjanjian baru dikatakan berubah perjanjian hukum Taurat. Di perjanjian lama di mana? Nggak ada. Hukum yang diberikan oleh Allah itu hanya di 2 loh batu itu yang ditulis oleh jari Allah. Cuman itu. Iya, maksud saya kapan? Nggak ada lagi yang turun dari atas. Nggak ada lagi yang turun dari Karyana Allah. kasih Matius 5 kasih, Matius 5 17. Kasih tuh. Kita lagi cerita Musa, ngapain di Matius emangnya ada Musa? Ngadi-ngadi, comot-comot ayat. Kau mau kalau mau menjawab perkataanku, jawablah itu dari mulai Kejadian, Keluaran, Bilangan, Imamat, Ulangan. Musa mengeluarkan 5 kitab. Kenapa tariknya dari Matius? Jauh kali. Emang sejaman Matius sama Musa? Bumi mengingatkan kepada kita supaya jangan kita mengabaikan hukum Taurat dan kisah para Yesus nabi. itu menggenapi hukum Taurat. Kalau kau ngerti, Yesus itu menggenapi hukum Taurat. Menggenapi Hukum itu Taurat maksudnya adalah bayang-bayang. Hukum Taurat adalah bayang-bayang dari keselamatan. Maka Yesus yang mati di atas kayu salib dan bangkit itu menggenapi hukum Taurat. Makanya saya tanya sama kamu tadi, Pano, Yesus membawa hukum apa? Menggenapi itu maksudnya gimana? Coba dulu apa? Oke. Jawab. Hukum Taurat adalah bayang-bayang daripada kedatangan anak domba Allah, yaitu Yesus Kristus. Nah, sesudah kedatangan Yesus Kristus, kematian dan kebangkitannya itu menandakan bahwa hukum Taurat itu sudah digenapi. Oke. Karena Makanya kita saya bilang tadi, Yesus, Yesus panjang, Pak. Tadi kau panjang, aku diam. Sabar kau. Makanya aku tanya tadi. Makanya aku tanya, Yesus datang membawa hukum apa? Hukum yang utama dan terutama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu dan segenap kekuatanmu. Kasihilah sesamamu manusia seperti mengasihi dirimu sendiri. Gak ada lagi hukum Tauratmu itu. Ya sudah. Karena sunat tidak menyelamatkan. Biar jelas. Apa? Jangan terlampau panjang, nggak tahu nanti nggak dapat kita poinnya di situ ya. Kau panjang-panjang dari tadi nggak ada poinmu. Kamu bilang tadi menggenapi itu sudah tidak lagi ini hukum Taurat ya, perjanjian lama gitu ya, betul? Iya betul lah. Emang Abraham kenal hukum Taurat? Mana kenal Abraham hukum Taurat? Nggak usah. Tanya jawab kita ini. Tanya jawab kita ya. Oh, mau kau tiktokan sama aku? Ayo tiktokan sama aku, ayo. Apa mau kau bilang? Tenang dulu, santai, jangan emosi, jangan darah-darah panas, nggak boleh. Karena kita nggak ada yang darah panas. Darah panas dari mana? Ngapain di TikTok ini darah panas? Saudara semuanya ini walaupun berbeda. Kalau waduh fisik, nggak boleh di sini, di luar sana itu waduh fisik. Kalau di sini nggak ada adu fisik, Pano, nggak ada adu fisik. Adu pikiran cerdas ini ya. Otak cerdas, oke? Ya, silakan. Jadi kamu bilang tadi menggenapi itu adalah kan
Tuhan Yesus mengatakan ini ya, datang dia untuk menggenapi. Nah, arti ketika Bapa mengartikan itu, perjanjian lama tidak diikuti lagi, tetapi ada perjanjian baru, ya. Tetapi Itu namanya framing. Kau nggak gitu, itu framing. Hukum Taurat, semua kitab perjanjian lama tidak semua bercerita hukum Taurat. Memang kau Nivano nggak ngerti, kau diam aja. Oh, berarti dipilih-pilih gitu, dipilih-pilih mana yang bagus ya, mana yang enak. Apakah di Yesaya berbicara hukum Taurat? Tunggu. Tidak semua kitab bicara hukum Taurat. Yang ada itu kitab Musa, Kejadian, Keluaran, Bilangan. Jadi jangan ngarang kau. Bukan ngarang ini Pak, ada datanya, ada dalilnya. Saya bawakan dalil. Sekarang aku bilang gini, penulisan hukum Taurat itu di mana? Aku tanya sama kau, Vano. Santai dulu Pak. Aku tanya sama kau, kita tes ilmu, kan nggak ada tes ilmunya kita. Di mana penulisan hukum Taurat? Nah, di perjanjian lama. Nah, tanya. Pak, di mananya? Di perjanjian lama, aku bilang sama Iya, di mana? Perjanjian lama banyak. Di mana perjanjian lama yang di mana? Itu PR-mu. Makanya kau nggak ada ilmu kau bicara sama aku nggak ada ilmu, kau cari yang lain aja. Enggak, sebentar. Kalau aku nggak ada data, modal congor, nggak usah ngomong sama aku. Enggak. Kalau enggak sanggup kamu mendengar. Di mana tertulis hukum Taurat di dalam perjanjian lama? Aku tanya sama kau. Begini Pak. Dengarkan aku dulu, Pak. Nggak mampu kau kan? Bilang dulu kau nggak mampu, nggak tahu bilang. Bisa di mute dulu, host. Sebentar dulu. Karena dia ini nggak mau. Aku di mute. Kau ilmumu nggak ada kok. Bisa, host. Di mute sebentar dia. Lah ilmumu yang kau jawab. Begini, dengarkan dulu. Ya kau jawab di mana hukum Taurat dalam perjanjian lama? Itu di mana? Kalau dari kebenaran, berarti kamu harus framing modal congor, nggak bawa data. Baban, Keluaran 20. Yang nggak bawa data, ngapain kita bicara orang nggak bawa data? Yang kutanya kan si longor ininya, nggak ada ilmunya. Keluaran 20. Jangan aku kan bertanya sama dia. Aku bertanya sama dia. Dia nggak ngerti si Pano ini. Jangan dibantu. Kalau dia dibantu berarti menandakan dia nggak punya ilmu. Belum dia baca itu. Di sini yang debat-debat. Iya, dia yang mau katanya pengetahuan. Forum bukan debat kata kusir. dia. Forum ini bukan debat kusir kalian. Jadi begini, ya. Yesus mengatakan ini ya. Di Matius 5 ayat 17 sampai 19. Yesus ada nggak di perjanjian lama? Cuma baik-baik. Yesus ada nggak di perjanjian lama? Itulah kau modal congor lu aku bilang. Karena kamu tadi nggak ada lagi itu, kamu bilang tadi. Yesus ada nggak di perjanjian lama, Vano? Ada. Sosoknya ada. Ada nggak Yesus di perjanjian lama? Panu nggak bisa jawab. Mana bisa sih Panu jawab? Gak ada ilmunya, udah bilang. Di perjanjian lama Yesus tidak ada disebut di situ namanya Yesus. Betul. Gak ada Yesus kan? Betul. Ya sudah, itu harus kau jawab itu dari tadi. Nah, jadi kamu ini pengikut siapa sekarang ini? Saya tanya dulu kalau begitu. Aku bingung sama kamu ini. Jangan-jangan ini kau kan lagi bicara hukum Taurat kan? Bicara hukum Taurat itu bicara Allah dengan Musa. Jangan kau tambah-tambahin. Kau comot ayat dari sana, comot dari ayat dari sini. Hukum Taurat tercatat di mana? Kau aja nggak tahu. Oke, saya bawakan dalil kalau begitu sama kamu. Dari apa ini? Bawa dalil. Oke, ya kalau memang itu permintaanmu kepada saya, bila seandainya udah panjang kali pun, udah jelasin aja panjang kali ceramahmu. Dengarkan dulu, bila seandainya kamu tidak melakukan ini nanti, astaga panjang kali lah. Komal ya. Keluarin aja datamu, udah keluarin aja datamu, jangan mau congor kau. Oke. Gimana masih bertanya sama Google? Apa Google? Ini Alkitab ini loh. Ini Alkitab kita buka. Iya baca lah. Ya di mana?
Buka Alkitab saya apa on cam dulu. Apa kau kira nanti apa aku main-main Ya Google? bacalah, mau tahu aku di mana ada hukum Taurat di Kejadian? Congor aja kau. Nah. Kita harus jelas. Harus jelas. Ini Iya, biar jelas yang ada kau malu sendiri itu nanti. Mana ada hukum Taurat di Kejadian? apa malu? Kalau memang itu dalilnya tercatat, tertulis, nggak ada malu. Ya. Ini Alkitab ya, ini Alkitab ya. Itu yang saya apa ya? Bukan HP atau laptop ya. Oke ya? Nah, oke, sudah. Saya bukakan sama kamu. Kalau ada kamu lakukan ini berarti kamu pengikut pencipta langit dan bumi. Kalau tidak, nggak usah. Kamu lagi apa? Kejadian 17 ayat 9 sampai 14. Ada kamu lakukan atau kalau tidak ya berarti kamu Nanti dulu, di itu hukum Taurat atau perjanjian? Bukan, kau nggak ngerti, biar ku jelaskan sama kau. Enggak usah. Diam dulu. Itu tentang perjanjian sunat antara Allah dengan Abraham. Nggak, bukan hukum Taurat itu. Aduh, modal congor memang. Diam dulu, santai kita. Ya santai lah, Vano. Ya santai lah, Vano. Emangnya kau budaknya Abraham? Ada di sini tertulis. Makanya dengarkan. Iya, itu tertulis untuk Abraham dan keturunannya dan budak-budak beliannya. Itu tertulis. Emangnya kau anaknya Abraham, kau keturunannya? Iya, dengarkan. Jangan, iya dengar, itu bukan hukum Taurat, makanya aku bilang, udah congor aja manjang kau. No, inilah nggak mau menerima kamu. Orang asing di sini yang dikatakan apa? Makanya Kau kamu tanya dengar. semua orang Kristen, kau tanya semua orang Kristen, bahkan pendeta Adventmu kau tanya. Kejadian 17 bukan hukum Taurat. Di sini nampak orang-orang pengikut Yesus, ya jujur. Di sini Bukan jujur, kau yang nggak ngerti, kasihan aku. Biar aku jelaskan sama kau. Kejadian 17 itu berbicara perjanjian sunat antara Allah dengan Abraham dan bangsa Israel. menolak. Bukan hukum Taurat, ngadi-ngadi kau. Jangan andalkan pikiranmu itu saudara kepada dunia ini. Kenapa? Kena kutuk kamu dah. Sama pencipta langit dan bumi. Yesus dia mengatakan, "Nyala daripadaku. Saya enggak mengenal engkau, pembuat kejahatan." Karena enggak ada saya ajari itu. Nah, itu nanti jawaban Yesus. Ya, ketika kamu apa? Ya, macam begini kamu sama Yesus, mampus-mampuslah kau. Maaf. Ya. Karena bukan itu yang dihendaki Bapa, hanya melakukan perintahnya. Kamu lakukan itu, ya udah. Baru berkenan di hadapannya. Sujudlah kamu. Bicara apa lah kau ini panjang kali. Lakukanlah haram bagimu, ya supaya jangan najis kamu. Tapi kamu menolak. Belas kasihlah. Di mana ayatnya? Itu bicara perjanjian sunat. Bisa langsung datang pada. Yang benar lah kau kalau diskusi, datamu jelas. Yang saya tanya, macam mana bisa kamu Kau tanya pendetamu, Pano. Kau tanya pendetamu, apakah kejadian 17 itu hukum Taurat? Pendetamu aja pasti bilang tidak. Orang ini gimana, Hos? Bisa di meeting nggak? Bukan, kau nggak ada ilmunya. Mana bisa aku diskusi sama orang nggak punya ilmu? Ilmu? Gimana ilmumu? Ilmu kau macam mana? Coba. Nah, Kamu hukum saya Taurat tanya. itu tertulis, setelah dikeluaran lalu diungkapkanlah itu di imamat. Bukan itu dulu saya tanyakan kau. Kau aja nggak ngerti hukum Taurat itu apa, ngadi-ngadi kau. Adpen ngarang kau. Sekarang
berdasarkan mana? Saya tanya dulu ini perlu ini. Berdasarkan dari mana kamu ini bisa menyampaikan firman Tuhan tanpa mengikuti syaratnya? Saya tanya. Syarat apa? Selamat siang, shalom. Kenapa bisa Shalom, shalom. Waalaikumsalam. tanpa syaratnya? Coba Katanya tuh, dulu. suaranya jangan di kayak efek kayak gitu tuh. Alnar, silakan. Ya silakan, Pak Kalau Fano. Ya. kamu sanggup dan bisa menyampaikan firman Tuhan atau bertanya, berarti harus ada berdasarkan mengikuti syarat. Apa itu? Ini semua syarat, ketetapan sama penciptaan. Bukan, itu bukan syarat. Boleh kamu. Aduh, Fano, pasang ilmumu baik-baik ya. Aku ajarin kau sebagai Advent ya. Aku ajarin kau sebagai Advent ya. Kau bila perlu kau panggil gurumu ke sini. Kejadian 17 itu berbicara perjanjian antara Allah dengan Abraham, keturunannya, budak-budaknya dan budak-budak beliannya. Itu bukan hukum Taurat. Orang asing. Aduh. Orang asing kan? Orang asing. Betul? Tapi itu bukan hukum Taurat. Kau akui dulu itu bukan hukum Taurat. Ini loh kamu. Lebih banyak. Itu hukum Taurat bukan. Kebijakan. Kebijakan apalagi kau ceritanya. Malu-maluin aja kau. Yang kalian mau bahas apa ini, bro? Bro, apa yang kalian bahas apa? Boleh saya bertanya kepada Bang Suma? Suma, boleh saya bertanya sama Anda? Sebentar dulu, jangan ke Islam dulu lah loh. Ini kontak aja sama. Iya, ke Fano dulu. Itu Fano itu nggak ngerti itu. Masih beribadah. Iya. Sama kita dulu. Gak usah campur baur dulu. Orang Muslim. Cuma lagi ibadah dia. Kalau kita Kristen, kita luruskan Kau dulu bukan ajaran. Kristen, kau Advent bukan Kristen kau. Ngadi-ngadi kau. Kita luruskan dulu. Advent itu bukan Kristen. Sebentar dulu. Karyana, Advent itu bukan Kristen. Karyana. Bukan, aku yang bilang Advent bukan Kristen. Pengikut Kristus. Gimana sih? Kata Karyana itu selalu keluar di sini nama banyak yang terpanggil tetapi sedikit yang terpilih. Nah yang sedikit itu Advent kata Karyana, ya kan? Dalam apa Nababan? Dalam apa, bro? Iyalah. Kalau aku pengikut Kristus, Advent itu bukan pengikut Kristus. Ngeri kamu ini saudara ya. Oke lah terserah. Gak apa-apa, dibuktikan aja. Buktinya apa? Nababan, buktikan. Buktinya bisa makan daging babi. Itulah pengikut Yesus. Maka berbicara iman. Kalau kamu berbicara makan daging babi, coba kamu buka di Sunan Abu Daud 3342. Coba kau buka. Muhammad mengizinkan makan babi. Di mana? Waduh, kau ngadi-ngadi aja. Kita Kristen ya, maaf aja. Assalamualaikum maitata. Wadda bawalah ini sudah di situ kan. Aduh, kau itu polemik terus. Kristen sama Kristen ini jangan ke Islam dulu. Bawa aja si Alto itu. Iya, jangan ke Islam dulu nanti. Si Pano ini dulu dijelaskan dulu, diluruskan dulu si Pano ini. Coba jangan kasih efek ketawa lah, beban, nggak elo lah. Biar jangan serius kali. Apa ini serius-serius? Lanjut, Karena lanjut dulu, Karena lanjut. Bagus sekali lah kalau diluruskan aku, asalkan benar ya ada dalilnya ya. Kalau nggak ada dalilnya ya gimana kamu meluruskan aku nanti, ya kan? Ya, Jangan sekarang terbalik. yang kalian bahas apa? Membedakan hukum Taurat, ya kan? Yang diperintahkan Tuhan langsung. Hukum Taurat itu ada berapa macam, ya kan? Berapa jenis? Bukan itu tadi apa? Ini yang Jadi apa yang dikatakannya dibahas? tadi Ibu Karyana, Advent itu bukan pengikut Yesus atau Kristen katanya. Nah, coba dijelaskannya macam mana orang-orang pengikut Yesus itu, sifat-sifat orang-orang atau ajaran di ajaran Kristen dan
yang dia katakan ini Advent bukan Kristen atau pengikut Yesus. Coba biar dia jelaskan dulu itu. Baik. Dan itu yang dibahas. Siapa yang jelaskan? Dia apa saya? Di waktu sama mereka dulu, host. Silakan Mereka Bapak. mereka. Di mana kesesatan Advent? Coba jelaskan. Ya, barang siapa yang percaya kepada hukum Taurat akan dihakimi sesuai dengan hukum Taurat. Barang siapa yang percaya kepada Yesus, ia menerima sukacita, damai sejahtera, dan kasih karunia, yaitu keselamatan. Bapak, kamu nggak lihat perkataan Yesus, aku datang tidak menghilangkan Mana Taurat dalilmu? itu kan? Dalilmu mana? Dalilmu tertulis di mana? Bacakan. Bapak pakai data lah, Bapak, kalau itu. Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Itu 10 puang. Oke. Oh, Paulus. Efesus 2. Nah dulu nih, percaya nggak Advent sama Efesus? Percaya. Nah itu si Pano nggak percaya, gimana pula ini? Efesus 2 Advent yang ayat benar? berapa? Nama Ban? 8 sampai 10. Oke. Ya, kita baca ya. Semuanya adalah kasih karunia. Ayat 8 ya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Elohim. Betul. 9. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Elohim, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Elohim sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ini pengertiannya menurut kamu bagaimana, Nababan? Hah? Apa itu kasih karunia itu? Macet. Kasih karunia itu apa? Ya, udah meninggal dia. Woi. Halo, kedengaran nggak sih suaraku? Dia nggak bisa bedakan, ya. Yesus membawa kasih karunia, Musa membawa hukum Taurat. Oi, udah meninggal dia. Mana nih? Bilang aja jaringannya, Bu, bukan meninggal. Jaringannya kurang bagus. Itulah kata-kata halusnya. Bukan badannya meninggal, bukan badannya, pengertiannya udah meninggal. Imannya. Mana sih? Iya, jadi itu dikatakan Bro Vano, kasih karunia itu kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil dari usahamu. Artinya gini, kalau dihitung dari penurutan kita setiap hari melakukan dosa, nggak layak kita selamat. Tapi dengan dia karunianya, yaitu dia disalibkan untuk manusia. Sia-sialah pemberitaan. Hanya mengimani saja dia. Mengimani saja dia. Ya, namun di sini dikatakan bukan berarti kita itu bebas melakukan dosa. Kita berusaha keras untuk tidak melakukan dosa, namun tidak ada yang semua punten 5. Nggak ada yang punten 10. Menghindar ya. Iya, nggak boleh. Gimana? Sorry. Anakku lagi ribut. Gimana tadi? Oh iya. Baik kali gayamu. Pura-pura anak. Anakku lagi ribut. Mana ada ku dengar anakku ribut berantem. Aduh. Apa katanya menuruskan apa keturunan? Meneruskan keturunan apa aja kau bilang, Vano? Gosok gigi dulu kau. Nah, gimana tadi?
Coba ini yang ayat 8 tadi. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Ya, kamu diselamatkan oleh imanmu. Itu imanmu itu, perbuatanmu itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Elohim. 9. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Oh, aku udah nggak makan daging babi. Aku sudah menurut semua hukum Taurat. Nggak ada. Jadi sempurna. Nggak ada hukum Taurat itu menyelamatkan. Nggak ada. Nah Baban ini jelaskan dulu menurutmu apa arti perkataan itu. Silakan. Oke. Efesus 2 ayat 8 sampai 10 itu menyatakan bahwa keselamatan itu adalah pemberian daripada Elohim. Itu bukan karena usahamu, bukan karena perbuatanmu, termasuk usaha dan perbuatanmu melakukan hukum Taurat. Bukan. Di situ dikatakan pemberian Allah. Karena sesuai dengan Roma 2 ayat 12. Barang siapa yang percaya kepada hukum Taurat, apa tuh pemberian? Kasih karunia itu apa? Pemberian daripada Elohim. Iya, apa? Berupa apa? Keselamatan. Iya, apa? Pakai apa dia kamu diselamatkan? Dengan matinya Yesus di atas kayu salib, mengalahkan maut sesuai dengan 1 Petrus 3 ayat 19, bangkit dari antara orang mati dan naik ke sorga. Betul. Sekarang pertanyaan. Itu sudah betul. Itu sudah betul. Pertanyaan. Pemberian dengan matinya Yesus di kayu salib. Pemberian. Apakah menurut Anda ya, pemberian itu kita jadi bebas dari hukum Taurat? Boleh berzina, boleh berdosa, boleh melakukan apa saja. Oke, tolong bacakan Roma 2 ayat 12. Dong, Roma 2 ayat 12. Baca ya. Sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat, dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Nah, siapa ini yang dimaksud? Apakah kita ini harus melakukan hukum Taurat? Oke, barang siapa yang percaya kepada hukum Taurat akan dihakimi menurut hukum Taurat. Itu isi ayat itu. Jadi kalau nggak percaya berarti dia nggak kalau dia nggak percaya hukum Taurat nggak dihakimi. Enggak, menurut kasih karunia itu kata Alkitab. Berarti ada di luar penurutan hukum Taurat. Yang nggak percaya hukum Taurat dia tidak dihakimi. Jadi begini, hukum Taurat itu sungguh botol. Hukum Taurat itu diturunkan untuk menjadi sebuah hukum bagi bangsa Israel. Kepada bangsa Israel itu tidak ke semua, hanya kepada bangsa Israel. Buset. Iya dong. Dibilang sama Abraham turun temurun. Kenapa dikatakan kepada Abraham turun temurun? Mana ada hukum Taurat zaman Abraham? Ngadi-ngadi. Kepada Musa juga dikatakan turun temurun. Lah, Musa sama Abraham memang sejaman kan? Tidak. Janganlah ditambah-tambahin Alkitab tuh. Oh, jadi Abraham gak ada kaitannya dengan Musa. Aku bertanya sekarang, hukum Taurat diturunkan kepada siapa? Kepada Musa dan keturunannya. Apakah Musa dan Abraham sejaman? Tidak sejaman, tapi nggak ada kaitannya menurutmu. Lah, apakah Abraham menjalankan hukum Taurat? Oh, jadi Tuhannya Abraham dengan Tuhannya Musa berbeda? Aku tanya, dijawab. Apakah Abraham menjalankan hukum Taurat? Menjalankan. Dari mana? Hukum Taurat diturunkan kepada siapa? Nah, hukum Taurat di zaman si Adam apa? Hukum Taurat diturunkan kepada siapa? Kau nggak kenal hukum Taurat itu apa? Yang mana itu dulu berapa macam hukum Taurat? Advent ini ngadi-ngadi. Zaman perintahnya berbeda. Aku tanya sama kalian jawab jujur. Apakah Abraham dan Musa itu sejaman? Kalau tidak sejaman, Tuhannya berbeda. Apakah Abraham dan Musa sejaman? Kau tanya anak TK semua tahu itu tidak sejaman.
Nah, apakah Abraham yang menerima hukum Taurat itu Musa atau Abraham? Kenapa dia bertanya demikian? Nggak ada ilmu kalian ini Advent. Coba kalian panggil Advent yang lebih pintar lah. Coba Advent yang lebih pintar. Coba. Ngerti apa-apa kau? Asumsinya. Makanya dia bilang boleh makan ini, boleh makan itu. Aduh, Vano, ilmumu nggak ada, Vano. Aku tanya tadi, aku tanya sama kau, siapa yang menerima hukum Taurat? Karena tidak sezaman, berarti nggak ada ilmumu. Ilmu kalian berdua nggak ada. Di mana ada di kejadian hukum Taurat? Adik-adik kalian. Hari makan ini dan itu boleh-boleh saja. Kenapa? Karena nggak sezaman. Kita kan nggak sezaman. Abraham dan Musa tidak sezaman. Yang menerima hukum Taurat itu Musa. Jangan longor-longor kali. Saya mengerti apa yang ada di kepala Anda. Saya mengerti. Saya sudah saya baca. Jujurlah kau jawab. Kepada siapa diturunkan hukum Taurat? Padahal kalau kamu kepada siapa diturunkan hukum Taurat? Vano, yang cerdas. Vano, kalau cerdas kau, kepada siapa diturunkan hukum Taurat? Ya, oke. Kepada siapa diturunkan hukum Taurat, Vano? Sama Musa. Oke. Kepada siapa diturunkan hukum Taurat? Saya tanya. Orang menerima itu adalah Musa. Musa. Apakah Musa dan Abraham sezaman? Tidak. Tidak. Apakah Abraham tahu yang diterima oleh Musa? Pada waktu itu tidak tahu, tapi mungkin ada berbeda lagi. Pada waktu kapan lagi dia tahu? Memang aneh-aneh kalian Advent ini. Jika langit dan bumi memperlihatkan atau mengilhamkan. Di mana langit dan bumi memperlihatkan? Udah ngarang-ngarang kau, nggak ada ayat Alkitabnya itu. Ngarang-ngarang aja Advent ini. Jadi dari mana? Coba kasih Advent yang lebih pintar lah, jangan Advent yang longor-longor begini ya. Saya tanya kalau apa? Saya tanya kamu lah kalau begini penjelasanmu. Dari mana tahu Anda semua terjadinya di dunia ini sebelum ada dunia ini? Dari mana? Berdasarkan dari mana kamu? Karena Musa bertemu dengan Allah di Gunung Sinai. Memang longor kau, longor aku bilang. Itu aja aku tanya. Kamu selalu apa? Yang mengelak. Yang kau bilangnya kejadian 17 Abraham bercerita hukum Taurat. Di mana ayatnya? Longor kali Advent ini. Ya, siapa sebenarnya ini host? Si Major ini atau siapa ini? Si Major ini atau siapa? Bukan Major ini. Major lebih cerdas. Major kan? Bukan. Major lebih cerdas. Jadi gini. Cerdas, berarti dia bodoh. Cerdas Major. Kalian berduanya longor. Dengar. Kenapa longornya kalian? Gak ada ilmu. Nababan, berarti boleh mencuri ya? Kalau nggak mengimani mencuri, ini kan di hukum Taurat Musa, kan dikatakan jangan mencuri. Berbeda zamannya itu di Musa dengan zamanku. Zamanku sekarang boleh mencuri karena aku tidak percaya hukum Taurat. Betul? Kau bisa membedakan nggak mana yang maju ke depan, mana yang mundur ke belakang? Aku Musa. Gak jujur dia. Longor kau, gak longor. Jujurlah padaku. Bukan, aku membawa dalil. Karena kalian bilang kita sayang ini itu memutar-mutar. Karena kalian bilang Abraham menerima hukum Taurat. Jujur aku jangan dimundur-mundurkan. Jadi Abraham tidak menerima hukum Taurat. Aku tegaskan sama kalian berdua yang longor ini. Abraham tidak menerima hukum Taurat. Hukum Taurat di zaman Abraham apa? Hukum di zaman Abraham apa? Hukum di zaman Abraham. Mana ada hukum di zaman Abraham, longor? Setiap zaman ada hukumnya. Di mana ada hukumnya? Kain dan Habel pun membunuh. Nggak ada hukumnya di situ. Itu melanggar hukum. Dia membunuh, nggak boleh membunuh di zaman itu. Di mana hukumnya? Bacakan di kitab Kejadian di mana hukumnya? Ada di situ perjanjian kekal antara Abraham dengan Tuhannya, Nababan. Ini saudara-saudara. Kasian banget ini Nababan, longor banget ini. Loh. Ayo kita mencuri yuk. Orang beda kok zamannya. Zaman Musa itu. Sini loh. Ayo kita mencuri. Dulu tua mah bentar dulu baru datang kan. Santai. Biar diteruskan dulu. Orang Jawa kayaknya dia mengerti itu apa ya.
Iya, maksudnya Bu Kadiana dilanjutkan dulu biar nggak kepotong-potong. Sebentar, Pak Beban. Ya, silakan Bu Kadiana. Ya, jadi kesimpulannya itu Abraham berbeda dengan zaman, menurut dia ketika Abraham punya hukum di saat itu antara lain bersunat, inilah yang kau lakukan turun temurun. Di zaman Musa dikatakan nggak boleh berzina, nggak boleh hormatilah ayah ibumu, jangan bersaksi dusta, ada 10 hukum Taurat dituliskan oleh Tuhan sendiri. Nah, di zaman sekarang kita nggak perlu itu. Boleh mencuri, boleh berzina, boleh Ini semuanya. Ini sudah framing. Tapi beda zaman. Jadi Sudah framing. beda zamannya. Kan dibilang Aku jelaskan kepada kalian berdua yang longor ya. Aku jelaskan sama kalian berdua. Diam dulu kalian. Aku jelaskan sama kalian. Aku tadi berbicara karena dalil Advent membawa hukum Taurat pada Kejadian 17. Saya dengan tegas menyatakan Abraham tidak pernah menerima hukum Taurat. Iya, belum ada diturunkan pada saat itu. Belum. Abraham tidak pernah menerima hukum Taurat. Kalian setuju nggak? Bertahap. Nggak ada bertahap hukum Taurat. Longor kali kau. Diajarin apa kau sama pendetamu? Di mana ada bertahap hukum Taurat? Dengar, kau bilang tadi di Roma 2 ayat 12. Ku baca ya. Sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa. Ya. Lanjutkan binasa dengan lanjutkan dengan kau potong ayatnya longor. Iya, sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa. Tanpa hukum Taurat dan semua orang yang berdosa. Jangan gitu bacanya, salah kau baca kitab itu. Kulangi. Jangan kau potong-potong, longor jangan dipelihara. Bukan cara bacanya salah, Pano. Belum ada berhenti di situ. Memang longor-longornya Advent nih. Orang-orang bebal begitu, susah menerima Baca ya. kebenaran. Aku baca ya, karena kata dia kalau kita tidak meyakini hukum Taurat, tak perlu dilakukan. Boleh mencuri. Besok aku mencuri berzina. Di mana ayatnya begitu? Tadi kan tidak baca Roma 2 ayat 12. Longor kali kau. Baca dulu yang benar. Enggak sejaman. Macam mana? Aku bicara Pano karena kau bawa di kitab Kejadian. Aku mengobati longormu bahwa Abraham tidak mengenal hukum Taurat. Sudah kan Yesus zaman dia sama Musa. Longor kau. Macam mana? Aduh, Gini loh teman-teman, emang hukum Taurat itu opo toh? Orang ngerti toh kok. Hukum Taurat itu artinya perintah. Gimana kok nababan ini? Itu perintah, itu artinya Taurat. Taurat pertama yang dikeluarkan, yang diperintahkan itu di mana coba? Di zaman Eden itu Taurat pertama itu diberikan kepada siapa? Di mana kau belajar hukum Taurat pertama, hukum Taurat kedua? Semua perintah Coba itu kau buka arti Taurat itu artinya apa kok? Artinya perintah. Taurat perintah pertama itu kepada Hawa, nggak boleh menyentuh buah, itu Taurat pertama. Oh, kamu nu nggak paham tentang Taurat Di ternyata. mana ayatnya? Jangan kau tambah-tambahin. Kamu tahu arti Taurat nggak ya? Arti Taurat itu adalah perintah. Gimana sih kamu? dia itu. Belum tahu Taurat dia itu artinya perintah. Kau buka kamu saja dulu, kamu artinya Taurat itu apa? Perintah Orang itu nama kitab Taurat. Orang ngerti kau ini. Kau yang nggak ngerti Orang bicara ngerti hukum arti Taurat ini. itu. Arti Taurat itu perintah, Thomas. Gimana? Astaga Tuhan. Belajar lagi yang kau mana? nih. Kalau nggak ngerti Kau kau yang buka. belajar lagi. Kau buka tuh kamus tuh. Arti Taurat itu apa? Arti Aku Taurat nggak coba. butuh kamus, aku butuh ayat. Aku nggak butuh Enggak, kamus. kamu buka dulu arti Taurat apa? Buka dulu bahasa Indonesia yang benar kau ini. Nggak tahu Apa arti yang Taurat benar? ini. Ngoco saja kau ini. Belajar Sekarang lagi. pertanyaannya. Belajar lagi mas. Arti Pertanyaannya. Taurat itu apa? Kau yang belajar dulu. lagi. Aku nggak perlu belajar. Udah pintar aku. Boleh saja. Apa arti Taurat? Aku tanya. Apa arti Taurat? Nah, Kau jawab. sekarang aku tanya Aku sama kau. tanya arti Taurat itu Sekarang apa? aku tanya sama kau. Kau menjalani hukum Taurat enggak? Enggak ngerti kau ini kan? Enggak, kau menjalani hukum Taurat enggak? Gimana Kau jalanin ini? enggak hukum Taurat? Aku tanya lu sama kau jalanin enggak hukum Taurat? Jadi gini, hukum Taurat itu adalah perintah. Kau
menjalani tidak hukum Taurat. Aku tanya, kau menjalani hukum Taurat? Ini nama ban ini orang ngerti apa? Bukan, kau menjalani nggak hukum Taurat? Jalani, kita manusia itu harus berusaha jalani hukum itu perintah harus belajar kita teladani jalan kehidupan kau potong nggak tepian rambutmu? Perintah itu banyak di dalam tepian itu banyak di dalam perintah. Jadi perintah itu namanya Taurat. Hukum 10 perintah juga dibilang Taurat. Nggak paham Taurat ternyata si Nababan ini nggak ngerti apa-apa tentang Bible ini. Aku bertanya, kau jalanin Kau hukum Taurat? buka dulu kamus arti Taurat itu apa? Aku nggak perlu artinya. Nggak perlu artinya gimana ini? Lah, aku bertanya sama kau, yang menerima sebentar. Yang menerima 10 hukum Taurat dan 613 hukum Misbot ambil siapa? ambil buku, baru kau cari tahu itu Taurat itu artinya apa. Bukan masalah. Aku nggak penting artinya. Gimana kalau bukan masalah, gimana otak kau ini? Gini, kau pasang otakmu baik-baik. Kamu cari tahu dulu artinya, masa kau bilang nggak perlu artinya gimana? Nggak maju-maju. Kau yang nggak maju-maju. Ya kau nggak maju-maju. Kau nggak ngerti, kau bahas-bahas Taurat. Gimana? Apakah yang diterima oleh Musa diterima oleh Abraham? Aku tanya sama kau. Ya berbeda perintah gini loh. Berbeda. Gini, kamu otakmu kebuka begini loh sini. Itu perintah tentang Adam dan Hawa itu berbeda. Kepada Abraham juga berbeda. Aku tidak berbicara perintah. Kepada Musa juga. Aku tidak berbicara perintah yang lain. Iki mana kau iki? Iki. Kami bukan bicara perintah. Itu Mas piye. Kami bukan bicara arti, bukan bicara perintah. Kamu yang nggak ngerti apa-apa, ilmumu nggak ada. Tadi kau bilang Torah itu nggak perlu artinya opo. Gimana kau iki? Sekarang begini, diskusinya loh yang ditindaklanjuti. Bang Ardi, Bang Radasa, moderati. Biar satu. Iya, siap. Begini Bang Tuama dan Bang Nababan ini kan sebenarnya sama-sama Kristen gitu kan. Makanya kenapa dikatakan abang dan abang juga berdebat, karena memang ini bukan ajaran yang untuk abang sebetulnya, karena ajaran ini kan untuk orang Yahudi kan gitu kan. Tapi kan ini kan istilahnya kan gampangnya bahasa gaulnya itu kan pegel ya Ustaz Arif ya, bahasa gaulnya pegel ya, pegel penumpang gelap gitu kan ya Ustaz Arif ya. Mohon maaf itu kan memang begitu ya. Betul ya, pasti betul, nggak mungkin salah. Tapi nggak apa-apa, kita diskusikan. Saya minta tolong jangan potong-potong yang Bang Nababan sama Bang Tuama. Sekarang saya kasih kesempatan dulu untuk Bang Nababan dulu karena beliau open mic untuk menarasikan sesuatu dulu. Terus kemudian nanti ditanggapi oleh Bang Tuama. Gimana? Sepakat ya? Sepakat ya? Terima kasih. Oke, lanjut. Asal yang benar. Nanti kalau misal salah nanti menurut Bang Tuama dibantah aja sama Bang Tuama. Gitu ya, enak kan? Gitu ya? Boleh. Oke, silakan Bang Nababan. Yang saya bicarakan dari tadi dengan si Vano dan ibu siapa tadi itu saya nggak tahu namanya. Jadi kita berbicara tentang kitab imamat, hukum Taurat yang diturunkan kepada Musa, yaitu yang saya katakan di dalam kitab Keluaran, yaitu 10 perintah Allah yang dituliskan oleh jari Allah sendiri. Nah, yang berkembang menjadi 613 hukum Misbot, yaitu hukum untuk bangsa Israel, bukan untuk yang lain, hanya untuk bangsa Israel. Karena nama Allah juga Pentagramaton itu hanya untuk Allah bangsa Israel, bukan untuk yang lain tuh. Di situ membedakan antara bangsa Israel dengan bangsa-bangsa yang lain. Nah, apakah Abraham menerima hukum yang sama dengan Musa? Tidak, saya katakan tidak. Makanya saya tegaskan tadi, Abraham tidak menerima hukum Taurat dengan maksud dan tujuan yang diterima oleh Musa. Abraham tidak menerima itu. Bahkan Kain dan Habel itu berbunuhan itu. Makanya saya katakan, kalau sekedar hanya perintah kepada Adam, ada perintah tuh dalam Kejadian 2 ayat 16 dan 17. Kalau sekedar hanya perintah.
Tapi yang dominan kita selalu membahas tentang hukum Taurat itu yang diturunkan kepada Musa. Yang menjadi 613 mispot. Nah, itu yang sedang kita bahas. Dan saya telah menekankan Abraham tidak menerima hukum Taurat yang diterima oleh Musa. Karena beda zaman. Itu problem awal tadi. Jadi bukan masalah arti dan yang lain-lain. Itu. Terima kasih. Baik, nah gitu kan enak, luar biasa ya kan. Oke, Bang Tuama, silakan ditanggapi Bang Tuama. Terima kasih. Jadi saya sedikit setuju dengan apa-apa. Memang betul. Memang setiap zaman itu ada perintahnya masing-masing yang diberikan sama Tuhan. Contoh, ini saya kasih contoh yo. Torah pertama yang diberikan kepada Hawa itu nggak boleh menyentuh buah, itu namanya Torah perintah atau bilang hukum perintah ya. Baru zamannya Abraham juga begitu. Ada namanya perintah, yaitu tentang sunat itu namanya Torah. Nah, Torah artinya perintah, hukum. Ya itu loh. Nah, Bapak ya harus paham dulu. Zamannya Musa, Torah itu dulu cuma dikatakan begitu melalui lisan aja, melalui berbicara, disimpan di dalam hati dan pikiran. Tetapi sekarang zamannya Musa, ada hukum yang harus ditulis dan harus selalu dibacakan, yaitu 10 perintah. Itu juga Torah. Perintah baru nama perintah, hukum kalau dibilang Indonesia hukum Torah, perintah. Nah, kau bilang itu zamannya bangsa Israel itu cuma khusus kepada bangsa Israel ya. Contoh, 10 perintah itu kau tak pakai lagi begitu maksudnya. Kalau kau bilang hanya khusus orang Israel. Nah, itu perintah yang masih dipakai sampai sekarang ini. Ya. Ya, zamannya Yesus juga, aku datang bukan untuk meniadakan kitab para nabi dan hukum Taurat, tapi untuk mengenapinya begitu. Makanya orang Kristen sekarang berpatokan dengan apa? Hukum kasih itu, yaitu hukum Torah itu yang tertulis 10 perintah Tuhan itu. Nah, kalau kau bilang sudah tidak dipakai lagi hukum Tuhan Torah itu, aku sesat kau ini. Sesat kau ini. Kalau begitu. Ya, jangan di Papua kan ya. Abang dari Papua ya? Ya, biasa aja, logatnya biasa aja ya. Jangan terlalu dibuat-buat gitu ya. Oke, lanjut Bang Nababan, ditanggapi. Ya, jadi kalau berbicara perintah atau arti Torah itu adalah perintah, no problem buat saya. No problem buat saya. Tapi kalau saya bercerita tadi tentang 613 hukum mispot itu untuk bangsa Israel tuh. 613. Karena itu tidak dituliskan oleh jari Allah. Yang dituliskan oleh jari Allah itu hanya 10 perintah Allah itu. Jadi apakah kita masih mengikuti 10 perintah Allah? Masih. Betul. Yang dikatakan oleh Yesus menjadi hukum kasih. Hukum yang utama dan terutama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dan segenap akal budimu. Yaitu hukum Taurat yang pertama sampai keempat. Kasihilah sesamamu manusia seperti mengasihi dirimu sendiri. Hukum yang kelima sampai yang ke-10. Itu yang Tuhan sampaikan tuh. Tapi apakah kita masih berjalan di dalam hukum-hukum yang lain? 613 hukum mispot? Ya jelas tidak. Karena apa? Di negara kita masing-masing memiliki hukum. Di dalam hukum Taurat 613 itu memiliki hukumnya sendiri. Ketika dia mencuri, potong tangan. Di negara kita berlaku? Enggak berlaku. Ketika mencuri, masuk penjara. Enggak ada potong tangan. Makanya 613 hukum mispot tidak berlaku bagi kita. Itu menjadi hukum sipil, hukum tradisi, dan hukum seremonial bangsa Israel. Nah, yang sekarang kita mau tarik dan kita bahas ini hukum yang mana? Nah, dengan Abraham itu adalah perjanjian. Itu tertulis tuh. Perjanjian antara Allah dengan Abraham dan keturunannya, dengan budak-budaknya dan budak-budak beliannya. Itu perjanjian itu. Apakah semua orang Kristen harus bersunat karena mengikuti perjanjian itu? Jawabannya tidak kalau bagi saya.
Jawabannya tidak. Itu terkhusus untuk Abraham, keturunannya, dan juga budak-budaknya. Itu dari saya. Terima kasih. Lanjut, teman-teman. Silakan ditanggapi lagi dari Bang Tuama. Silakan. Iya, kalau itu saya nggak nolak kalau begitu, Mas. Itu benar apa yang dikatakan Bapak. Makanya aku bilang tadi kita bahas Taurat yang mana begitu. Kalau Taurat yang sipil begitu kan tuh khusus orang Israel gitu loh, orang Yahudi. Makanya aku bilang, jadi kalau mau bahas Taurat itu Taurat yang mana yang ditiadakan, bukan semua Taurat ditiadakan. Begitu harus jelas loh, Bang Nababan, supaya nggak blunder kita di sini. Kan begitu. Dari tadi saya jelas loh, karena lawan saya berbicara si Vano ini dan ibu ini adalah Advent. Mereka mengatakan kalau makan babi tidak mengikuti Yesus. Itu yang saya lagi debatin mereka berdua ini. Oh, memang kalau begitu sih saya benar-benar kata si mereka itu juga, memang Yesus dan murid-muridnya tuh nggak pernah memakan babi. Kita kan karena mereka bangsa Israel. Kita kan mengikut mereka, gimana sih, Mas? Kita juga mengikut Yesus dan murid-muridnya nggak makan babi, begitu loh. Nggak bisa dibedakan mana hukum Taurat yang nggak dipakai, mana yang dipakai. Nggak bisa bedakan. Karena Kalau nggak begini bisa loh, Mas. bedakan, jangan katakan kamu Kristen. Karena begini loh, Mas. Kalau ada di dalam Alkitab loh gitu tertulis Yesus dan murid-muridnya makan babi, nah kita juga makan. Tapi kan orang ono, gimana tuh? Coba Mas carikan saya satu ayat. Ngomongnya yang jelas lah, nggak ngerti saya bahasanya. Bahasa yang jelas lah, nggak usah dibuat-buat. Maksud saya begini loh, Mas. Kalau Mas carikan saya ayat satu aja, Yesus dan murid-muridnya makan B2 itu, ya saya juga ikut makan. Kalau nggak ada ya gimana? Toh, di mana dikatakan berhari Minggu, yang tertulis di hukum Taurat hari Sabat itu turun temurun selama-lamanya, bahkan di surga juga dari sahabat ke sahabat, gak ada dari minggu ke minggu. Di hari Sabat tidak dapat melakukan apa-apa kan? Iya, kapan itu palsu? Kapan sabat itu nggak dipakai? Yesus menyembuhkan di hari apa? Yesus memanen gandum di hari apa? Bukan nggak nyambung, kau jawab itu. Ya, jawab satu-satu. Begini loh, Mas. Kalau saya baca, Yesus dia melakukan kebaikan, penyembuhan, kebangkitan di hari Sabtu itu. Karena begini loh, Mas, di dalam 10 perintah yang saya baca itu ya, itu hukum kasihnya yang keempat. Jika kita mengasihi Tuhan, kita menguduskan hari Sabatnya. Begitu, itu siapa? Jadi saya nggak membela. Jadi saya hanya membaca apa yang tertulis dalam Alkitab. Yes. Sesuai yang tertulis. Oke, lalu yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 9, ketika Simon Petrus dalam keadaan kelaparan, apa perkataan Allah? Apa yang tidak diharamkan oleh Allah, jangan diharamkan oleh manusia. Mimpi dari mata kau pakai, baca ayatnya, jangan kau bilang mimpi, matamu pakai baca ayat. Iya. Jangan seperti itu. Bukan dia ngomong mimpi, berarti dia belum baca ayat. Matanya pakai. Kalau baca ayat. Mata-mata, jangan mata-mata, jangan. Gini loh teman-teman, coba diam ganti-gantian. Sabar. Nanti Gini. Kisah Para Rasul 10 itu. Lah, rungokno dhisik iki moderator ngomong iki. Piye to moderator ora dihargai piye to? Sabar iki lho. Sabar. Maksudnya gini, nanti biar tertib, biar nggak ada ketersinggungan. Ya, debat panas nggak apa-apa ya, tapi diminimalisir bahasa yang sekiranya bisa memicu. Begitu ya kira-kira ya, teman-teman bisa dipahami semua ya. Oke, lanjut. Kisah Para Rasul 10 ayat 17. Coba dibaca Ibu Karyana. Mana tahunya di buku saya ini atau kau baca dari ayat 9, jangan kemana-mana apanya, biar tahu. Memang betul dari 9. Inilah jawabannya itu. Ini poinnya. Kau baca dari 9, bener nggak yang kau bilang tuh lagi tidur, ngadi-ngadi. Gini loh Mas Nababan, gini loh. Itu cerita tentang Kisah Para Rasul 10 itu bukan tentang yang dimakan, itu penglihatan. Yang artinya di situ bukan tidak membeda-bedakan mana orang Yahudi sama
orang Yunani, orang Romawi. Begitu kalau percaya kepada Yesus harus dibaptis. Gitu arti dari penglihatan itu. Makanya kalau baca itu dari ayat 1 sampai ayat 48 itu loh Mas, supaya paham. Bukan tentang dimakan. Petrus pun tak makan itu padahal itu hanya penglihatan aja. Begitu. Tetapi ada arti dan maknanya gitu. Bukan tentang harus dimakan apa tidak, bukan. Karena beda orang Yahudi yang tidak bersunat dan orang yang bersunat. Itu maksud di dalam cerita tentang kisah para rasul 10 itu loh Mas. Iya. Oke, yuk. Iya versus enggak apa-apa, santuy aja. Ya, jadi yang saya pertanyakan di dalam kisah para rasul 10 situ, lalu siapa yang berkata-kata di situ? Apa kata-katanya? Jadi gini loh Mas, yang berkata-kata itu Tuhan sama Petrus. Jadi mereka saling bersahutan. Petrus pun mengatakan, aku tidak pernah menyentuh haram itu, tapi Tuhan menyuruh sampai ketiga kali. Apa yang sudah dihalalkan Tuhan tidak boleh diharamkan manusia. Bacain Artinya dong. begini loh, makanya dari situ dia berpikir, bertanya-tanya. Si Petrus Biar ini, lebih detail dibaca deh daripada kamu ngarang-ngarang tuh. saya Bacain sudah itu, Ibu. baca itu Mas, Biar baca dipegang dari ayat Alkitab 1 ya. sampai ayat 40-an itu saya sudah selesai. Makanya saya Bacain pun dong apa di situ mengerti apa perkataannya di situ. ya apa yang dimaksud dengan penglihatan itu. Makanya Ya, Mas isinya aja baca. kau lain-lain, kau ngomong tadi isinya lain-lain. Tolong dibacain. Coba Mas tanya sama secara Karina, dasar sama benar-benar. orang itu aku sama si Karina sama pasti. Mana? Biar paham. Dari 9 lah. Dari 9 saya baca sampai ke Wahyu 15 atau 16. 17 sampai 17. Ya, dari ini aja ya, dari Dari 9. dari 6. Ia menumpang di rumah seorang penyamak kulit yang bernama Simon yang tinggal di tepi laut. Setelah malaikat berbicara kepadanya meninggalkan dia, dipanggilnya 2 orang hambanya beserta seorang prajurit yang saleh dari orang-orang selalu bersama dengan dia. 8. Dan sesudah ia menjelaskan segala sesuatu kepada mereka, ia menyuruh mereka ke Yope, nama tempat itu ya. 9. Keesok harinya ketika ketiga orang itu berada dalam perjalanan dan sudah dekat kota Yope, kira-kira pukul 12 tengah hari, naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Ia merasa lapar dan ingin makan, tetapi sementara makan disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Ya, arti diliputi rasa kuasa ilahi itu sudah ini ya. Baca aja dulu, baca aja, jangan diterjemahkan, baca aja. Ya, 11. Tampak olehnya langit terbuka. Ini sudah hayal. Tampak olehnya langit terbuka dan turunlah suatu benda. Hayalan. Iya, dia udah Mau simpulkan dia diliputi hayalan. roh. Nggak tertulis Diliputi itu. roh, bolo. Diliputi roh, dengarkan ya. Roh datang kepadanya. Dengar. 11. Tampak olehnya langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang tergantung pada keempat sudutnya. Turun ke tanah ya. Di dalamnya terdapat pelbagai jenis binatang berkaki 4, binatang menjalar dan burung. Kedengaranlah oleh suatu suara berkata, bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah. Ya kan? Nah, 14. Tapi Petrus menjawab, tidak Tuhan, tidak, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram. Dengar ya, ingat itu ya, belum pernah memakan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir. Oke, yang tidak tahir. 15. Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara berkata kepadanya. Ini kedua kali. Apa yang dinyatakan halal oleh Elohim tidak boleh engkau nyatakan haram. Ya. 15. Kau itu yang kau lihat. Itu yang kau lihat. Dengar dulu, ya. Lah iyalah perkataan Elohim lah yang penting. Iya, kau pengertiannya dulu. Selesaikan dulu tuh Mas Papa, belum selesai. Ku baca dulu, ku baca dulu. Gak paham kau nanti. Iya, sepenggal sembal kau baca. 16.
Hal itu terjadi sampai 3 kali. Dan segera sesudah itu terangkatlah benda itu ke langit. Petrus bertanya-tanya dalam hatinya, apa kiranya arti penglihatan yang telah dilihatnya itu? Sementara itu telah sampai di muka pintu orang, disuruh oleh Cornelius dan berusaha mengetahui di mana rumah Simon. Apa ya artinya itu? Aku melihat datang dari langit. Di dalamnya binatang-binatang haram. Lalu dikatakan apa yang dinyatakan halal oleh Elohim tidak boleh engkau nyatakan haram. Pengertiannya apa? Karena aku nggak pernah makan itu. Nah, pengertiannya langsung dijawab. Nih ya, kita baca. Mereka memanggil seorang dan bertanya, apakah Simon yang disebut Petrus ada menumpang di rumah itu? Itu Cornelius orang kafir loh. Cornelius bertanya ya. Dan ketika Petrus sedang berpikir tentang penglihatan itu, berkatalah Roh. Roh berkata, ada 3 orang mencari engkau. Siapa itu? Bangunlah, turunlah ke bawah dan berangkatlah bersama-sama dengan mereka. Jangan bimbang sebab aku menyuruh mereka kemari. Lalu turunlah Petrus ke bawah dan berkata, ini arti mimpinya ya. Berkata kepada orang-orang itu, akulah yang kamu cari. Apakah masuk kedatangan kamu? Kata Cornelius. Cornelius menjawab, seorang perwira yang tulus hati dan takut akan Elohim dan terkenal baik di antara seluruh bangsa Yahudi telah menerima pernyataan Elohim dengan perantara seorang malaikat kudus supaya ia mengundang engkau ke rumahnya dan mendengar apa yang kau katakan. Ia mempersilahkan mereka untuk bermalam di situ. Keesok harinya ia bangun dan berangkat bersama dengan mereka. Beberapa dari Yope menyertai dia. Pada hari berikutnya sampai mereka di Kaisarea, Cornelius sedang menantikan mereka dan telah memanggil sanak saudaranya. Sahabat-sahabatnya berkumpul. Ketika Petrus masuk, datanglah Cornelius menyambutnya. Siapa Cornelius ini? Ini artinya pekabaran bisa kepada orang kafir, bukan hanya kepada orang Israel. Ini termasuk menjawab pertanyaan Bang Juma yang dikatakan pekabaran itu hanya kepada orang Israel. Tidak, karena Cornelius ini adalah seorang kafir. Dia menerima pekabaran dari Petrus. Itu artinya bukan makanan dibahas di sini, bro. Paham ya? Diutus oleh Tuhan. Diutus oleh Tuhan pula kan? Yes. Diutus oleh Tuhan. Itulah Cornelius, seorang tokoh, seorang panglima tertinggi. Dia menerima pekabaran dari Petrus. Itu maksudnya seorang bangsa di luar dari Yahudi. Dia menerima kebenaran dari Tuhan. Kesimpulannya begini. Kesimpulannya begini, jangan kamu anggap mereka itu haram atau orang lain. Boleh. Itu haram ini. Jangan anggap mereka haram. Oke ya? Itu. Lanjut. Ya. Benar. Jadi ini dilanjutkan perkataan-perkataan ini bahwa Cornelius itu bertobat. Orang di luar Yahudi. Itu loh. Di luar Yahudi itu adalah kafir dikatakan mereka. Jadi perkabaran itu melalui Petrus boleh keluar. Boleh. Karena ada kan ayatnya yang mengatakan begini nih. Dilarang keras orang Yahudi bergaul dengan non Yahudi. Kan situ ada penjelasannya. Ada, itu udah palsu. Dianggap najis. Tidak berlaku lagi. Iya. Karena Yesus pun datang untuk apa? Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Itu yang diberitakan Petrus gitu. Yes. Dia salah arti Nababan. Begitu ya? Yes. Nababan. Belajar nggak apa-apa. Kita semua juga lagi belajar. Itu artinya dihalalkan. Dihalalkan itu orang kafir yang dihalalkan oleh Tuhan. Tuhan menyuruh langsung. Tuh bacalah selanjutnya. Pasti kamu diberi pengertian oleh Roh Kudus. Bacalah. Lagi Bro Napapan baca lagi yang rendah hati supaya diberikan pemahaman dan pengertian oleh Tuhan supaya kita tahu kebenarannya. Kalau kita hanya baca ayat per ayat kita tersesat nanti gitu loh Bro Napapan. Ayat 34 dikatakan, ayat 34 mulailah Petrus berbicara katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Elohim tidak membedakan orang.
antara Yahudi dengan itu kepada semua bangsa, suku dan bahasa. Keselamatan ada kepada seluruh bangsa, suku dan bahasa. Mau suku apa kek, ada keselamatan, itu maksud dari mimpi dari Petrus. Vanu, Gak diam ada bahas dulu. makanan di situ ya, gak ada bahas makanan. Ah, silakan ditanggapi Nababan. Udah diem dulu yang lain. Nababan, silakan. Nanti anaknya ini, anakku lagi ribut. Nababan, kemana Nababan ini? Halo, Nababan. Bacalah satu pasal itu, pasti paham. Bukan masalah makanan. Tadi katanya meneruskan keturunan, dia katanya. Sebentar, kita cek dulu ya Nababan ya, sabar. Nanti kita lanjutkan diskusi kalau Nababan saya udah nggak monitor ya kan. Tapi Nababan masih monitor nggak ini, bro Nababan? Gimana Satarip, nggak monitor ini? Gimana? Oke ya. Kalau begitu nanti kalau Bro Nababan udah monitor, konfirmasi aja ya Bro. Oke, kita lanjutkan dengan Bunda Karyana, Vanu dan Tuama. Jadi tadi dikatakan bahwasanya beritakanlah Injil kepada segala bangsa dan baptislah muridku. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dengan nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Betul ya? Itu ya, teman-teman ya. Bunda Karyana, Bang Vanu, Bang Tuama, betul ya? Iya. Itu Yesus ngomong sama siapa itu? Itu waktu Yesus mau terangkat ke langit loh, dia kasih tahu kepada pengikut-pengikutnya tuh, yang di situ juga banyak orang yang menyaksikan. Dia memberitakan kepada murid-muridnya supaya mereka mengabarkan berita kebenaran Injil itu, keselamatan untuk semua manusia, gitu loh Mas. Oh begitu. Jadi Injil diberitakan kepada segala bangsa, betul ya? Betul. Gitu. Tapi kok kontradiksi ya dengan Matius 15:24 ya? Dan juga Matius 10 nomor 5 sampai 6. Gimana itu? Yesus melarang murid-muridnya untuk memberitakan Injil ke bangsa lain itu. Oh, gimana bacanya? Nanti tersesat juga Mas ini kalau baca ayat per ayat juga. Ya, Bu Karyana, bacakan aja Bu Karyana. Bisa tersesat gitu loh. Ya, Bu Karyana bacakan nih. Matius 10 nomor 5 sampai 6. Matius 10 nomor 5 sampai 6. Ketika diutusnya muridnya itu ya. Ya dibaca dulu aja biar enak kan gitu. Ya, judulnya di sini Yesus mengutus ke-12 rasul ya. Nomor 5, ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ya. Matius Yesus itu utusan. ini kan zaman sewaktu Yesus masih di bumi ya. Yang dibaca tadi. Iya sama, yang dibaca Matius 28 tadi juga di bumi juga itu. Sama. Ya, Matius berapa? Matius 15:24. 24. Iya. Kita harus bedakan zamannya ya. Kalau beda dengan yang dibilang Sinababan tadi. Tadi katanya di bumi. Ya ini di bumi. Iya. Marilah kita dengarkan dulu. Iya, makanya itu dibacakan dulu. Tentang perempuan Kanaan yang percaya kepada Yesus. Betul. Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Nah, sebelum saya masuk ke konteksnya, sebelum saya masuk ke konteks pembahasannya, saya pengen tanya deh. Satu ayat ini berkontradiksi dengan ayat yang lain atau tidak? Tidak. Oke, baik. Kalau memang tidak, di situ Yesus mengatakan bahwasanya hanya apa definisi HANYA?
Definisi hanya, definisinya yang saya tanya. Saya nggak Ya. tanya Yesus ya, saya tanya definisi HANYA. Hanya artinya apa? Only, just, only. Ada yang lain nggak? Nggak ada. Nggak ada yang lain. Ya. Nggak ada yang lain selain Bani Israel, betul? Nggak ada yang lain. Oke, nggak ada yang lain. Nah, kalau di ayat ini kontradiksi nggak dengan ayat yang lain? Nggak kan? Ya, ketika kita bahas tadi boleh mengabari Injil kepada Belum ke situ dulu, belum ke situ dulu. Maksudnya berkontradiksi nggak dengan ayat yang lain? Itu. Berkontradiksi nggak? sesuai dengan waktu. Ya, kenapa Kontradiksi bilang? atau tidak? Loh, Kontradiksi Yesus nggak? berkata, beritakanlah Injil kepada Pertanyaan saya bukan itu, berkontradiksi tidak? Enggak mas, masalahnya begini loh mas. Kalau kita baca satu ayat satu pasal itu, kita tahu masalahnya opo. Ya, Kalau kamu kan di dalam satu pasal itu kan dengan yang lain, kamu sama Ya. kayak apa nih tadinya begitu. Bukan. Sebentar, Baca sebentar. ayat saja satu persatu. Kamu Sebentar, makanya saya tanya kepada Anda, makanya saya tadi tanya kepada Anda, apakah satu ayat ini berkontradiksi dengan ayat yang lain? Enggak, Anda jawab enggak. Saya sudah, pertanyaan saya, jelaskan kok. iya pertanyaan saya, apa definisi hanya? Nggak ada yang lain, only, nggak ada yang lain, betul nggak? Iya. Oke, kalau selain bangsa Israel itu ada yang lain nggak itu namanya? Nggak ada yang lain. Oh, oke, berarti hanya sekarang Bani aku jawab, Israel, aku betul ya? jawab. Tunggu Adriansa, aku jawab. Iya. Tunggulah. 28, Yesus menjawab 28 tadi 15. Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Bukan seperti yang Yesus kehendaki berarti ya? Seperti yang kau kehendaki, bukan seperti yang ku atau Yesus kehendaki, betul? Ya, Betul? dia mengkehendaki sembuh. Iya, Ya sembuh dia. betul. Iya, berarti bukan sesuai dengan kehendak Yesus, sepakat kita. Konteksnya di situ seorang perempuan menginginkan kesembuhan. Ya, dengerin dulu. Jadilah yang kau inginkan. Ya, seperti yang diinginkan oleh ibu itu bukan seperti yang diinginkan oleh Yesus, sepakat? Aduh, Jangan bilang begitu. Yesus tidak pernah Oke, menginginkan. coba dibaca. Seperti ibu, jadilah seperti yang ku kehendaki, Iya, atau jadilah mintalah, seperti maka akan kuberikan. Mintalah, nggak maka ada akan kayak kuberikan. gitu. itu nggak ada, itu di Quran itu adanya, mintalah maka akan Ini kuberikan. loh, kamu itu kan di Quran itu. bertanya. Ngarang aja ini nyomot Quran. Kamu bertanya itu nggak boleh kau jelasin. Sebentar. Izin ya, sebentar ya. Saya selesaikan dulu. Sabar. Santai. Pertanyaan saya adalah, itu tulisannya jadilah seperti yang kau kehendaki, kau itu adalah perempuan itu, atau jadilah seperti yang ku Yesus kehendaki. Yang mana yang benar? Engkau kehendaki lah. Bukan kehendak Yesus ya. Ya, ini ada yang meminta. Kasih tahu karena kamu ngerti. Saya jelasin. Mau dengar nggak? Iya, Mau silakan. dengar apa? Iya, silakan jelaskan. Jadi masalahnya itu. Saya nggak lama-lama. Ya, masalahnya itu Thomas, dengarkan saya. Iya. Si perempuan ini dia mau awakmu percaya. kepingin ngomong bahasa Jawa mbak aku kak. Diam Nek dulu, Jawa pisan. Saya belum selesai. Iya, nek Jawa ngomongnya Jawa pisan. Apa toh kau diam dulu. Enggak, maksudnya gini. Jangan seolah-olah berlogat Jawa, tapi Anda bukan orang Jawa gitu loh. Enggak perlu tuh masalah opo gimana ini orang ini. Loh lah iya, awakmu nek ngomong Jawa mbak aku, ayo ngomong Jawa ya, gak usah ngomong bahasa Indonesia, ayo ngomong Jawa ya. Ya ayo jelasnya ngomong bahasa Jawa ayo. Oh, diam aja. Ayo jelasnya ngomong diam bahasa dulu. Jawa ayo. Gimana nih orang ini? Diam dulu. Iya makanya nggak usah sok-sokan pakai bahasa Jawa gitu loh. Diam, aku lagi bicara. Kamu nih gimana? Nggak masalah itu. Kamu diam aja, aku lagi bicara. Iya udah turun. Berisik. Jangan sok-sokan Jawa, biasa aja gitu loh. Kalau bukan orang Jawa, ya udahlah bahasa Indonesia aja lah. Biasa aja gitu loh. Ingat yang kau suruh diam ini moderator gitu loh. Ya, yang kau suruh diam ini moderator. Kalau kau nyuruh saya diam, kau saya turunkan kau. Itu loh. Kalau bukan Riana gini loh. Kalau bukan orang Jawa ya udahlah bahasa Indonesia aja.
Gitu loh. Kalau bukan orang Batak ya udah bahasa Indonesia aja. Kalau bukan orang Papua ya udah bahasa Indonesia aja. Nggak usah sosokan gitu. Itu berisik kali bang, nggak enak dengernya ya. Terlalu lebay gitu loh. Lebay, serius lebay. Tadi Bang Nababan bahasa Indonesia, Bang Vano bahasa Indonesia, Bu Kadiana bahasa Indonesia. Berisik kali lah logatmu itu. Oke, silakan dilanjut. Mungkin Bang Vano atau Bu Karyana. Pakai bahasa Indonesia aja ya. Jangan anu. Jangan pakai bahasa-bahasa daerah, nanti nggak ada yang paham kan di bawah kan. Bahasa Indonesia aja, yuk. Silakan. Ini kita panggil anu ya, Grandmother Karyana. Silakan Grandmother Karyana. Sampai di mana tadi ya? Maksudnya gini, aku jelaskan nggak? Kita gini loh, kalau menjelaskan satu ayat, boleh kita cari pendukung ayat yang lain. Jangan mengertikan satu ayat di situ saja gitu. Iya, nggak apa-apa kalau mendukung dengan ayat lain, asal tidak bertentangan dengan ayat itu kan gitu, betul nggak? Iya, karena judulnya aja di situ, Bang Ardiansa, perempuan kanan yang percaya kepada Yesus. Iya, Jika betul. Jika kamu percaya dengan aku, jadilah seperti yang kau inginkan. Yesus, Berarti apa bukan keinginan? jadilah. Nggak ada keinginan Oke. Yesus di situ. Nggak ada keinginannya. Sekarang saya tanya, itu tulisannya jadilah seperti yang kau kehendaki atau jadilah seperti yang ku kehendaki, yang mana yang benar? Kalau dikatakan Yesus, jadilah aku kehendaki, itu salah. Karena apa namanya? Nggak bisa jawab. Yesus punya kehendak nggak? Nggak. Yesus punya kehendak nggak? Tunggu dulu. Dalam konteks itu apa kehendak Yesus kira-kira? Tunggu dulu. Saya tanya kepada Bu Karyana, Yesus punya kehendak atau tidak? Punya. Oke, apakah Yesus menghendaki perempuan itu atau perempuan itu sendiri yang menghendaki atas kehendaknya sendiri? Apakah perempuan yang butuh perempuan itu apa Yesus? Loh, ini bukan bahas itu. Ini bahas kehendak. Bahas kehendak ini. Aduh. Yang saya tanya adalah, dengerin dong, pertanyaan saya didengerin dulu. Itu di situ, itu kehendak Yesus yang jadi atau kehendak perempuan itu yang jadi? Oke, ku ikuti perkataanmu. Kalau kehendak Yesus, maunya Yesus apa? Bukan itu pertanyaan saya. Pertanyaan saya bukan itu. Giliran kebalikan nggak tahu? Enggak, kalau bukan. perempuan Iya, itu keinginannya apa? karena saya begini Bu Karyana. Karena saya begini. Kalau saya bertanya, itu maunya dijawab dulu. Silakan dijawab. Benar-benar botol ya. Dua pertanyaan. Loh, enggak, Sekarang kenapa nggak kamu- dijawab gitu loh Bunda? Iya, Kenapa? sekarang aku mengatakan itu Dijawab kan- dulu Bunda. Dijawab dulu. Jawabannya apa? Kok kamu menanyakan yang nggak masuk akal? Loh, kok nggak masuk akal? Oke, di situ tertulis apa? Yang kau kehendaki atau yang ku kehendaki? Di situ tulisannya aja. Yang Karyana kehendaki lah yang jadi. Apa Bukan yang itu, kau bukan kehendaki? Karyana. Saya Kesembuhanku. tanya di situ. Hei, di ayat itu nggak ada tulisan Karyana. Jangan Gantilah diubah-ubah Bibelmu. perempuan itu menjadi aku, ganti nama Karyana. Jangan diganti, jangan diubah-ubah. Kalian ini memang hobi ubah-ubah kitab kalian ini ya. Botol. Yang terlalu sempit. Jangan rubah-rubah kitab ya. Saya tanya kepada Bu Karyana, di situ tulisannya, saya tanya tulisan, itu kau kehendaki atau ku kehendaki, yang mana yang benar? Kau. Oke, kau itu Yesus bukan? Kau itu Yesus bukan? Kau di situ merujuk kepada Yesus atau bukan? Objeknya sekarang siapa di situ? Objeknya. Tanya kau dulu. Perempuan. Yes. Ya berarti bukan Sekarang- Yesus. Kita sepakat dulu bukan Yesus. Objeknya perempuan mau sembuh. Iya, kita sepakat dulu bukan Yesus. Bukan? Oke, Bukan. sepakat ya. Oke, baik. Berarti bukan kehendak Yesus dia mengikuti Yesus, betul? Jadilah seperti yang kau kehendaki, bukan jadilah seperti yang ku kehendaki. Ternyata kesembuhan anaknya itu bukan dari kehendak Yesus, melainkan kehendak ibu itu sendiri. Kau kehendaki, betul? Ya, Betul dong? karena iman ibu itu kuat, jadilah kehendaknya dia menginginkan Bagaimana mungkin kesembuhan. kuat?
bagaimana iman itu kuat? Bagaimana mungkin kuat ketika Ya, Yesus buktinya- sendiri mengatakan sabar buktinya dong, dipotong-potong nih, di bawah nih, seketika santai itu dong. juga sembuh. Santai, sabar, ya, tenang. Pertanyaan saya adalah di situ kan tertulis seketika itu juga sembuh, betul nggak? Udahlah, jawab sendirilah. Santai dulu bukan Ya udah, aku kalah kau benar. Bukan soal kalah, bukan Kau soal benar. kalau kalah memang udah kalah dari dulu. Santai, tenang. Tenanglah Bu, santai lah Bu Karyana. Bu Karyana, tenang dulu Bu, sabar Bu. Santai ya Bu Karyana ya. Oke, kita lanjut Bu Karyana ya. Gimana? Bang Vano mau bantu? Bu Karyana udah mentok nih. Gimana Bang Vano? Ya, Mau bantu? menurut saya Pak, ketika saya mengartikan tujuan perkataan itu karena ibu ini minta pertolongan, ya kan, supaya dia disembuhkan, kan begitu. Jadi makanya dia katakan jadilah kehendakmu karena inilah kehendak ibu ini supaya sembuh dia. Berarti bukan kehendak Yesus. Sepakat dulu kita. Iya. Gitu dong. Gitu namanya jujur. Itu namanya jujur. Santai, tenang. Karyana kelonjotan. Gitu, sabar Bu Karyana. Ini Bang Vano ini udah jujur. Santai Bu, santai Dindaku. Aku turun ya, mana Wah, aku kayak kabur. Masuk Aku akal. turun. Enggak. Rasa Ardiansa, Islam sendiri nggak suka caramu. Islam sendiri nggak suka. Kau botol. Alah, terus. Kabur Dinda ya. Kabur Dinda ya. Wah, lu Dinda. Lanjut lagi. Iyalah Dinda. Udah kabur aja. Buruan. Iya. Bang Vano sudah jujur. Terima kasih Bang Vano. Ternyata bukan kehendak Yesus ya. Jadi itu adalah kehendak perempuan itu sendiri. Pantesan nggak digubris sama Yesus gitu loh. Karena bukan kehendak Kehendaknya Yesus. sembuh, ya. Kalau Memberikan kehendak Yesus kesembuhan. sabar dong. Santai Kehendaknya. dong. Udah kabur aja. Mau kabur kok malah ngomong udah kabur aja. Aku ada telepon. Ya udah kabur di sana. Jadi teman-teman, berdasarkan jawaban dari Bang Vano yang Karyana nggak akui, jadi Karyana ini punya sebenarnya cuma tulisannya adalah jadilah seperti yang kau kehendaki. Teman-teman, ternyata teman-teman, iman ibu itu tadi itu sesuai dengan kehendaknya dia sendiri, bukan sesuai dengan kehendak Iya, Yesus. imanmu yang menyelamatkanmu, Sabar Ardiansa. Dinda. Imanmu yang menyelamatkanmu. Sabar Dinda. Sabar dulu deh. Kandamu ini Dinda. Santai Dinda. Ya, tenang, jangan emosi, wajahnya kelihatan emosi banget dari dulu. Itu emosi. Terlalu longor. Kenapa pucat kali wajahnya, Bah? Pucat. Besarkan aku, host. Besarkan aku. Itu. Iya, kenapa pucat gitu? Pucat lah kelihatan itu. Udah, santai Dinda ya. Sabar Bu ya, sabar. Saya ulangi Ini lagi. kok pucat sih? Itu aja pun Sabar. pucat. Sorry. Kau nggak mengerti konteks. Sabar dulu Dinda. Sabar dulu Dinda Karyana. Santai. Oh, ya, Bang Roy Muslim? Waalaikum. Waalaikum. Saya Muslim. Masa itu aja bisa jawab? Anak saya kamu tahu. Enggak, Royal Fan ini Bang Ardi. Oh, Advent. Ya, Advent. Oh iya. Siap. Ini ada Bunda Jenny ya, ada Bang Vano tadi. Tadi Bang Vano sudah mengatakan sesuai dengan apa yang tertulis. Jadilah seperti yang kau kehendaki, bukan yang ku kehendaki. Ternyata teman-teman, ternyata bukan seperti kehendak Yesus jadi perempuan itu gitu loh. Ternyata itu adalah itu Matius ya kan. Itu kan di Matius kan. Betul ya Bunda ya. Di Matius 15 ayat 24 tadi.
Gitu kan. Ya, Bukaryana mengatakan, oh nggak sepakat itu dengan Bang Vanu. Bang Vanu mau dikatakan bodoh nggak berani. Kan Bukaryana kan takut sama Bang Vanu ya kan. Tapi sebenarnya menurut Bukaryana Bang Vanu ini nggak cerdas juga. Tapi nggak apa-apa ya, kita lewatin juga ya. Oke, kita lanjut dengan teman-teman Kristen yang kali intromu banyak intro. sabar, jangan marah-marah Bunda. Santai dulu Bunda. Marah aku. Jangan marah lah, santai ya. Kita lanjut ya. Halo Bunda Jenny. Ya, halo. Halo Bunda. Makan babi nih, beda dengan Riana. Makan babi. Oh, ini pemakan babi. Wah, dia agak emosi dikit berarti. Kalau Bukaryana aja yang nggak makan babi emosinya kayak gitu, apalagi yang ini. Mau tahu siapa yang bilang saya makan bebong? Kok tahu? Emang Oh, enggak kamu ya, pernah enggak, beliin enggak. aku sate bebong? Oh, Ibu mau? Kemarin waktu diskusi dengan saya katanya babi itu tidak haram. Ya, Itu waktu di Bangkuto itu. itu karena kan memang penglihatan Petrus. Makanya makanan yang sudah diharamkan tidak boleh dihalalkan oleh manusia. Tetapi apa yang dihalalkan Tuhan tidak boleh diharamkan manusia. Tapi setuju perkataan apa pernyataan terus daripada ini wahyu Tuhan di perjanjian lama. Salah paham di sini, gagal paham. Siapa gagal paham? Enggak, Ya, tadi masalahnya apa nih? Izin ikutan nih. Sorry baru pasangin. Iya ya, gini aja. Tadi kau dipanggil. Tadi dipanggil Bang Nababan nggak monitor. Lagi ada kesibukan anak-anak suruh ngangkat air, biasalah. Ya nggak apa-apa, tapi konfirmasi dulu lah. Masa tiba-tiba hilang gitu kan, nggak enak juga ya kan. Oh iya. Oke. Sorry. Tadi saya bahas Matius 15:24. Yesus mengatakan bahasanya, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Saya mau tanya Bang Nababan, Bang Vanu, Bunda Jenny, Bang Roy, berempat nih saya tanya nih. Karena Bukaryana udah mentok tadi katanya aku kalah dia saya. Udahlah kalah, udah diem kalian kan. Iya, aku kalah aja. Iya udah dia mah saya mute, udah kalah, udah saya mute ya, udah kalah, udah kita lanjut ya. Udah kalah, jangan dibuka mute-nya. Hei. Iya, nggak ada nurunkan kita Bu Karyana, nggak ada nurunkan kita. Santai. Itu udah pucat gitu loh wajahnya loh. Santai aja ya, santai. Lanjut ya. Oke lanjut ya. Astagfirullahaladzim. Ya. Udahlah Bunda, gantian lah kita. Lanjut ya. Matius 15:24. Menurut Bang Nababan dan teman-teman yang lain, pertanyaan saya, apakah mungkin satu ayat di dalam Bible itu bertentangan dengan ayat yang lain di dalam Bible? A, mungkin, B, tidak. Tidak. Gitu loh. Ini cerdas ini Bang Nababan ini. Jawabnya cepet tidak. Gitu langsung. Kalau Bukaryana pasti jawab begini. Jadi begini. Wah, itu pasti itu ya kan. Kelamaan. Oke, bagus. Pertanyaan saya Bang Nababan, ketika tidak bertentangan, saya mau tanya kepada Bang Nababan. Di situ tertulis hanya diutus kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Apa definisi hanya dalam kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar? Silakan. Hanya kepada domba gimana? Isi ayat tadi, sorry. Lanjut. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pertanyaan saya adalah, yang saya tanyakan, apa definisi hanya H-A-N-Y-A dalam kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar? Terkhusus. Ada yang lain nggak kalau terkhusus? Tidak ada, hanya terkhusus. Ya, oke. Jadi itu perkataan Yesus ya. Sepakat dulu kita. Sepakat. Oke, mustahil nggak Yesus mengingkari perkataannya sendiri? Misal, sekarang Yesus ngomong terkhusus, besok-besok Yesus ngomong nggak terkhusus gitu, mustahil nggak? Ingkar janji maksudnya, Yesus ingkar janji gitu. Ingkar perkataannya sendiri gitu loh maksudnya. Tidak. Oke, tidak. Berarti coba dibaca Matius 28, Bang. Ayat 19. Pergilah dan jadikan seluruh bangsa. Betul. Nah, itu gimana itu? Itu beda nggak itu? Itu Bani Israel bukan? Semua bangsa itu maksudnya bangsa Bani Israel saja atau gimana? Jadi di dalam perintah itu pergilah dan jadikanlah seluruh bangsa. Seluruh bangsa di sana termasuk bangsa Israel. Bukan terkhusus lagi, betul? Betul. Nah, jadi kontradiksi nggak? Yang satu mengatakan terkhusus, yang satu mengatakan bukan hanya bangsa Israel saja. Ayo, kontradiksi nggak? Tidak.
Oke, baik. Kalau begitu, kalau tidak kontradiksi, bagaimana jika saya balik? Yesus di awal mengatakan hanya khusus Bani Israel, di akhir Yesus mengatakan hanya khusus Bani Israel. Kontradiksi nggak? Tidak. Oke, kalau begitu saya balik lagi. Kalau di awal Yesus mengatakan hanya untuk Bani Israel, yang kedua Yesus mengatakan bukan hanya untuk Bani Israel. Kontradiksi nggak? Kalau itu tidak hanya untuk Bani Israel, itu betul. Nah, kontradiksi ya. Matius 28 itu hanya untuk Bani Israel atau tidak hanya untuk Bani Israel, Matius 28 itu? Jadi boleh saya narasikan? Boleh, silakan. Oke, jadi kedatangan Yesus Kristus sesuai dengan perjanjian dengan Abraham sampai kepada bangsa Israel, bahwa kedatangan Yesus untuk bangsa Israel. Mesias untuk bangsa Israel. Nah, dikarenakan bangsa Israel ini tegar tengkuk, maka Yesus memerintahkan kepada murid-murid setelah kebangkitannya, pergilah dan jadikanlah seluruh bangsa muridku. Jadi sebenarnya tidak ada yang kontradiksi di situ sebenarnya. Kalau dikatakan apakah Yesus khusus untuk datang bagi bangsa Israel? Yes. Itu saya pastikan itu. Nah, terus kok ketika Yesus Anda katakan tidak kontradiksi, kenapa Yesus mengatakan di Matius 28:19 untuk semua umat, semua bangsa? Berarti kontradiksi dong. Yang satunya Yesus mengatakan khusus bagi Bani Israel, yang kedua Yesus mengatakan tidak hanya untuk Bani Israel. Kontradiksi nggak? Jadi kedatangan Yesus terkhusus untuk Bani Israel, itu betul. Tetapi di dalam Yohanes 3 ayat 16, oleh karena kasihnya kepada manusia, maka berbicara seluruh bangsa tuh. Jadi kan bangsa Israel itu tegar tengkuk, karena kan bangsa Israel itu tegar tengkuk, maka perintah ini disampaikan kepada para rasul untuk pergi ke seluruh bangsa dan jadikanlah muridku. Baptislah di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka. Oke. Baik, kalau begitu saya bertanya mengenai pernyataan Yesus yang ada di awal. Pernyataan Yesus yang ada di awal berbeda atau sama dengan pernyataan Yesus yang ada di Matius 28? Kalau berbeda tidak. Kalau kekhususannya khusus untuk Bani Israel. Berarti setuju. Berarti khususnya tuh. Ya, berarti di Matius 28:19 juga khusus Bani Israel kan? Iya, di Matius masih khusus Bani Israel. Oh, di Matius 28 itu masih Matius 28 maksudnya. Itu seluruh bangsa. Jadi bukan khusus Bani Israel. Para rasul. Kedatangan Yesus itu kan di tengah-tengah bangsa Israel itu. Khusus untuk Bani Israel. Iya, maksudnya ajarannya gitu loh. Ya, perintah kepada para rasul itu kan perintah kepada para rasul. 28 itu agar para rasul mengajarkan pergi dan ke seluruh bangsa. Keselamatan itu ada dari bangsa Israel dan ada dari kandang yang lain tuh, kandang domba yang lain. Itu dijelaskan di dalam Alkitab. Oke, kandang yang lain itu apa? Abang paham nggak? Seluruh bangsa yang lain. Di luar Israel. Yang kandang yang lain itu domba nggak? Saya tanya. Kandang yang lain itu domba nggak? Dombaku di kandang yang lain itu domba bukan itu? Ya domba. Apa arti domba? Apa arti domba? Domba itu orang yang mengikut dia. Domba itu Bani Israel, Bang. Domba itu tidak selalu orang Bani Israel. Jadi tentang keimanan kepada Yesus Kristus, karena barang siapa yang percaya kepada Dia tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, itu Yesus ngomong sama siapa? Itu berbicara tentang keimanan. Iya, Yesus ngomong sama siapa pada saat itu? Itu bukan perkataan Yesus, itu perkataan Allah. Bukan, maksudnya tadi loh, yang di Yohanes 3:16 tadi loh. Itu perkataan Allah, bukan perkataan Yesus. Coba diulangi lagi. Pada murid-muridnya pada waktu itu. Nah, kepada murid-muridnya, Bang. Itu dikatakan oleh Yesus kepada murid-muridnya, betul? Nah, murid-muridnya itu Bani Israel, betul? Ini yang belum Kristen ketahui ya. Coba saya sedikit masuk ya. Tapi sebelum masuk ke situ saya tanya kepada Bang Nababan, murid-muridnya Yesus ketika dikatakan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Pertanyaan saya, murid-muridnya bebal atau mengingkari Yesus atau mengikuti Yesus?
mengatakan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, itu murid-muridnya itu bebal semua atau mengikuti perintah Yesus? Kira-kira menurut abang? Enggak, itu pengajaran, perintah pengajaran agar membaptis di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Iya, itu kan pada saat itu kan Yesus ngomong sama ke-11 muridnya kan, betul nggak? Ya. Betul ya? Betul ya? Bebal lah, termasuk bebal, pas lah itu, termasuk bebal. Jangan kita apa, bebal, makanya diajarkan. Dulu orang Sebentar. itu tidak tahu. Iya Bang Banu. Oke ya. Jadi murid-muridnya taat nggak sama Yesus gitu aja lah Bang Nababan. Sebentar. Saya buka. Ya di akhirnya taat lah, gimana sih lo? Oke, taat ya, betul ya Bu Karyana, taat ya, sepakat ya. Kalau nggak taat Oke, nggak taat. murid itu, nggak murid. Baik, kalau begitu kalau memang taat, pertanyaan saya simple. Dari ke-11 murid itu, siapa satu murid saja yang membaptis dengan nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus? Siapa? Sebutkan satu nama murid. Di mana dalilnya? Silakan. Tidak ada tertulis. Tidak ada, luar biasa Bang Nababan. Jujur ini, saya suka orang jujur gini. Kalau Bu Karyana katanya tadi taat. Nah, di mana tertulis itu Bu Karyana? Kalau Bang Ya, Nababan udah bilang nggak ada. Di mana perintah dikatakan Yesus berkata baptislah dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus? Lah itu Mana Matius Yesus berkata 28 itu, Matius 28:19. Enggak, tunggu, ini dulu ya. Ini dulu ya. Jawab dulu perkataan tadi. Dengar. Gimana lah Bu Karyana ini? Dengarkan. Saya barusan ngomong Matius 28 ayat 19. Kok Bu Karyana malah tanya di mana? Gimana ini Bang Jadi Nababan? ini intinya di sini. Sebentar dulu Ardiansyah. Sama kau nggak kooperatif kalau ini ya. Di Kisah Para Rasul 1 Jadi ayat saya 8. yang salah. Dengar. Di ini ku jawab yang tadi punyamu itu ya. Kisah Pasal Kisah 1. udah. Ya gimana? Kau Jangan aku tegang. belepotan gara-gara kamu. Iya. Ya emang ya psikologisnya terganggu ya begitu Islam nggak ada memang. kayak gitu, nggak ada Islam kayak gitu ya. Iya, lanjut. Ayat Lanjut. 8. Ini dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Judea dan Samaria. Samaria itu di luar Israel sampai ke ujung bumi. Iya, itu perkataan siapa? Yesus. Di Lalu mana dikatakan tertulis? sini, Di mana tertulis itu perkataan Yesus? di Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul ada Yesus. Benar. Iya. Ya, Bu Karyana ini Markus. gimana katanya perkataan Markus. Yesus? Ya, Markus, aku berkata kepadamu, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil ke seluruh makhluk. Oke, bukan itu yang saya tanyakan. Yang saya tanyakan adalah ketika Bu Karyana mengatakan murid-muridnya taat kepada Yesus, kan taat tuh. Ketika Yesus mengatakan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, nah, kan begitu kan? Dan Bu Karyana mengatakan taat. Pertanyaan saya Di mana dikatakan baptislah? Di mana? Matius 28:19. Innalillahi ya Allah ya Rob. Nah ini Advent ini. Ini gimana Bang Nababan? Ini temennya abang kah? Enggak beda, enggak jelas. Enggak jelas. Ini gimana, saya udah ngomong 3 kali loh Bang Nababan. Ini gimana Bu Karyana ini? Ya, ini rujukannya itu ya. Rujukannya di sini ya. Ya lanjut Ya. Bu Karyana. Diem dulu Roy. Rujukannya tadi itu di Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Loh, Itu Matius Bun, Matius. Ya, rujukannya di 28 ayat 19. Walaupun di kisah para rasul tidak ada murid-murid yang membaptis dalam nama Bapa. Nah itu jujur Bang Nababan. Baptis dalam nama Yesus ya. Mantap Bang Nababan ini, jujur ini. Woi Bu Karyana gimana kok nggak jujur ini, gimana ini diskusi? Kesurupan kau, karena nggak ngerti. Ada yang kesurupan, nggak ada yang kesurupan Dinda. Kandamu ini Dek, ini Kanda Dinda, Kanda. Nggak ada Kanda kesurupan. Coba bilang mau kabur, mau kuspil aku udah diser lo, aku mau ke sana. Loh, apanya? Aku terlambat. Tadi aku Itu urusanmu, bukan urusanku. Nggak, jangan bilang aku kabur. Lah ya emang kabur kok. Loh, ini mau kuspil ya? Aku Nggak udah diser usah, lo. nggak usah.
Nggak perlu, itu urusanmu. Dibuktikan saja di mana murid-murid membaptis Kisah dalam nama 11. Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Coba dibaca. Kisah 11 ayat 16. Baca. Dikatakan Yahya mempermandikan aku izin ya. orang dengan air. Ya, oke Bu Karyana. Oke. Ya, di mana tertulis? Oke, siapa nama muridnya itu, Bang Roy? Yahya. Yahya siapa? Pengasih. Hah? Yohanes Pengasih. Yohanes Pembaptis. Yohanes Coba terkasih. dibacakan. Oke, coba dibacakan. Coba dibaca. Yohanes Coba dibaca. 11 ayat 16. Maka teringatlah aku akan sabda junjungan yang kita ilahi ketika ia bersabda, Yahya mempermandikan orang dengan air, tetapi kamu akan dipermandikan dengan Roh Allah. Berarti itu sudah menjadi Mana Bapak dan putranya mana? Mana Bapak dan putranya? Kok cuma Roh Allah? Dengan roh. Mengada-ada, kamu mengada-ada. Itu ada. Adina baban mata. Enggak, gini Bang Roy. Bang Roy, aku bener memang. Ini objektif ya, karena di dalam Bible mau Anda balik Bible itu tidak pernah ditemukan murid-murid Yesus, sekali lagi 11 murid Yesus itu membaptis dengan nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bang Nababan sepakat dengan saya? Sepakat. Nah, itu jujur. Diskusi itu butuh jujur, Bro. Bro Roy, bro. Para Rasul 11 ayat 16 ya. Mati kita. Tidak ada di situ. Jangan pernah menambahin, nggak akan ada. Dan mereka Mati kita. Habis kita. Yang diberikannya kepada kita, ya, yang percaya kepada Isa Al-Masih, junjungan kita yang ilahi. Jadi Isa Al-Masih ini, yoi. Ya iyalah. Ini gimana ini? Ini jadi Isa Al-Masih ini jadinya, Bang. Yesus dan Isa sama nggak? Oh ya udahlah, mau disamakan. Enggak. Mau Yesus disamakan? dan Isa sama nggak? Iya, ini mau disamakan. Aku tanya samamu, Yesus dan Isa sama nggak? Isa nggak disalib Pak Roy. Nah, Isa nggak disalib, bisa nggak disalib. Yesus dan Isa sama nggak? Artinya Kalau ceritanya memang tidak sama. Kalau ceritanya nggak sama. Di mana nggak sama? Nabi Isa nggak disalib, Yesus disalib. Aku tanya, oke, siapa Nabi yang lahir tanpa suami? Nggak usah kemana-mana. Dijawab dulu pertanyaan saya. Di mana Yohanes? Siapa? Ini moderator, bro. Yang kau lawan ini moderator. Saya sudah berusaha baik dengan kamu, ya. Saya ini moderator di sini. Jadi gampang saja bagi saya untuk nge-mute kamu. Dah, kau berisik, kau di bawah aja. Berisik, nggak bisa diskusi. Gitu. Jadi diskusi itu sebenarnya teman-teman, seperti Bang Nababan barusan, itu berkata jujur. Nggak ada yang bilang ada. Jangan yang nggak ada diada-adakan. Gitu loh. Memang tidak ada. Jadi sedikit. Ya, tapi kenapa mereka mengingkari Bang Nababan? Kenapa? Menambahin biasa. Oh gitu. Iya. Ya, silakan Bang Vano. Silakan. Tanggapi dulu apa tadi di Matius 15 ayat 24. Betul. Dan kipas anginnya Bang Vano, mohon izin, kipas anginnya Abang kayaknya terlalu kenceng gitu loh kipas anginnya. Bisa nggak agak dijauhin dikit? Udah aku matikan pun. Karena kasihan kali bang kipasnya dimatikan bang. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Udah dicabut soknya. Udah dicabut nyawanya. Ya lanjut bercanda bang, jangan tegang kali bang. Ya lanjut. Tahu lah kita, makanya kalau tidak bercanda kita ya udah tegang kali nanti ya. Iya. Kalau banyak bercanda ya. Jadi saya tanggapin dulu sedikit ya. Matius tadi 15 ayat 24 dan Matius 10 ayat 5. Pernah saya bertanya-tanya dalam hati saya itu jujur. Oh Yesus terkhusus sebenarnya ini. Sini. Nah, ketika saya mengkaji lebih dalam, ini pribadi ya. Iya. Saya pribadi ya, jangan nanti di ini. Aman Bang Penuh, aman. Yesus diutus hanya kepada umat Israel. Atau domba-domba yang hilang ya. Iya. Itu katakan kan. Dan begitu juga pula Yesus mengutus muridnya itu lagi hanya ke umat Israel.
Betul. Dia diperbolehkan menyimpang dari Bangsa lain. selain ke bangsa lain, ya. Betul. Nah, muncul pertanyaan saya ketika saya baca ini, di mana lupa saya ya, di Yohanes ini ada tertulis itu, ketika Yesus ini ke Samaria jumpa sama si perempuan di sumur. Nah, tadinya dia melarang muridnya jangan ke sana, jangan menyimpang ke bangsa lain. Itu Matius itu, Bang. Bukan di Yohanes 4 itu, di Yohanes 4. Oh, Iya, yang di sumur. Yohanes itu. Oh ya, Ya, yang oke. sumur. Yohanes 4. itu. Terus Ya. enggak yang bangsa lain tadi Matius. Matius 10 nomor 5 sampai 6 tadi itu. Iya, muridnya itu ketika diutus muridnya, maksud saya di Matius. Iya. Nah, dilarangnya jangan menyimpang, kan begitu? Iya, betul. Ke bangsa lain. Nah, jadi ketika saya baca di Yohanes ada itu, saya lupa di mana pasalnya dan ayatnya, jumpa sama Yohanes 4. Yohanes 4. Udah dibilang Yohanes 4. Memang jugul kali si Pano nih. Begitulah. Iya. Jadi kalau semua isi Alkitab Yohanes itu 4. Betul. Biarpun saya tidak apa semua hafal ayatnya, sudah ada di otak saya semua. Makanya kita ketawa apa ini. Iya. Lanjut. Jadi kenapa ketika saya baca itu ke sumur itu kan, orang Samaria itu, nah tadi kan dilarangnya. Jadi kenapa Yesus ke sana? Nah, maksudnya baru saya kaji sedikit ya. Oh, karena ini nggak mengerti kalau ke sana kurang ini mereka meyakini dan bisa saja nanti. Itu dari mana Yesus, Bang? Yesus dari mana itu? Itu kan cuma lewat aja di Samaria, melintasi kan? Bukan tujuannya kan? Iya, mengerti saya. Dia mau kembali kemana coba? Ke Galilea kan? Iya. Iya. Iya, terus. Betul. Hanya lintas dia. Iya, terus. Tetapi sambil mengasih tahu, iya kan? Ya, oke. Begitu ceritanya itu. Nah, terus. Ku kaji lebih dalam sedikit, ya. Kenapa dia berkata-kata begini tadi, dilarangnya muridnya masuk ke sana atau menyampaikan ya, begitu. Nah, kenapa Yesus bercerita tentang ajaran ini sedikit di situ. Nah, artinya kalau kalian murid-murid pergi ke sana nanti nggak sanggup kalian menjawab dan memperjelaskan. Tetapi kalau aku, ya. Nah, begitu juga pula di Matius 15 ini. Ayat 24, kedatangannya ke Bani Israel ya, kepada rabi-rabi itu duluan dia hadapi, kepada mereka lah dia menyampaikan semua perintah Bapa ini. Nah, ketika dia berhadapan dengan rabi-rabi ini atau orang Saduki dan Farisi, menolak dia karena tidak sepakat dengan pendapat yang sudah mereka sepakati di situ. Maka Yesus itulah menurut saya pribadi ya, tidak bisa kalian biar aku nanti menyampaikan kepada mereka, karena cepatnya dilenyapkan Yesus ini, maka tidak seluruh dunia ini dia ya, sebenarnya dia yang masuk ke, kalau masih hidup dia itu jujur ya, mungkin saja masuk dia ke Indonesia ini, bukan muridnya lagi. Kenapa? Kalau kalian murid, kalian bangangan di sana nggak mengerti kalian apa nanti, karena banyak kali pertanyaan orang ini. Kalian apa gimana sih Bang? Aku nggak ngerti kalian apa gimana sih? Begitu ya. Ya udahlah, oke lah. Gini Bang Vano, jadi poinnya apa?
poinnya ini ya tidak ada dibeda-bedakan asalkan kita sesuaikan syarat-syarat apa yang sudah diperintahkan Bapa Pencipta langit dan bumi telah disampaikannya kepada Yesus. Bila seandainya sudah kita melakukannya tidak dibeda-bedakan. Oke, udah cukup. Sekarang kita tanya Bu Jenny dulu ya. Gimana menurut Bu Jenny? Silakan Bu Jenny. Ya, dalam percakapan ini kan ceritanya ini kan tentang murid Yesus yang membaptis dalam nama Bapa, Putra dan Roh Yesus, ya. Kudus. Loh, enggak. Bukan ke situ. Tadi yang dibahas adalah Matius 28:19. Saya tadi bertanya, kan Yesus memerintahkan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kan gitu. Nah, saya tanya, ini murid-muridnya ini taat nggak sama Yesus? Ada yang bilang taat tadi Bu Karyana. Bu Jenny sepakat nggak murid-muridnya taat dengan Yesus? Taat. Oh, kalau taat, di mana 11 murid itu membaptis dengan nama Bapa, Putra dan Roh Kudus? Di mana tertulis? Nggak ada. 11 murid itu membaptis dalam nama Yesus saja. Nah, berarti nggak taat ya sama Yesus ya? Taat, cuman gini Loh, gimana? Nah, itu nggak jujur ini loh. Nanti dulu Matius 28:19 ya. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ini adalah Yesus sebelum naik ke surga. Udah Ini tahu, perintah nggak usah dikasih kepada tahu. murid. Udah tahu, nggak usah dikasih tahu kali itu. Gimana sih Ibu? Setelah Yesus naik, 11 murid itu membaptis dalam nama Yesus saja. Ya, Karena berarti nggak Yesus taat itu dengan Yesus kan, murid-muridnya nanti dulu, kan. makanya nanti dulu karena di dalam Yesus itu ada nama Bapa, ada nama Anak, ada nama Roh. Jadi cukup Yesus saja. Waduh, Bang Nababan masuk. Ya, jadi di situ sebenarnya dikatakan di dalam onoma kalau bahasa aslinya kan, di dalam satu nama. Jadi Bapa, Anak dan Roh Kudus itu kalau sesuai dengan Kolose 1 ayat 15 dia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Ibrani 2 ayat keempat kalau saya tidak salah, dan juga di dalam Yohanes 1 ayat 18, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang duduk di pangkuan Bapa dialah yang menyatakannya. Maka segala sesuatu di dalam realita pengenalan akan Elohim itu dinyatakan oleh anak tadi. Nah, kalau di dalam Kisah Para Rasul itu sebenarnya jawabannya ada di Kisah Rasul 1, bahwa perintah kepada murid-murid dari awal bahwa mereka dilarang untuk keluar daripada bangsa Israel. Tetapi di dalam dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 1 saya tidak salah, di situ baru menyatakan kepada semua bangsa Israel agar menerima Roh Kudus tuh mereka membaptis di dalam nama Yesus. Kira-kira begitu. Silakan. Siap, terima kasih. Tapi saya minta tolong ya, semua teman-teman Kristen kalau bisa diskusinya dewasa kayak Bang Nababan ini ya. Meskipun kita berbeda, saya tahu saya berbeda dengan Bang Nababan, itu pasti itu. Tapi saya minta tolong sikap kedewasaannya seperti beliau dan juga Bang Vano ini ya. Bu Jenny ya sepakat ya, Bang Ari Mesianik, Bang Yohanes 17 sepakat ya. Jangan ada ya seperti marah-marah atau apa gitu ya Bang. Oke, sepakat ya. Oke, kita lanjut sekarang. Baik, Oke, menurut Bu Jenny seperti itu, menurut Bang Nababan seperti itu. Mungkin menurut Bang Ari Mesianik gimana Bang? Silakan. Ari Mesianik ini, silakan dibuka filenya. Silakan. Tuhanmu siapa? Yesus apa Yesua itu? Kasih tahu dulu ke teman-teman Kristen yang lain. Ari. Yang asli itu Yesua Mesias. Waduh, beda lagi nih, waduh. Berarti Yesus itu ya. Begini, jangan menyimpang dari kitab aslinya. Banyak Kristen kitab asli, ya. Jadi begini, soalnya itu nama itu tidak boleh dirubah. Nama kudus itu tidak boleh dirubah. Yang merubahnya menggantinya manusia itu nggak boleh. Oh gitu, ya, oke. Boleh dirubah-rubah, diganti-ganti gitu. Ya udah cukup. Maksudnya begini. Jadi apa tanggapannya Bang Ari Mesiani? Kita masuk ke poinnya ya. Apa tanggapan Abang ketika
ketika Yesus memerintahkan baptislah, pergilah ke seluruh dunia dan jadikanlah mereka muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Kudus. Nah, itu kan Yesus ngomong sama 11 muridnya. Nah, itu kira-kira muridnya taat nggak sama Yesus? Itu kalau taat, di mana tertulis? Di mana tertulis murid-muridnya membaptis dengan nama Bapa, Putra dan Kudus? Di mana tuh? Silakan. Iya taat. Yohanes Pembaptis kan membaptis juga membaptis dengan nama dengan nama Bapa, Putra dan Roh Kudus dan sampai sekarang Tidak ada ayat yang tertulis bahwa Yohanes Pembaptis membaptis dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jangan nambah-nambahin Alkitab. Tidak. Begini aku kasih tahu ya. Ada ayat baru gak ini, Bang? Ada ayat baru gak? Ini nambah-nambahin Alkitab aja mereka ini. Dengar dulu. Kalau membaptis dalam Bapa, Putra dan Roh Kudus itu dari dulu sekarang sampai selama-lamanya itu tidak berubah. Iya, di dalam pertanyaan saya di mana? Murid membaptis dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kau jawab itu. Pendeta di gereja itu sampai sekarang itu ada pendeta di dalam Alkitab. Di mana kata pendeta dalam Alkitab? Hari biasanya gini dia nih. Yohanes Pembaptis itu membaptisnya bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Berilah dirimu dibaptis. Enggak ada dalam nama Bapa. Jangan nambah-nambahin kau mesianik. Enggak begini. Jadi kalau menurut Bapak pembaptisan sekarang itu dalam nama apa coba? Ya kita bicara kita bukan bicara sekarang. Nah yang namanya firman itu tidak berubah, Bang. Namanya firman Tuhan itu tidak berubah. Kalau begitu kau jelaskan di mana murid membaptis dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Itu baru konsisten kau memahami Alkitab. Mantap. Nambahin kau. Enggak begini Rasul Nama bang sedikit begini. Nama bang tanyakan nanti kepada dia, Yesus membaptis memakai apa? Karena beda lagi itu nanti loh. Di mana ayatnya Yesus membaptis? Di mana ayatnya Yesus? Sebentar, saya tekain sebentar ya. Ngarang aja tuh. Sebentar Bang Ari, sebentar Bang Ari. Sebentar lagi kita ke Bang Yohanes 17 ya. Terus kita geser ke Bu Carolina ya, biar adil gitu ya Bang teman-teman Kristen kita ya. Sabar Bang Ari, ya Allah ya Rob. Ini lagi diatur, santai. Ya Allah ya Rob. Sekarang begini, Bang Ari bisa nggak tunjukkan kepada kita di mana murid-murid Yesus membaptis dengan nama Bapa, Putra dan Roh Kudus? Bisa atau tidak tunjukkan ayatnya? Enggak, begini. Sewaktu Yesua itu sudah naik ke Samayim. Jangan bernarasi ayat Alkitabnya yang kau sebut. Narasimu nggak penting. Memang tapi kita itulah jangan memang tapi ayat Alkitabnya ada enggak? Ayatnya itu waktu ketawa nggak lucunya di mana? Ya lucu lah, masa nggak lucu? Ya lucu lah, kau muter-muter nggak jelas. Ya lucu lah, nggak ada ayatnya. Kau mau bicara narasi nggak ada ayat, kamu udah congor namanya. Sebelum Yesua naik ke surga itu dia menyampaikan pesan. Dengar dulu pesan kepada murid-murid. Pendeta ini izinkan dulu dia khotbah. Jadikanlah semua dulu Bang Vanu. Ya lanjut. Saya ngomong nih, jangan lanjut. potong ya. Ya 30 detik, jangan lebih. 30 detik. Silakan. Yesua masih muridnya bahwa jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus dan aku akan menyertai kalian sampai akhir zaman. Nah, pembaptisan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus ini sampai sekarang bahkan sampai selama-lamanya itu akan berlaku terus. Pertanyaan saya adalah apakah murid-murid Yesus ketika Yesus sudah naik ke sorga, apakah murid-murid Yesus yang 11 tadi membaptis dengan nama Bapa, Putra dan Roh Kudus? A, iya, B, tidak. Iyalah, karena itu kalau iya cukup akan berlaku sampai sekarang loh. Kalau iya, di mana ayatnya murid Yesus membaptis dengan nama Bapa, Putra dan Roh Kudus? Ayatnya di mana? Kamu tuh ada aja.
Nah, aku sudah itu sudah jadi ayatnya itu yang tadi. Itu perkataan Yesus itu, Dinda. Ya Allah. Itu kan kalian percaya, itu kan kalian percaya sebagai perkataan Yesus. Yang namanya pesan itu berlaku terus sampai. Nah, cukup. Kita ke Yohanes, cukup. Silakan Bang Yohanes. Nanti kita ke Bang Silotor. Silakan Bang Yohanes. Ada atau tidak murid-murid Yesus membaptis dengan nama Bapa, Putra, dan sabar Bang Ari. Udah habis waktumu, gantian ngomongnya. Ini bukan rumus sendiri, gantian ngomongnya. Enggak tertib Bali ini Anda ini. Santai-santai. Yang lain aja pada tertib kok gantian ngomongnya. Pasti kita kasih waktu gitu loh. Mustahil saya ngomong sendiri di sini. Lagian ngapain juga kalian di sini dengerin saya ngomong sendiri? Kan nggak mungkin gitu loh. Lanjut Bang Yohanes, silakan. Baik. Kalau yang Matius 28 ayat 19 itu ayat sisipan, itu kalimat yang baptislah mereka dalam nama Bapa. Mantap. Oke, Bang Yohanes begitu ya pendapatnya ya, betul ya? Iya. Jadi kesimpulannya nggak ada ya, nggak ada yang membaptis murid-murid ya, nggak ada yang membaptis dengan nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, betul ya? Ya, makanya mengapa dalam kitab Perjanjian Baru mulai dari Kisah Para Rasul sampai tulisan Paulus tidak ada ditulis baptislah dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus? Karena itu adalah hampir sama dengan ayat 1 Yohanes 5 ayat 7. Oke, jadi itu pendapat dari Bang Yohanes 17. Kita hargai ya teman-teman. Nanti kalau ada yang nggak sepakat silakan dibantah ya. Kita sapa dulu Bang Siltor, Muslim Kristen Bang. Siang Kristen ya Bang atau Muslim? Bah, penyembah Tuhan Yesus kau bah. Oke. Kau jawablah pertanyaanku dulu. Di mana tertulis murid-murid Yesus membaptis dengan nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus? Silakan Bah. Ya, bagaimana? Ayo jawab. Dia mau nampilin data. Oke. Bisa nggak ya memperbesar? Sebentar. Izin sebentar Bang Siltor, sebentar. Ini berhubung komalnya 10. Sebentar, saya kasih tahu dulu. Sebentar. Dengerin saya. Ini berhubung komalnya 10, Bang Siltor, mohon izin, tidak bisa saya ganti meskipun saya moderator. Kalau komalnya 9, ini kan 10 nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Betul nggak? Nah, di situ aja, itu aja udah jelas. Silakan. Kan barusan saya ngomong nggak bisa diperbesar Bang. Ya Allah, emang nggak dengar suara saya? Gimana sih? Ya bacakan aja Bang, ayatnya di mana dibacakan aja, nggak apa-apa. Nggak nyambung Bang, nggak nyambung. Astaga, nggak nyambung. Nggak nyambung Bang. Bukan itu pertanyaannya Bang. Woi, pertanyaannya bukan itu. Pertanyaannya bukan itu. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Habis sambil minum tua kayaknya ini. Astagfirullahaladzim. Gimana?
Mau pengakuan, contohnya begini. Apa kamu percaya dengan nyambung, Le. Kristus? Panjang Percaya. lebar Lah, juga, Le. selesai. Nggak nyambung. Panjang lebar pun nggak nyambung. Yang ditanya bukan itu Bang Siltor, yang ditanya adalah ada atau tidak ayatnya yang menyatakan murid-murid Yesus itu membaptis dengan nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Iya, ada. maksud saya begini. Kalau B. tidak percaya, ya udah terserah ke. Udah turun, berisik. Nah, kita kembali ke teman Kristen yang lain ya. Biar cepat jadi 4 aja Kristennya ya, teman-teman, 4 aja. Silakan. Jadi saling menanggapi sekarang ya. Jadi tadi Bang Yohanes mengatakan ayatnya itu memang tambahan, palsu. Bang Fanu punya pendapat sendiri, Bunda Jenny mendapat sendiri, Bang Nababan punya pendapat sendiri. Silakan dikolaborasi teman-teman Kristen. Monggo, silakan yang mau bernarasi, silakan. Mungkin Bang Nababan nggak sepakat dengan Bang Yohanes, atau Bunda Jenny nggak sepakat dengan Bang Yohanes, atau mungkin Bang Yohanes nggak sepakat juga dengan Bang Fanu. Silakan. Kalau aku sepakat sih pendapat Bapak apa ini tadi, Nababan ini nggak ada tertulis itu. Nggak ada. Memang nggak ada. Ayatnya nggak tambahan ya, bukan ayat tambahan ya, Bang Fanu ya, bukan ya? Bukan. Oke, hanya nggak ada saja, bukan ayat tambahan. Oke. Kalau menurut Bunda Jenny sepakat nggak dengan Bang Yohanes? Saya sepakat dengan Pak Nababan tadi, yang tidak tertulis ya nggak perlu dibahas. Baik, oke. Dalam Kalau nama begitu, baik. Kalau begitu saya berikan kesempatan untuk Bang Nababan menanggapi Bang Yohanes terkait Bang Yohanes tadi. Nanti setelah ini Bang Yohanes ya. Kita sekali lagi teman-teman, ini diskusi dewasa ya. Jadi kalau bisa ya yang nyambung lah ya kan, jangan yang kayak tadi barusan. Capek juga ya saya jadi moderator, serius ya. Mau saya benturkan aja kepala saya ini tembok gitu. Oke, lanjut. Bang Nababan ditanggapi dulu narasi daripada Bang Yohanes. Silakan. Sebentar, mau SCPL dimi dulu ya Bang SCPL ya. Lanjut. Ya, yang mana tadi narasi Yohanes yang mana yang mau ditangkap? Yang Matius 28:19 itu ayat tambahan, ayat palsu itu. Silakan. Oh, jadi kalau kita mengatakan bahwa ayat yang tertulis di dalam Alkitab atau Bible itu adalah tambahan, sebenarnya tanpa logika dan tanpa dasar, itu namanya omong doang. Nah, ketika Anda mengatakan bahwa Matius 28 ayat 19 itu adalah sisipan, Anda harus berani untuk menjelaskan tuh. Menjelaskan bahwa itu tidak memiliki salinan. Bagus. Ini pertanyaan itu yang Anda jelaskan. Pertanyaan yang bagus ini. Ustaz Arif, izin Ustaz Arif. Ustaz Arif. Host. Sebentar ya. Izin dijadikan 9 aja dong komolnya biar bisa dibesarkan ini mereka berdua, Bang Nababan sama atau misal Gurunda udah monitor belum ya? Gurunda monitor Gurunda? Enggak, beliau cuma nyimak aja katanya. Oke, ini kan Bang Yohanes kan open cam, kan nggak enak juga kalau kita nggak besarkan beliau ya kan? Minta tolong jadikan 9. Nah, oke. Oke, kita kasih besar dulu Bang Yohanes. Nanti Bang Nababan kalau mau open cam juga bilang ya. Oke, silakan. Buka dulu mute-nya Bang Yohanes. Uy. Oh ya, lupa. Alamak. Jadi, baik. Yang ditambahkan itu hanya kata ini, ya. Kata anak, hanya Bapa dan Roh Kudus. Ini yang ditambahkan. Sebenarnya, kalau di dalam kalau kita baca, ya, kalau kita baca mulai dari Markus, ya, Markus 16 ayat 15 sampai 16 disebutkan begini. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan selamatkan. Jadi tidak ada di sini kata Bapa, Putra dan Roh Kudus, ya. Itu dalam Markus dan Lukas. Dan lagi dalam namanya. Kalau Lukas menulis dalam namanya, bukan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kemudian di dalam di dalam Roma, ya, Roma 6 ayat 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus? Jadi Paulus saja mengatakan dibaptis dalam Kristus. Kemudian Galatia 3:27, karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus, bukan dibaptis dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kemudian
1 Korintus 1 Korintus 6 ya. 1 Korintus 6 ayat 11. Dan beberapa orang di antara kamu demikian dahulu kamu memberi dirimu diskan, kamu telah dibenarkan dan Kristus ya. Kemudian Bang, izin Bang. Bang, izin. Silakan. Itu tadi ditunjukkan dulu dalam nama Yesus tadi. Oke ya. Jadi biar teman-teman baca. Udah ya teman-teman, udah disampaikan. Bisa nggak ditanggapi narasi abang oleh teman-teman, Bang Yohanes? Boleh ya gantian ya? Atau belum selesai? Belum selesai. Saya lanjutkan ya. Oh, belum selesai. Oke, Ya. silakan. Ya. Kemudian kisah para rasul. Ini peristiwa 10 hari setelah Yesus terangkat ke sorga pada hari Pentakosta. Kisah para rasul 2 ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Masa Petrus lupa baru 10 hari? Masa dia tulalit? Nggak loading otaknya? Kemudian kisah para rasul 8. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus. Dan mereka memberi diri mereka dibaptis dibaptis. Jadi dalam kisah para rasul dan Paulus juga menulis demikian. Terima kasih, itu aja. Ya, boleh saya tanggapi sebentar? Saya mau mandi sebentar soalnya. Oke, ditanggapi ya. Bang Nababan saya besarkan. Silakan Bang Nababan. Nanti gantian ya Bu Jenny dan juga Bang Vano ya. Lanjut. Jadi jawaban-jawaban daripada Yohanes tadi tidak relevan sama sekali dengan statement pernyataan dia bahwa Matius 19 itu adalah Matius 28 ayat 19 itu adalah sisipan atau tambahan. Itu jawaban yang tidak berdasarkan akademisi dan data. Hanya berusaha untuk menabrakkan beberapa ayat untuk menyatakan bahwa tafsiran dia benar, bahwa itu sisipan. Tetapi itu tidak ada kaidah atau tidak ada kaitannya dengan apa yang dia sampaikan bahwa Matius 28 ayat 19 adalah sisipan. Itu tidak membuktikan apa yang dia sampaikan. Jadi mohon ketika statement Anda bahwa Matius 28 ayat 19 adalah sisipan, Anda jelaskan di dalam salinan-salinannya. Bahwa di dalam salinan itu tidak ada. Jadi ketika Alkitab dikanonisasi ayat tersebut tidak ada. Nah, itu yang harus Anda jelaskan. Baru Anda bisa membuktikan secara akademisi. Kalau tidak, saya menganggap Anda hanya berupa narasi-narasi kosong. Terima kasih, saya mandi. Izin mandi saya, lanjut. Oke Bang Nababan, luar biasa, mantap. Ditanggapi dulu Bunda Jenny, terus kemudian kita ke Bang Vano. Saya besarkan Bunda Jenny dulu. Silakan Bunda Jenny. Ya, terima kasih ya. Saya menanggapi Pak Yohanes. Kalau saya setuju dengan narasi yang sudah diberikan oleh Pak Nababan. Karena Matius 28 ayat 19 itu tentang amanat agung. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Yang tadi saya bilang karena ini sebelum kenaikan Tuhan Yesus. Dan kalau dibilang ini ayat sisipan, itu memang tidak berdasar. Karena saya tidak menemukan itu, sanggahan-sanggahannya nggak ada. Jadi itu seperti Pak Nababan tidak menunjukkan akademisi. Maaf ya, bukan mengurangi rasa hormat kepada Pak Yohanes. Tetapi itu memang faktanya tertulis di dalam Alkitab di Matius 28 ayat 19. Jadi mengenai siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, itu Markus 16 ayat 16. Jadi saya percaya bahwa 11 murid Yesus membaptis dalam nama Yesus saja. Udah itu aja sih tanggapan saya. Terima kasih. Terima kasih. Kita kasih kesempatan Bang Vano dulu untuk masuk. Silakan Bang Vano. Vano nggak monitor. Oke, lanjut ditanggapi Bang Yohanes. Silakan Bang. Mute Jos, ke mute. Indah, woi. Iya, lupa. Iya, udah kubuka. Lihat, Eusebius. Ya, tulisan Eusebius of Caesarea dalam bukunya Demonstratio of Gospel. Saya kasih dua contoh tulisannya itu dari 17 catatan yang dia tulis, ya.
Dia menulis di dalam di sini nih. Di apa? Di bab ini ya. Dia tulis begini di paragraf 132. Dia tulis begini. Agak Ya. Bang Yo, agak diluruskan dikit kameranya. Nah gitu. Nah, biar kelihatan. Oke, lanjut. Baik. Sebentar saya itu kan. Dia menulis tentang Matius 28 ayat 19 ya, Eusebius dari Kaisarea dalam bukunya Demonstratio of the Gospel. Dia menulis begini. Dengan satu kata dan suara dia berkata kepada murid-muridnya, pergilah dan buatlah murid-muridku untuk seluruh bangsa-bangsa. Jadi Eusebius menulis bahwa Matius 28 ayat 19 itu, ya, Matius 28 ayat 19 itu adalah dalam namaku, bukan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ajarlah mereka untuk mentaati segala hal apapun yang aku telah perintahkan kepadamu. Itulah tulisan dari Matius 28 ayat 19. Itu menurut Eusebius dari Kaisarea. Kemudian ya, saya lagi cari ini dari Sarapan Pagi Biblika ya, Rita Wahyu. Nah, itu pun menulis seperti itu. Silakan. Oke, luar biasa. Bunda Jenny, monitor. Oke, silakan saya besarkan Bunda Jenny. Barangkali mau membantah menggunakan data, saya persilakan Bunda Jenny. Silakan. Oke. Mengenai yang Matius 28 ayat 9, ini argumen yang sering muncul di debat, terutama dari kelompok Jesus Only dan beberapa sejarawan. Jadi argumen tentang ayat sisipan itu dari mana? Yaitu dari bukti praktek di Kisah Para Rasul. Semua baptisan di Kisah Para Rasul dalam nama Yesus ya. Nggak ada satupun dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dua, kutipan Bapak Gereja awal Eusebius dari Kaisarea 260 sampai 339 Masehi. Eusebius 18 kali mengutip Matius 28 ayat 9, tapi bunyinya beda. Pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku dalam namaku. Itu tulisan Eusebius dari Kaisarea 260-339 Masehi. Baru setelah Konsili Nikea 325 Masehi, dia mulai kutip versi lengkap Bapa, Anak, Roh Kudus. Makanya ada yang nuduh dirubah pasca Nikea buat dukung doktrin Trinitas. Lalu nggak ada naskah Ibrani Matius, ada tuduhan versi Ibrani atau Semtov Matius 28:19 bunyinya, pergilah dan ajarlah tanpa rumus baptisan. Terus jawaban dari segi naskah Alkitab, semua naskah Yunani tertua adalah Matius 28 ayat 19 lengkap. Kodeks Sinaiticus 350 Masehi, Kodeks Vatikanus 325 sampai 350 Masehi, Kodeks Alexandrinus 400 Masehi, semua isinya dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kalau sisipan harusnya ada naskah kuno yang nggak ada di kalimat itu. Faktanya nol. Jadi soal Eusebius dari Kaisarea emang sering kutip singkat dalam namaku, tapi di buku dia yang lain Demonstratio Evangelica 3:3.6 dia juga kutip versi yang lengkap. Kemungkinan dia kutip singkat kayak kita bilang baca Yohanes 3 ayat 16 tanpa sebut satu pasal. Jadi banyak sekali kalau mau saya jelaskan, tetapi sudah cukup itu saja. Terima kasih. Silakan Bang Yohanes ditanggapi narasi dari beliau. Silakan, saya besarkan Anda. Mute-nya buka dulu. Udah aku buka. Jadi baik ya. Kalau saya hanya berdasarkan yang saya baca tadi ya, 17 kali Eusebius ya menulis seperti itu, Eusebius dari Kaisarea. Kemudian dan hanya dalam Alkitab hanya Matius 28 ayat 19 yang menulis seperti itu. Ya. Jadi bayangkan satu ayat berbanding dengan beberapa puluh ayat ya, mulai dari Markus pun tidak menulis seperti itu. Kemudian Lukas, kemudian Roma, Paulus pun menulis
bukan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi sedangkan mereka menurut seperti itu, mengapa kita percaya kepada sesuatu ayat yang setelah konsili Nisea sisipkan? Itu jawaban saya. Saya nggak bisa lagi memberikan bukti yang lain. Kalau percaya silakan, nggak percaya juga nggak apa-apa. Silakan. Sudah cukup. Ya, siapa yang mau bantah? Ya, saya tambahin ya. Saya memang tidak mau mendebat tentang ini ya, karena tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Pak Yohanes ya. Fakta naskah Matius 28 ayat 19 ada di semua naskah Yunani tertua. Nggak ada bukti manuskrip yang versi pendek. Fakta sejarah gereja tahun 100 Masehi data Bu Jenny, ada datanya nggak? sudah pakai rumus itu. Jadi prakteknya Rasul membaptis dalam nama Yesus. Jadi bukan sisipan abad keempat, tetapi lebih ke perintahnya Matius 28 ayat 19, penggenapannya di Kisah Rasul 2 nomor 38. Debat ini memang dalam karena kuncinya kita percaya Alkitab, nggak percaya kontradiksi. Perintah dan praktek harus nyambung. Udah gitu aja, terima kasih. Mantap. Ya, Bang Yohanes, monitor. Ya, saya nggak bisa lebih dari itu, nggak bisa saya tanggapi lagi. Saya udah cukup seperti itu data saya. Oke, kalau begitu luar biasa ya dua-dua ini ya. Kita kasih aplaus dulu Ustaz Arif. Nggak ada aplausnya ini. Luar biasa ya, diskusinya menarik. Diskusinya mantap. Ya, mantap. Sebelum kita lari kemana-mana, kita kasih closing statement dulu ya buat Bu Jenny sama Bang Yohanes. Silakan closing statement dulu Bu. Ini mengenai yang dibahas Bu Jenny. Jadi kalau saya terus terang Jos, kalau terus terang Jos bahwa kamu itu menolak Tritunggal, tidak percaya Roh Kudus dari bagian yang 3, terus terang kau Jos ya. Iya. Jangan disembunyikan itu Jos. Iya, saya nggak percaya Tritunggal, saya tidak percaya bahwa Roh Kudus itu adalah Allah ya, Tuhan. Jadi saya hanya percaya Bapa dan Anak, yaitu Allah Bapa dan Anak dan Anak Allah. Jadi Roh Kudus itu bukan Allah menurut saya. Itu yang pertama. Yang kedua, closing statement-nya. Iya, yang kedua itu closing statement untuk Matius 28 ayat 19. Hanya 2 ayat yang mencurigai sisipan, selebihnya tidak, yaitu Matius 28 ayat 19, dan itu pun hanya kalimat Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yang benarnya adalah baptislah dalam namaku. Kemudian 1 Yohanes 5 ayat 7 itu adalah ayat sisipan. Itu jawaban saya. Luar biasa, tepuk tangan dulu Ustaz Arif. Mantap ini wah. Oke, kita lanjut Bunda Jenny. Silakan Bunda Jenny. Closing statement saya, kita sama-sama sepakat Allah itu kekal, nggak bisa mati. Iman Kristen juga nggak pernah ngajarin Allah itu mati. Yang kami imani, Allah yang kekal itu rela jadi manusia di dalam Yesus. Yang mati di kayu salib itu tubuh manusianya, keilahiannya tetap hidup dan membangkitkan dia pada hari yang ketiga. Tertulis di 1 Korintus 15 ayat 3-4. Soal Matius 28 ayat 19 itu bukan sisipan. Semua naskah Yunani tertua dari tahun 300-an sudah ada. Dan tahun 100 Masehi, buku di Tace, gereja sudah pakai rumus itu. Rasul baptis dalam nama Yesus, karena Yesus adalah penggenapan dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Namanya satu. Jadi intinya, salib bukan kekalahan Tuhan, tapi bukti kasih dan keadilan Tuhan yang mau bayar lunas dosa kita. Yohanes 3 ayat 16. Terima kasih udah diberikan luar biasa. Mantap Bu Jenny dan Bang Jospen, luar biasa. Semoga nggak bertengkar ya nanti kalau ketemu di jalan. Pak Vano mau polosik juga, Pak Vano mungkin yang lain. Iya, tapi saya izin menanggapi juga ya sebagai seorang Muslim ya. Iya. Saya tanggapi dulu. Jadi secara yang disajikan data tadi menurut Bang Jospan tadi itu yang pertama itu bukan data primer gitu kan. Saya kritisi dua-duanya kalau memang mau secara sejarah bukan secara iman ya. Kalau secara iman silakan beriman sesuai dengan apa yang Anda imani. Yang pertama yang ditunjukkan Abang tadi, Bang Jospan, Eusebius dan sebagainya itu, saya sudah pernah cari itu, nggak ada manuskrip Eusebius Bang. Nggak pernah ada tuh. Dari siapa itu? Nah itu yang pertama. Yang kedua,
Bu Jenny juga membawa Eusebius tadi kan. Dan juga apalagi di Dache. Saya tahu itu ada yang mengatakan di Das Kali Apostolorum, ada yang mengatakan di Dache. Saya tahu itu, tapi nggak pernah ada tuh manuskripnya tuh. Jadi data primernya tidak pernah ada, Ustadz Arif. Dan yang saya temukan, Ustadz Arif, sebagai seorang peneliti dalam ranah kritik tekstual, Matius 28 mulai dari ayat ke-16, 17, 18, 19, 20 baru muncul pertama kali di abad keempat di Codex Vaticanus dan di Codex Sinaiticus. Itu pertama kali muncul di situ. Di abad ketiga nggak pernah ada, di abad kedua nggak pernah ada, di abad pertama nggak pernah ada. Kalau pernah ada manuskripnya, tunjukkan manuskripnya, jangan tunjukkan tulisan komputernya. Begitu kalau dari saya, Ustadz Arif, gitu kan. Barangkali nanti Bunda Jenny mau membantah saya atau berdiskusi ya, ini diskusi ranahnya bukan musuhan ya. Tapi nggak apa-apa kan Ustadz Arif berbeda pendapat ya, nggak apa-apa ya. Nggak ada masalah kan ya di sini ya. Nggak ada masalah lah. Oh ya, oke. Itu jadikan pelajaran nanti. Iya, gitu aja dari saya. Mungkin mau dilanjut Ustadz Arif dengan yang lain, saya izin mute dulu karena saya mau mandi dulu. Sudah maghrib, di sini sudah maghrib. Oh begitu, ditutup dulu ya berarti ya. Ya, Bang Vano mungkin mau ada closing statement yang lain, Bapak yang masih menyimak. Ya, silakan. terima Silakan closing dulu. Sebelum saya menyampaikan sepatah dua patah kata tentang ini yang kita bahas ini, perlu kita cari tahu dulu kenapa bisa terjadinya ini. Saya nggak bisa bawa dalil ini karena nggak ada dalilnya. Tapi mungkin kalau kita paham nanti, oh iya betul. Karena kenapa bisa terjadi seperti ini sekarang? Banyak nggak ada yang sama perkataan, beda-beda. Karena dahulu kala ketika saya baca-baca, lupa aku di mana tertulis di pasal mana, di buku mana ya. Tapi sempat saya baca-baca, pada dahulu kala ini terjadinya peperangan dan Yerusalem berapa kali dihancurkan dan buku-buku di situ banyak yang sudah ini hilang. Kenapa hilang? Setiap ada orang menang perang, mungkin diambilnya. Entah tahun kemudian nanti ada yang perang lagi menang itu, ya seperti itu. Makanya sekarang kita ini dulu seperti kami pengikut ajaran Yesus, jangan langsung kita menyimpulkan. Kita cari tahu dulu. Kalau buku-buku sekarang ini banyak sekali menurut tafsir mereka, ya kan? Oh, begini, ya kan? Nah terjadinya inilah sekarang. Wih luar biasa bah, luar biasa penutup dari Bang Vano. Mantap ya Ustadz Arif ya, mantap ya, mantap luar biasa. Oke lanjut kita ke. Udah. Oleh karena itu. Oh belum. Oleh karena itu. belum ternyata. Tidak menuhankan Yesus ini masalahnya Bang Vano ini. Iya, tapi kan penutupnya jangan lama-lama gitu loh kan mau maghrib ini. Iya, mau maghrib di sini Bang Vano. Oleh karena itu. Bang Ardi, Beda semua lah. Beda semua. Sama-sama Advent, tapi beda. Mama Tapi nggak menuhankan Yesus. Iya. Silakan, Nababan. Dua Tuhannya Karyana, Sudah ya, kalau sudah tutup aja Bang Ardi. Ini Siltor mungkin. Ada tanggapan Bang Siltor? Nggak ada? Nggak ada. Tutup aja. Tambah sedikit dulu ya begini. Ini si Hotang ini, kau si Hotang ini. Apa kau ya? Si Hotang. Nah saya tambahkan dulu kita bahwasanya nama Tuhan itulah Yesus Kristus. Nah lari daripada itu. Udah cukup. Ya teman-teman di bawah terima kasih ya. Terima kasih sudah mengikuti rumus Ustadz Arif. Jadi insya Allah nanti kita buka lagi malam ya Ustadz Arif ya. Fokus ke Gurunda aja. Oh fokus ke roomnya Gurunda nanti malam. Saya sebagai moderator terima kasih sudah diberikan kesempatan oleh host dan juga terima kasih teman-teman udah nyimak di bawah juga dan diskusinya menarik bagi saya karena
Ya ini yang saya harapkan tuh keduanya bisa saling mendengarkan kan begitu kan. Itu ya teman-teman ya. Oke, sekian dari saya moderator, saya kembalikan kepada host kita yaitu Ustadz Arif. Tutup langsung. Langsung tutup, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Saya